uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup, Tribunars. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA, di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu, terkait hal ini, LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung. LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar. Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa. Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson. Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribunars, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribunars, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribunars. Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi. Hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau, Tribunars. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter. Selain itu ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu bang kapasitas berapa kira-kira bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu bang?
Kalau ngelihat kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya bang ya? Ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana bang? Jenisnya bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga bang yang kita temukan ya, di lokasi. Sudah abang lihat lah itu. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu bang kapasitas berapa kira-kira bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu bang? Kalau ngelihat kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya bang ya? Ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana bang? Jenisnya bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga bang yang kita temukan ya, di lokasi. Sudah abang lihat lah itu. Bang, ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Untuk sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya ada kan QR code juga. artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan kan dari QR code ya, ada digital. Keluar berapa itu bisa kelihatan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik, Tribuners. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta. Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta. Apabila ditotal, kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 467.548.644. Namun begitu dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu, Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan disorot setelah anaknya terseret kasus penganiayaan. Bahkan rumah mewah Ahirudin mirip milik jenderal kepolisian. Tak hanya mewah, rumah tersebut juga dilengkapi teknologi canggih yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Padahal gaji dan tunjangan AKBP Ahirudin Hasibuan mentok hanya sampai 10 juta rupiah.
Sebelum anaknya terseret kasus penganiayaan, Ahirudin memang kerap pamer harta di media sosial, mulai dari kendaraan mewah hingga rumah bak istana. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan di Helvetia, Medan, Sumatera Utara pun bak rumah jenderal. Penampakan rumah mewah Ahirudin diketahui saat Polda Sumatera Utara menyambangi kediamannya pada Rabu 27 April 2023. Pasalnya rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Belum lagi pagar rumah itu ternyata dikendalikan oleh remote. Garasi rumah itu pun terlihat luas, bisa menampung 4 mobil sekaligus. Sekilas, rumah milik polisi dengan jabatan AKBP itu bak rumah seorang jenderal polisi. Padahal diketahui dari laporan harta kekayaan, AKBP Ahirudin mengaku hanya memiliki harta sekitar 467 juta rupiah dengan rincian tanah dan bangunan tidak lebih dari 50 juta. Pun gaji polisi sekelas AKBP hanya sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, tunjangan kinerja per bulannya sebesar Rp5.183.000. Sehingga pendapatan tertinggi AKBP Ahirudin Hasibuan hanya sekitar 10 juta per bulannya. Rekening AKBP Ahirudin Hasibuan telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun yang disorot adalah isi rekening tersebut yang jumlahnya puluhan miliar. Koordinator Kelompok Humasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat 2 rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. Mengutip Kompas.com pada hari Jumat 28 April, 2 rekening yang diblokir itu atas nama AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Pemblokiran rekening tersebut telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Ahirudin Hasibuan mencuat ke permukaan. Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan tercatat Rp460.548.644. Total harta kekayaan itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai Rp46.330.000. Kemudian, harta alat transportasi dan mesin senilai Rp330 juta, serta harta kas dan setara kas yang berjumlah Rp51.218.644. Sementara itu, KPK akan memeriksa AKBP Ahirudin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang diduga janggal. Pasalnya, Ahirudin kerap memamerkan kekayaan di media sosial, salah satunya saat menggunakan motor gede Harley Davidson. Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu.
Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus AKBP Akhirudin dan anaknya Aditya Hasibuan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Tak main-main, ia pun sudah mengirimkan tim untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada Kamis 27 April. Meski sudah mengirim tim, ia menyebut sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah profesional dalam mendalami kasus tersebut. Ia pun mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak. Lebih lanjut, saat ditanya apakah AKBP Akhirudin bisa dipidana, Mahfud menyerahkan hal itu kepada Mabes Polri. Menko Polhukam itu menegaskan saat ini tidak ada kasus yang bisa ditutupi dari publik. Diketahui selain kasus penganiayaan yang menjerat putranya, AKBP Akhirudin juga tersandung kasus dugaan pencucian uang. Pihak PPATK memblokir rekening milik keluarga AKBP Akhirudin karena terdapat transaksi mencurigakan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, Akhirudin juga berbohong terkait data yang dilaporkan di LHKPN. Dalam data yang dilaporkan pada 2021 itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan senilai 467 juta rupiah. Ia hanya mengunggah kendaraan bergerak yakni Toyota Fortuner minibus tahun 2006 senilai 370 juta rupiah. Padahal di media sosial, Akhirudin kerap memamerkan gaya mewah dengan mengendarai Harley Davidson hingga Rubicon. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah dan saya juga sudah mengirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya menurut tim ke sana dan sudah ditahan. Itu dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya ya, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membongkar harta kekayaan AKBP Akhirudin di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terungkap motor Harley Davidson dengan nomor polisi B6168HSB yang kerap dipamerkan AKBP Akhirudin Hasibuan di media sosialnya ternyata bodong alias palsu. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan penjelasan. Sebelumnya sejumlah pihak mendesak KPK mengusut kemewahan properti AKBP Akhirudin Hasibuan. Diduga tidak sinkron dengan harta yang tertera di LHKPN. Tercatat harta kekayaan AKBP Akhirudin hanya sebesar 467 juta rupiah. Pahala Nainggolan sebelumnya meminta nomor polisi Harley Davidson yang digunakan perwira menengah tersebut. Kemudian ia menyatakan bahwa plat itu bodong. Sebagaimana diketahui, AKBP Akhirudin kerap memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Rubicon di media sosial Instagram. Namun kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercatat dalam LHKPN miliknya. Merespons hal ini, KPK menyatakan bakal mengklarifikasi LHKPN AKBP Akhirudin. Kini KPK telah membentuk tim dan menerbitkan surat klarifikasi. Kendati begitu, KPK masih mengumpulkan data sehingga belum menentukan jadwal klarifikasi.
Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut AKBP Ahirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nilai mutasi rekening AKBP Ahirudin dan anaknya disebut sangat signifikan dan tidak sesuai dengan profilnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana menerangkan proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan tersebut terhadap mahasiswa Ken Admiral viral. Ia menyebut PPATK pun telah memblokir rekening AKBP Ahirudin. Senada dengan hal itu, Humas PPATK Natsir Kongah menuturkan pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Ada perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah. Rekening milik mantan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Ahirudin diblokir PPATK. Pemblokiran dilakukan lantaran ada indikasi pencucian uang di rekening tersebut. Hal itu disampaikan oleh Humas PPATK Natsir Kongah pada Kamis 27 April 2023. Selain rekening AKBP Ahirudin, PPATK juga memblokir rekening milik sang anak, Aditya Hasibuan, 19 tahun. Nilai uang yang berada di dua rekening yang diblokir tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana mengatakan ada penyimpangan sumber dana dalam rekening itu. Ivan juga menyebut PPATK sudah melakukan proses analisis terhadap rekening AKBP Ahirudin dan sang anak jauh sebelum terjadinya kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Tribunarus Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menduga terdapat penyimpangan dana yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Oleh karena itu, PPATK kini memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana, proses analisis ini telah dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral. Dilansir dari tribunmedia.com, Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan bahwa pihaknya menemukan terdapat indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut bahwa perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Ahirudin Hasibuan ini pun menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral. Kejanggalan harta kekayaan milik AKBP Ahirudin Hasibuan yang tak sesuai dengan LHKPN akhirnya disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait hal ini, KPK telah membentuk tim untuk mendalami kejanggalan LHKPN. Adapun sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin dan anaknya karena ada indikasi pencucian uang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, seperti dikutip dari Kompas.com Kamis 27 April. Nantinya AKBP Ahirudin akan diundang KPK untuk melakukan klarifikasi terkait hartanya tersebut. Meski begitu, belum dipastikan jadwal klarifikasi oleh AKBP Ahirudin, pasalnya tim LHKPN KPK masih melakukan pengumpulan informasi. Adapun harta kekayaan perwira menengah kepolisian itu disorot gara-gara kasus penganiayaan sang anak, Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember tahun lalu. Publik kemudian menyoroti gaya hidup Ahirudin yang terpampang di media sosial Instagramnya. Dari situ terungkap bahwa Ahirudin kerap memamerkan kendaraan mewah seperti Harley Davidson, Rubicon, dan rumah mewahnya di kota Medan yang jadi TKP penganiayaan. Tentu, hal ini menimbulkan kecurigaan karena tak sesuai dengan profilnya. Terlebih dalam LHKPN, AKBP Ahirudin hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 467 juta rupiah. Sejumlah harta tersebut juga tak dicantumkan dalam LHKPN. Baru-baru ini PPATK menyatakan ada indikasi Ahirudin melakukan tindak pencucian uang. PPATK pun gerak cepat dengan melakukan pemblokiran rekening Ahirudin dengan sang anak. Meski begitu, PPATK enggan membeberkan apakah Ahirudin menggunakan nomina atau orang lain untuk menyamarkan kekayaannya. AKBP Ahirudin Hasibuan nampaknya akan memiliki nasib serupa dengan Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, berawal dari kasus penganiayaan sang anak, kini harta kekayaannya dicurigai lantaran tidak sesuai dengan LHKPN.
PPATK bahkan menemukan indikasi adanya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin. Berdasarkan LHKPN tahun 2021 yang dilaporkannya, Ahirudin memiliki harta kekayaan mencapai 467 juta rupiah. Padahal di tahun 2011, perwira menengah kepolisian itu juga memiliki harta yang sama. Komponen kekayaan Ahirudin terdiri dari properti berjumlah 46,3 juta rupiah, mobil Toyota Fortuner tahun 2006 senilai 370 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 51,2 juta rupiah. Sementara itu dilihat dari Instagramnya, Ahirudin kerap memamerkan motor Harley-nya, berkendara dengan motor trail hingga Rubicon. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa plat Harley Davidson yang ditunggangi Ahirudin adalah bodong. Polisi juga menemukan gudang yang diduga untuk menyimpan dan mengoplos BBM jenis solar. Terkait harta kekayaan Ahirudin, PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar yang bersumber dari uang hasil penyimpangan. PPATK pun langsung gerak cepat memblokir rekening milik Ahirudin dan anaknya. Selain itu, KPK juga berencana memanggil Ahirudin untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya. Kisah Ahirudin ini mirip seperti yang dialami oleh bekas pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo. Berawal dari ulah sang anak, Rafael kini harus mendekam di sel tahanan karena menjadi tersangka gratifikasi. Anak Rafael, Mario Dandi, telah menganiaya David Ozora secara brutal hingga membuat korban mengalami cedera parah bahkan koma. Ramainya kasus Mario Dandi kemudian membuat warganet menguliti harta kekayaan Rafael yang ternyata tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Tribunals PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan putranya Aditya Hasibuan. Hal ini dilakukan setelah PPATK mengendus adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup, Tribuners. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA, di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu terkait hal ini LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung. LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar. Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa. Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson. Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribuners, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribuners, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribuners. Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.
Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi, hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau Tribunars. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter. Selain itu ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu Bang kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Nah, ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya. Gitu. Bang ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Udah Bang lihat lah itu. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu Bang kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Nah, ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya gitu. Bang ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Udah Bang lihat lah itu. Bang, ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut Bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Udah sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya ada kan QR code juga. Artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan ketika dari QR code ya, ada digital, keluar berapa itu bisa kelihatan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik Tribuners. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta. Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta.
Apabila ditotal, kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 467.548.644. Namun begitu dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Ak viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan disorot setelah anaknya terseret kasus penganiayaan. Bahkan rumah mewah Ahirudin mirip milik jenderal kepolisian. Tak hanya mewah, rumah tersebut juga dilengkapi teknologi canggih yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Padahal gaji dan tunjangan AKBP Ahirudin Hasibuan mentok hanya sampai 10 juta rupiah. Sebelum anaknya terseret kasus penganiayaan, Ahirudin memang kerap pamer harta di media sosial, mulai dari kendaraan mewah hingga rumah bak istana. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan di Helvetia, Medan, Sumatera Utara pun bak rumah jenderal. Penampakan rumah mewah Ahirudin diketahui saat Polda Sumatera Utara menyambangi kediamannya pada Rabu 27 April 2023. Pasalnya rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Belum lagi pagar rumah itu ternyata dikendalikan oleh remote. Garasi rumah itu pun terlihat luas, bisa menampung 4 mobil sekaligus. Sekilas, rumah milik polisi dengan jabatan AKBP itu bak rumah seorang jenderal polisi. Padahal diketahui dari laporan harta kekayaan, AKBP Ahirudin mengaku hanya memiliki harta sekitar 467 juta rupiah dengan rincian tanah dan bangunan tidak lebih dari 50 juta. Pun gaji polisi sekelas AKBP hanya sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, tunjangan kinerja per bulannya sebesar Rp5.183.000. Sehingga pendapatan tertinggi AKBP Ahirudin Hasibuan hanya sekitar 10 juta per bulannya. Rekening AKBP Ahirudin Hasibuan telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun yang disorot adalah isi rekening tersebut yang jumlahnya puluhan miliar. Koordinator Kelompok Kehumasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat 2 rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. Mengutip Kompas.com pada hari Jumat 28 April, 2 rekening yang diblokir itu atas nama AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Pemblokiran rekening tersebut telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Ahirudin Hasibuan mencuat ke permukaan.
Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan tercatat Rp460.548.644. Total harta kekayaan itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai Rp46.330.000. Kemudian, harta alat transportasi dan mesin senilai Rp330 juta, serta harta kas dan setara kas yang berjumlah Rp51.218.644. Sementara itu, KPK akan memeriksa AKBP Ahirudin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang diduga janggal. Pasalnya, Ahirudin kerap memamerkan kekayaan di media sosial, salah satunya saat menggunakan motor gede Harley Davidson. Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus AKBP Ahirudin dan anaknya Aditya Hasibuan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Tak main-main, ia pun sudah mengirimkan tim untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada Kamis 27 April. Meski sudah mengirim tim, ia menyebut sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah profesional dalam mendalami kasus tersebut. Ia pun mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak. Lebih lanjut, saat ditanya apakah AKBP Ahirudin bisa dipidana, Mahfud menyerahkan hal itu kepada Mabes Polri. Menko Polhukam itu menegaskan saat ini tidak ada kasus yang bisa ditutupi dari publik. Diketahui selain kasus penganiayaan yang menjerat putranya, AKBP Ahirudin juga tersandung kasus dugaan pencucian uang. Pihak PPATK memblokir rekening milik keluarga AKBP Ahirudin karena terdapat transaksi mencurigakan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, Ahirudin juga berbohong terkait data yang dilaporkan di LHKPN. Dalam data yang dilaporkan pada 2021 itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan senilai 467 juta rupiah. Ia hanya mengunggah kendaraan bergerak yakni Toyota Fortuner minibus tahun 2006 senilai 370 juta rupiah. Padahal di media sosial, Ahirudin kerap memamerkan gaya mewah dengan mengendarai Harley Davidson hingga Rubicon. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua, Pak, diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Ahirudin Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang ditangkap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu takatannya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurut tim ke sana dan sudah ditahan. Itu dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Ahirudin juga diduga kan punya solar ya, Pak? Semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah
dan Mabes Polri tidak diam karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya karena sekarang kita tidak bisa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membongkar harta kekayaan AKBP Ahirudin di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terungkap motor Harley Davidson dengan nomor polisi B6168HSB yang kerap dipamerkan AKBP Ahirudin Hasibuan di media sosialnya ternyata bodong alias palsu. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan penjelasan. Sebelumnya sejumlah pihak mendesak KPK mengusut kemewahan properti AKBP Ahirudin Hasibuan. Diduga tidak sinkron dengan harta yang tertera di LHKPN. Tercatat harta kekayaan AKBP Ahirudin hanya sebesar 467 juta rupiah. Pahala Nainggolan sebelumnya meminta nomor polisi Harley Davidson yang digunakan perwira menengah tersebut. Kemudian ia menyatakan bahwa plat itu bodong. Sebagaimana diketahui, AKBP Ahirudin kerap memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Rubicon di media sosial Instagram. Namun kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercatat dalam LHKPN miliknya. Merespons hal ini, KPK menyatakan bakal mengklarifikasi LHKPN AKBP Ahirudin. Kini KPK telah membentuk tim dan menerbitkan surat klarifikasi. Kendati begitu, KPK masih mengumpulkan data sehingga belum menentukan jadwal klarifikasi. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut AKBP Ahirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nilai mutasi rekening AKBP Ahirudin dan anaknya disebut sangat signifikan dan tidak sesuai dengan profilnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana menerangkan proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan tersebut terhadap mahasiswa Ken Admiral viral. Ia menyebut PPATK pun telah memblokir rekening AKBP Ahirudin. Senada dengan hal itu, Humas PPATK Natsir Kongah menuturkan pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Ada perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah. Rekening milik mantan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Ahirudin diblokir PPATK. Pemblokiran dilakukan lantaran ada indikasi pencucian uang di rekening tersebut. Hal itu disampaikan oleh Humas PPATK Natsir Kongah pada Kamis 27 April 2023. Selain rekening AKBP Ahirudin, PPATK juga memblokir rekening milik sang anak Aditya Hasibuan, 19 tahun. Nilai uang yang berada di dua rekening yang diblokir tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana mengatakan ada penyimpangan sumber dana dalam rekening itu. Ivan juga menyebut PPATK sudah melakukan proses analisis terhadap rekening AKBP Ahirudin dan sang anak jauh sebelum terjadinya kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Tribunal Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menduga terdapat penyimpangan dana yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Oleh karena itu, PPATK kini memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana, proses analisis ini telah dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral. Dilansir dari tribunmedan.com, Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan bahwa pihaknya menemukan terdapat indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut bahwa perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Ahirudin Hasibuan ini pun menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral.
Kejanggalan harta kekayaan milik AKBP Ahirudin Hasibuan yang tak sesuai dengan LHKPN akhirnya disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait hal ini, KPK telah membentuk tim untuk mendalami kejanggalan LHKPN. Adapun sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin dan anaknya karena ada indikasi pencucian uang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis 27 April. Nantinya, AKBP Ahirudin akan diundang KPK untuk melakukan klarifikasi terkait hartanya tersebut. Meski begitu, belum dipastikan jadwal klarifikasi oleh AKBP Ahirudin, pasalnya tim LHKPN KPK masih melakukan pengumpulan informasi. Adapun harta kekayaan perwira menengah kepolisian itu disorot gara-gara kasus penganiayaan sang anak, Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember tahun lalu. Publik kemudian menyoroti gaya hidup Ahirudin yang terpampang di media sosial Instagramnya. Dari situ terungkap bahwa Ahirudin kerap memamerkan kendaraan mewah seperti Harley Davidson, Rubicon, dan rumah mewahnya di kota Medan yang jadi TKP penganiayaan. Tentu, hal ini menimbulkan kecurigaan karena tak sesuai dengan profilnya. Terlebih dalam LHKPN, AKBP Ahirudin hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 467 juta rupiah. Sejumlah harta tersebut juga tak dicantumkan dalam LHKPN. Baru-baru ini PPATK menyatakan ada indikasi Ahirudin melakukan tindak pencucian uang. PPATK pun gerak cepat dengan melakukan pemblokiran rekening Ahirudin dengan sang anak. Meski begitu, PPATK enggan membeberkan apakah Ahirudin menggunakan nomina atau orang lain untuk menyamarkan kekayaannya. AKBP Ahirudin Hasibuan nampaknya akan memiliki nasib serupa dengan Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, berawal dari kasus penganiayaan sang anak, kini harta kekayaannya dicurigai lantaran tidak sesuai dengan LHKPN. PPATK bahkan menemukan indikasi adanya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin. Berdasarkan LHKPN tahun 2021 yang dilaporkannya, Ahirudin memiliki harta kekayaan mencapai 467 juta rupiah. Padahal di tahun 2011, perwira menengah kepolisian itu juga memiliki harta yang sama. Komponen kekayaan Ahirudin terdiri dari properti berjumlah 46,3 juta rupiah, mobil Toyota Fortuner tahun 2006 senilai 370 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 51,2 juta rupiah. Sementara itu dilihat dari Instagramnya, Ahirudin kerap memamerkan motor Harley-nya, berkendara dengan motor trail hingga Rubicon. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa plat Harley Davidson yang ditunggangi Ahirudin adalah bodong. Polisi juga menemukan gudang yang diduga untuk menyimpan dan mengoplos BBM jenis solar. Terkait harta kekayaan Ahirudin, PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar yang bersumber dari uang hasil penyimpangan. PPATK pun langsung gerak cepat memblokir rekening milik Ahirudin dan anaknya. Selain itu, KPK juga berencana memanggil Ahirudin untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya. Kisah Ahirudin ini mirip seperti yang dialami oleh bekas pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Berawal dari ulah sang anak, Rafael kini harus mendekam di sel tahanan karena menjadi tersangka gratifikasi. Anak Rafael, Mario Dandi, telah menganiaya David Ozora secara brutal hingga membuat korban mengalami cedera parah bahkan koma. Ramainya kasus Mario Dandi kemudian membuat warganet menguliti harta kekayaan Rafael yang ternyata tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Tribunals, PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan putranya Aditya Hasibuan. Hal ini dilakukan setelah PPATK mengendus adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup, Tribuners. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA, di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu terkait hal ini, LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung.
LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar. Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa. Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson. Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribunars, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribunars, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribunars. Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi. Hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau, Tribunars. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter. Selain itu ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu Bang, kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bawa solar ya Bang? Aromanya. Aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Udah Bang lihat lah itu. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu Bang, kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu
bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana bang? Jenisnya bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bawa solar ya bang? Aromanya aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah abang lihat lah itu. Bang, ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Untuk sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya kan QR code juga. Artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan kan dari QR code ya, ada digital, keluar berapa itu bisa kelihatan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik, Tribuners. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di Kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta. Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta. Apabila ditotal, kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 467.548.644. Namun begitu dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu, Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Ad viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan disorot setelah anaknya terseret kasus penganiayaan. Bahkan rumah mewah Ahirudin mirip milik jenderal kepolisian. Tak hanya mewah, rumah tersebut juga dilengkapi teknologi canggih yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Padahal gaji dan tunjangan AKBP Ahirudin Hasibuan mentok hanya sampai 10 juta rupiah. Sebelum anaknya terseret kasus penganiayaan, Ahirudin memang kerap pamer harta di media sosial, mulai dari kendaraan mewah hingga rumah bak istana. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan di Helvetia Medan, Sumatera Utara pun bak rumah jenderal. Penampakan rumah mewah Ahirudin diketahui saat Polda Sumatera Utara menyambangi kediamannya pada Rabu 27 April 2023. Pasalnya rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Belum lagi pagar rumah itu ternyata dikendalikan oleh remote. Garasi rumah itu pun terlihat luas, bisa menampung 4 mobil sekaligus. Sekilas, rumah milik polisi dengan jabatan AKBP itu bak rumah seorang jenderal polisi. Padahal diketahui dari laporan harta kekayaan, AKBP Ahirudin mengaku hanya memiliki harta sekitar 467 juta rupiah dengan rincian tanah dan bangunan tidak lebih dari 50 juta.
Pun gaji polisi sekelas AKBP hanya sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, tunjangan kinerja per bulannya sebesar 5.183.000 rupiah. Sehingga pendapatan tertinggi AKBP Akhirudin Hasibuan hanya sekitar 10 juta per bulannya. Rekening AKBP Akhirudin Hasibuan telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun yang disorot adalah isi rekening tersebut yang jumlahnya puluhan miliar. Koordinator Kelompok Kehumasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat 2 rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. Mengutip Kompas.com pada hari Jumat 28 April, 2 rekening yang diblokir itu atas nama AKBP Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Pemblokiran rekening tersebut telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Akhirudin Hasibuan mencuat ke permukaan. Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan tercatat Rp460.548.644. Total harta kekayaan itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai Rp46.330.000. Kemudian, harta alat transportasi dan mesin senilai Rp330 juta, serta harta kas dan setara kas yang berjumlah Rp51.218.644. Sementara itu, KPK akan memeriksa AKBP Akhirudin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang diduga janggal. Pasalnya, Akhirudin kerap memamerkan kekayaan di media sosial, salah satunya saat menggunakan motor gede Harley Davidson. Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus AKBP Akhirudin dan anaknya Aditya Hasibuan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Tak main-main, ia pun sudah mengirimkan tim untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada Kamis 27 April. Meski sudah mengirim tim, ia menyebut sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah profesional dalam mendalami kasus tersebut. Ia pun mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak. Lebih lanjut, saat ditanya apakah AKBP Akhirudin bisa dipidana, Mahfud menyerahkan hal itu kepada Mabes Polri. Menko Polhukam itu menegaskan saat ini tidak ada kasus yang bisa ditutupi dari publik. Diketahui selain kasus penganiayaan yang menjerat putranya, AKBP Akhirudin juga tersandung kasus dugaan pencucian uang. Pihak PPATK memblokir rekening milik keluarga AKBP Akhirudin karena terdapat transaksi mencurigakan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, Akhirudin juga berbohong terkait data yang dilaporkan di LHKPN. Dalam data yang dilaporkan pada 2021 itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan senilai 467 juta rupiah.
Ia hanya mengunggah kendaraan bergerak yakni Toyota Fortuner minibus tahun 2006 senilai 370 juta rupiah. Padahal di media sosial, Akhirudin kerap memamerkan gaya mewah dengan mengendarai Harley Davidson hingga Rubicon. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumo itu sudah ditandatangani Akhirudin Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah mengirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya menurut tim ke sana dan sudah ditahan. Itu dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya ya, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membongkar harta kekayaan AKBP Akhirudin di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terungkap motor Harley Davidson dengan nomor polisi B6168HSB yang kerap dipamerkan AKBP Akhirudin Hasibuan di media sosialnya ternyata bodong alias palsu. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan penjelasan. Sebelumnya sejumlah pihak mendesak KPK mengusut kemewahan properti AKBP Akhirudin Hasibuan. Diduga tidak sinkron dengan harta yang tertera di LHKPN. Tercatat harta kekayaan AKBP Akhirudin hanya sebesar 467 juta rupiah. Pahala Nainggolan sebelumnya meminta nomor polisi Harley Davidson yang digunakan perwira menengah tersebut. Kemudian ia menyatakan bahwa plat itu bodong. Sebagaimana diketahui, AKBP Akhirudin kerap memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Rubicon di media sosial Instagram. Namun kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercatat dalam LHKPN miliknya. Merespons hal ini, KPK menyatakan bakal mengklarifikasi LHKPN AKBP Akhirudin. Kini KPK telah membentuk tim dan menerbitkan surat klarifikasi. Kendati begitu, KPK masih mengumpulkan data sehingga belum menentukan jadwal klarifikasi. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut AKBP Akhirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nilai mutasi rekening AKBP Akhirudin dan anaknya disebut sangat signifikan dan tidak sesuai dengan profilnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana menerangkan proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan tersebut terhadap mahasiswa Ken Admiral viral. Ia menyebut PPATK pun telah memblokir rekening AKBP Akhirudin. Senada dengan hal itu, Humas PPATK Natsir Kongah menuturkan pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Akhirudin Hasibuan. Ada perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah. Rekening milik mantan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Akhirudin diblokir PPATK.
Pemblokiran dilakukan lantaran ada indikasi pencucian uang di rekening tersebut. Hal itu disampaikan oleh Humas PPATK Natsir Qongah pada Kamis 27 April 2023. Selain rekening AKBP Akhirudin, PPATK juga memblokir rekening milik sang anak, Aditya Hasibuan, 19 tahun. Nilai uang yang berada di 2 rekening yang diblokir tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengatakan ada penyimpangan sumber dana dalam rekening itu. Ivan juga menyebut PPATK sudah melakukan proses analisis terhadap rekening AKBP Akhirudin dan sang anak jauh sebelum terjadinya kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Tribunarus Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menduga terdapat penyimpangan dana yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Oleh karena itu, PPATK kini memblokir rekening AKBP Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustina Vandana, proses analisis ini telah dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral. Dilansir dari tribunmedia.com, Humas PPATK Natsir Qongah mengatakan bahwa pihaknya menemukan terdapat indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Dari 2 rekening tersebut, Natsir menyebut bahwa perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Akhirudin Hasibuan ini pun menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral. Kejanggalan harta kekayaan milik AKBP Akhirudin Hasibuan yang tak sesuai dengan LHKPN akhirnya disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait hal ini, KPK telah membentuk tim untuk mendalami kejanggalan LHKPN. Adapun sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir rekening AKBP Akhirudin dan anaknya karena ada indikasi pencucian uang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, seperti dikutip dari Kompas.com Kamis 27 April. Nantinya AKBP Akhirudin akan diundang KPK untuk melakukan klarifikasi terkait hartanya tersebut. Meski begitu, belum dipastikan jadwal klarifikasi oleh AKBP Akhirudin, pasalnya tim LHKPN KPK masih melakukan pengumpulan informasi. Adapun harta kekayaan perwira menengah kepolisian itu disorot gara-gara kasus penganiayaan sang anak, Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember tahun lalu. Publik kemudian menyoroti gaya hidup Akhirudin yang terpampang di media sosial Instagramnya. Dari situ terungkap bahwa Akhirudin kerap memamerkan kendaraan mewah seperti Harley Davidson, Rubicon, dan rumah mewahnya di kota Medan yang jadi TKP penganiayaan. Tentu, hal ini menimbulkan kecurigaan karena tak sesuai dengan profilnya. Terlebih dalam LHKPN, AKBP Akhirudin hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 467 juta rupiah. Sejumlah harta tersebut juga tak dicantumkan dalam LHKPN. Baru-baru ini PPATK menyatakan ada indikasi Akhirudin melakukan tindak pencucian uang. PPATK pun gerak cepat dengan melakukan pemblokiran rekening Akhirudin dengan sang anak. Meski begitu, PPATK enggan membeberkan apakah Akhirudin menggunakan nomina atau orang lain untuk menyamarkan kekayaannya. AKBP Akhirudin Hasibuan nampaknya akan memiliki nasib serupa dengan Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, berawal dari kasus penganiayaan sang anak, kini harta kekayaannya dicurigai lantaran tidak sesuai dengan LHKPN. PPATK bahkan menemukan indikasi adanya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin. Berdasarkan LHKPN tahun 2021 yang dilaporkannya, Akhirudin memiliki harta kekayaan mencapai 467 juta rupiah. Padahal di tahun 2011, perwira menengah kepolisian itu juga memiliki harta yang sama. Komponen kekayaan Akhirudin terdiri dari properti berjumlah 46,3 juta rupiah, mobil Toyota Fortuner tahun 2006 senilai 370 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 51,2 juta rupiah. Sementara itu dilihat dari Instagramnya, Akhirudin kerap memamerkan motor Harley-nya, berkendara dengan motor trail hingga Rubicon. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa plat Harley Davidson yang ditunggangi Akhirudin adalah bodong. Polisi juga menemukan gudang yang diduga untuk menyimpan dan mengoplos BBM jenis solar. Terkait harta kekayaan Akhirudin, PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar yang bersumber dari uang hasil penyimpangan. PPATK pun langsung gerak cepat memblokir rekening milik Akhirudin dan anaknya. Selain itu, KPK juga berencana memanggil Akhirudin untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya. Kisah Akhirudin ini mirip seperti yang dialami oleh bekas pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo.
Berawal dari ulah sang anak, Rafael kini harus mendekam di sel tahanan karena menjadi tersangka gratifikasi. Anak Rafael, Mario Dandi, telah menganiaya David Ozora secara brutal hingga membuat korban mengalami cedera parah bahkan koma. Ramainya kasus Mario Dandi kemudian membuat warganet menguliti harta kekayaan Rafael yang ternyata tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Tribunals, PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan putranya Aditya Hasibuan. Hal ini dilakukan setelah PPATK mengendus adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup, Tribunars. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA, di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu, terkait hal ini, LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung. LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar. Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa. Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson. Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribunars, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribunars, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribunars. Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi. Hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau, Tribunars. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter. Selain itu ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum.
Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu Bang kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Aromanya. Aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah Abang lihat lah itu. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu Bang kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah Abang lihat lah itu. Bang, ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut Bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Untuk sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya kan QR code juga. Artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan kan dari QR code ya, ada digital, keluar berapa itu bisa kelihatan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik, Tribuners. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di Kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta. Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta. Apabila ditotal, kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 467.548.644. Namun begitu dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu, Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah
juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Dari 2 rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewah AKBP Akhirudin Hasibuan disorot setelah anaknya terseret kasus penganiayaan. Bahkan rumah mewah Akhirudin mirip milik jenderal kepolisian. Tak hanya mewah, rumah tersebut juga dilengkapi teknologi canggih yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Padahal gaji dan tunjangan AKBP Akhirudin Hasibuan mentok hanya sampai 10 juta rupiah. Sebelum anaknya terseret kasus penganiayaan, Akhirudin memang kerap pamer harta di media sosial, mulai dari kendaraan mewah hingga rumah bak istana. Rumah mewah AKBP Akhirudin Hasibuan di Helvetia, Medan, Sumatera Utara pun bak rumah jenderal. Penampakan rumah mewah Akhirudin diketahui saat Polda Sumatera Utara menyambangi kediamannya pada Rabu 27 April 2023. Pasalnya rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Belum lagi pagar rumah itu ternyata dikendalikan oleh remote. Garasi rumah itu pun terlihat luas, bisa menampung 4 mobil sekaligus. Sekilas, rumah milik polisi dengan jabatan AKBP itu bak rumah seorang jenderal polisi. Padahal diketahui dari laporan harta kekayaan, AKBP Akhirudin mengaku hanya memiliki harta sekitar 467 juta rupiah dengan rincian tanah dan bangunan tidak lebih dari 50 juta. Pun gaji polisi sekelas AKBP hanya sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, tunjangan kinerja per bulannya sebesar 5.183.000 rupiah. Sehingga pendapatan tertinggi AKBP Akhirudin Hasibuan hanya sekitar 10 juta per bulannya. Rekening AKBP Akhirudin Hasibuan telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun yang disorot adalah isi rekening tersebut yang jumlahnya puluhan miliar. Koordinator Kelompok Kehumasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat 2 rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. Mengutip Kompas.com pada hari Jumat 28 April, 2 rekening yang diblokir itu atas nama AKBP Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Pemblokiran rekening tersebut telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Akhirudin Hasibuan mencuat ke permukaan. Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan tercatat Rp460.548.644. Total harta kekayaan itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai Rp46.330.000. Kemudian, harta alat transportasi dan mesin senilai Rp330 juta, serta harta kas dan setara kas yang berjumlah Rp51.218.644. Sementara itu, KPK akan memeriksa AKBP Akhirudin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang diduga janggal. Pasalnya, Akhirudin kerap memamerkan kekayaan di media sosial, salah satunya saat menggunakan motor gede Harley Davidson.
saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus AKBP Akhirudin dan anaknya Aditya Hasibuan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Tak main-main, ia pun sudah mengirimkan tim untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada Kamis 27 April. Meski sudah mengirim tim, ia menyebut sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah profesional dalam mendalami kasus tersebut. Ia pun mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak. Lebih lanjut, saat ditanya apakah AKBP Akhirudin bisa dipidana, Mahfud menyerahkan hal itu kepada Mabes Polri. Menko Polhukam itu menegaskan saat ini tidak ada kasus yang bisa ditutupi dari publik. Diketahui selain kasus penganiayaan yang menjerat putranya, AKBP Akhirudin juga tersandung kasus dugaan pencucian uang. Pihak PPATK memblokir rekening milik keluarga AKBP Akhirudin karena terdapat transaksi mencurigakan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, Akhirudin juga berbohong terkait data yang dilaporkan di LHKPN. Dalam data yang dilaporkan pada 2021 itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan senilai 467 juta rupiah. Ia hanya mengunggah kendaraan bergerak yakni Toyota Fortuner minibus tahun 2006 senilai 370 juta rupiah. Padahal di media sosial, Akhirudin kerap memamerkan gaya mewah dengan mengendarai Harley Davidson hingga Rubicon. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah dan saya juga sudah mengirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya menurut tim ke sana dan sudah ditahan. Itu dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya ya, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membongkar harta kekayaan AKBP Akhirudin di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terungkap motor Harley Davidson dengan nomor polisi B6168HSB yang kerap dipamerkan AKBP Akhirudin Hasibuan di media sosialnya ternyata bodong alias palsu. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan penjelasan. Sebelumnya sejumlah pihak mendesak KPK mengusut kemewahan properti AKBP Akhirudin Hasibuan. Diduga tidak sinkron dengan harta yang tertera di LHKPN. Tercatat harta kekayaan AKBP Akhirudin hanya sebesar 467 juta rupiah. Pahala Nainggolan sebelumnya meminta nomor polisi Harley Davidson yang digunakan perwira menengah tersebut. Kemudian ia menyatakan bahwa plat itu bodong. Sebagaimana diketahui, AKBP Akhirudin kerap memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Rubicon di media sosial Instagram. Namun kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercatat dalam LHKPN miliknya. Merespons hal ini, KPK menyatakan bakal mengklarifikasi LHKPN AKBP Akhirudin. Kini KPK telah membentuk tim dan menerbitkan surat klarifikasi. Kendati begitu, KPK masih mengumpulkan data sehingga belum menentukan jadwal klarifikasi.
Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut AKBP Ahirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nilai mutasi rekening AKBP Ahirudin dan anaknya disebut sangat signifikan dan tidak sesuai dengan profilnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana menerangkan proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan tersebut terhadap mahasiswa Ken Admiral viral. Ia menyebut PPATK pun telah memblokir rekening AKBP Ahirudin. Senada dengan hal itu, Humas PPATK Natsir Kongah menuturkan pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Ada perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah. Rekening milik mantan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Ahirudin diblokir PPATK. Pemblokiran dilakukan lantaran ada indikasi pencucian uang di rekening tersebut. Hal itu disampaikan oleh Humas PPATK Natsir Kongah pada Kamis 27 April 2023. Selain rekening AKBP Ahirudin, PPATK juga memblokir rekening milik sang anak, Aditya Hasibuan, 19 tahun. Nilai uang yang berada di dua rekening yang diblokir tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan ada penyimpangan sumber dana dalam rekening itu. Ivan juga menyebut PPATK sudah melakukan proses analisis terhadap rekening AKBP Ahirudin dan sang anak jauh sebelum terjadinya kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Tribunarus Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menduga terdapat penyimpangan dana yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Oleh karena itu, PPATK kini memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustina Vandana, proses analisis ini telah dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral. Dilansir dari tribunmedia.com, Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan bahwa pihaknya menemukan terdapat indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut bahwa perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Ahirudin Hasibuan ini pun menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral. Kejanggalan harta kekayaan milik AKBP Ahirudin Hasibuan yang tak sesuai dengan LHKPN akhirnya disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait hal ini, KPK telah membentuk tim untuk mendalami kejanggalan LHKPN. Adapun sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin dan anaknya karena ada indikasi pencucian uang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, seperti dikutip dari Kompas.com Kamis 27 April. Nantinya AKBP Ahirudin akan diundang KPK untuk melakukan klarifikasi terkait hartanya tersebut. Meski begitu, belum dipastikan jadwal klarifikasi oleh AKBP Ahirudin, pasalnya tim LHKPN KPK masih melakukan pengumpulan informasi. Adapun harta kekayaan perwira menengah kepolisian itu disorot gara-gara kasus penganiayaan sang anak, Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember tahun lalu. Publik kemudian menyoroti gaya hidup Ahirudin yang terpampang di media sosial Instagramnya. Dari situ terungkap bahwa Ahirudin kerap memamerkan kendaraan mewah seperti Harley Davidson, Rubicon, dan rumah mewahnya di kota Medan yang jadi TKP penganiayaan. Tentu, hal ini menimbulkan kecurigaan karena tak sesuai dengan profilnya. Terlebih dalam LHKPN, AKBP Ahirudin hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 467 juta rupiah. Sejumlah harta tersebut juga tak dicantumkan dalam LHKPN. Baru-baru ini PPATK menyatakan ada indikasi Ahirudin melakukan tindak pencucian uang. PPATK pun gerak cepat dengan melakukan pemblokiran rekening Ahirudin dengan sang anak. Meski begitu, PPATK enggan membeberkan apakah Ahirudin menggunakan nomina atau orang lain untuk menyamarkan kekayaannya. AKBP Ahirudin Hasibuan nampaknya akan memiliki nasib serupa dengan Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, berawal dari kasus penganiayaan sang anak, kini harta kekayaannya dicurigai lantaran tidak sesuai dengan LHKPN.
PPATK bahkan menemukan indikasi adanya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin. Berdasarkan LHKPN tahun 2021 yang dilaporkannya, Ahirudin memiliki harta kekayaan mencapai 467 juta rupiah. Padahal di tahun 2011, perwira menengah kepolisian itu juga memiliki harta yang sama. Komponen kekayaan Ahirudin terdiri dari properti berjumlah 46,3 juta rupiah, mobil Toyota Fortuner tahun 2006 senilai 370 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 51,2 juta rupiah. Sementara itu dilihat dari Instagramnya, Ahirudin kerap memamerkan motor Harley-nya, berkendara dengan motor trail hingga Rubicon. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa plat Harley Davidson yang ditunggangi Ahirudin adalah bodong. Polisi juga menemukan gudang yang diduga untuk menyimpan dan mengoplos BBM jenis solar. Terkait harta kekayaan Ahirudin, PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar yang bersumber dari uang hasil penyimpangan. PPATK pun langsung gerak cepat memblokir rekening milik Ahirudin dan anaknya. Selain itu, KPK juga berencana memanggil Ahirudin untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya. Kisah Ahirudin ini mirip seperti yang dialami oleh bekas pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo. Berawal dari ulah sang anak, Rafael kini harus mendekam di sel tahanan karena menjadi tersangka gratifikasi. Anak Rafael, Mario Dandi, telah menganiaya David Ozora secara brutal hingga membuat korban mengalami cedera parah bahkan koma. Ramainya kasus Mario Dandi kemudian membuat warganet menguliti harta kekayaan Rafael yang ternyata tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Tribunals, PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan putranya Aditya Hasibuan. Hal ini dilakukan setelah PPATK mengendus adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup, Tribunars. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA, di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu terkait hal ini LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung. LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar. Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa. Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson. Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribunars, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribunars, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribunars. Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.
Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi, hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau Tribunars. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter. Selain itu ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu Bang kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya. Gitu. Bang ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah Bang lihat lah itu. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu Bang kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya gitu. Bang ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah Bang lihat lah itu. Bang, ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut Bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Untuk sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya kan QR code juga. Artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan kan dari QR code ya, ada digital, keluar berapa itu bisa kelihatan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik Tribunars. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta. Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta.
Apabila ditotal, kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 467.548.644. Namun begitu, dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Ak viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan disorot setelah anaknya terseret kasus penganiayaan. Bahkan rumah mewah Ahirudin mirip milik jenderal kepolisian. Tak hanya mewah, rumah tersebut juga dilengkapi teknologi canggih yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Padahal gaji dan tunjangan AKBP Ahirudin Hasibuan mentok hanya sampai 10 juta rupiah. Sebelum anaknya terseret kasus penganiayaan, Ahirudin memang kerap pamer harta di media sosial, mulai dari kendaraan mewah hingga rumah bak istana. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan di Helvetia, Medan, Sumatera Utara pun bak rumah jenderal. Penampakan rumah mewah Ahirudin diketahui saat Polda Sumatera Utara menyambangi kediamannya pada Rabu 27 April 2023. Pasalnya rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Belum lagi pagar rumah itu ternyata dikendalikan oleh remote. Garasi rumah itu pun terlihat luas, bisa menampung 4 mobil sekaligus. Sekilas, rumah milik polisi dengan jabatan AKBP itu bak rumah seorang jenderal polisi. Padahal diketahui dari laporan harta kekayaan, AKBP Ahirudin mengaku hanya memiliki harta sekitar 467 juta rupiah dengan rincian tanah dan bangunan tidak lebih dari 50 juta. Pun gaji polisi sekelas AKBP hanya sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, tunjangan kinerja per bulannya sebesar Rp5.183.000. Sehingga pendapatan tertinggi AKBP Ahirudin Hasibuan hanya sekitar 10 juta per bulannya. Rekening AKBP Ahirudin Hasibuan telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun yang disorot adalah isi rekening tersebut yang jumlahnya puluhan miliar. Koordinator Kelompok Humasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat 2 rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. Mengutip Kompas.com pada hari Jumat 28 April, 2 rekening yang diblokir itu atas nama AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Pemblokiran rekening tersebut telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Ahirudin Hasibuan mencuat ke permukaan.
Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan tercatat Rp460.548.644. Total harta kekayaan itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai Rp46.330.000. Kemudian, harta alat transportasi dan mesin senilai Rp330 juta, serta harta kas dan setara kas yang berjumlah Rp51.218.644. Sementara itu, KPK akan memeriksa AKBP Ahirudin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang diduga janggal. Pasalnya, Ahirudin kerap memamerkan kekayaan di media sosial, salah satunya saat menggunakan motor gede Harley Davidson. Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus AKBP Ahirudin dan anaknya Aditya Hasibuan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Tak main-main, ia pun sudah mengirimkan tim untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada Kamis 27 April. Meski sudah mengirim tim, ia menyebut sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah profesional dalam mendalami kasus tersebut. Ia pun mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak. Lebih lanjut, saat ditanya apakah AKBP Ahirudin bisa dipidana, Mahfud menyerahkan hal itu kepada Mabes Polri. Menko Polhukam itu menegaskan saat ini tidak ada kasus yang bisa ditutupi dari publik. Diketahui selain kasus penganiayaan yang menjerat putranya, AKBP Ahirudin juga tersandung kasus dugaan pencucian uang. Pihak PPATK memblokir rekening milik keluarga AKBP Ahirudin karena terdapat transaksi mencurigakan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, Ahirudin juga berbohong terkait data yang dilaporkan di LHKPN. Dalam data yang dilaporkan pada 2021 itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan senilai 467 juta rupiah. Ia hanya mengunggah kendaraan bergerak yakni Toyota Fortuner minibus tahun 2006 senilai 370 juta rupiah. Padahal di media sosial, Ahirudin kerap memamerkan gaya mewah dengan mengendarai Harley Davidson hingga Rubicon. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Ahirudin ya, Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah dan saya juga sudah mengirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya menurut tim ke sana dan sudah ditahan. Itu dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Ahirudin juga diduga kan punya penyesalan ya, Pak? Semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah
dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membongkar harta kekayaan AKBP Ahirudin di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terungkap motor Harley Davidson dengan nomor polisi B6168HSB yang kerap dipamerkan AKBP Ahirudin Hasibuan di media sosialnya ternyata bodong alias palsu. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan penjelasan. Sebelumnya sejumlah pihak mendesak KPK mengusut kemewahan properti AKBP Ahirudin Hasibuan. Diduga tidak sinkron dengan harta yang tertera di LHKPN. Tercatat harta kekayaan AKBP Ahirudin hanya sebesar 467 juta rupiah. Pahala Nainggolan sebelumnya meminta nomor polisi Harley Davidson yang digunakan perwira menengah tersebut. Kemudian ia menyatakan bahwa plat itu bodong. Sebagaimana diketahui, AKBP Ahirudin kerap memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Rubicon di media sosial Instagram. Namun kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercatat dalam LHKPN miliknya. Merespons hal ini, KPK menyatakan bakal mengklarifikasi LHKPN AKBP Ahirudin. Kini KPK telah membentuk tim dan menerbitkan surat klarifikasi. Kendati begitu, KPK masih mengumpulkan data sehingga belum menentukan jadwal klarifikasi. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut AKBP Ahirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nilai mutasi rekening AKBP Ahirudin dan anaknya disebut sangat signifikan dan tidak sesuai dengan profilnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana menerangkan proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan tersebut terhadap mahasiswa Ken Admiral viral. Ia menyebut PPATK pun telah memblokir rekening AKBP Ahirudin. Senada dengan hal itu, Humas PPATK Natsir Kongah menuturkan pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Ada perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah. Rekening milik mantan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Ahirudin diblokir PPATK. Pemblokiran dilakukan lantaran ada indikasi pencucian uang di rekening tersebut. Hal itu disampaikan oleh Humas PPATK Natsir Kongah pada Kamis 27 April 2023. Selain rekening AKBP Ahirudin, PPATK juga memblokir rekening milik sang anak, Aditya Hasibuan, 19 tahun. Nilai uang yang berada di dua rekening yang diblokir tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan ada penyimpangan sumber dana dalam rekening itu. Ivan juga menyebut PPATK sudah melakukan proses analisis terhadap rekening AKBP Ahirudin dan sang anak jauh sebelum terjadinya kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Tribunal Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menduga terdapat penyimpangan dana yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Oleh karena itu, PPATK kini memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustina Vandana, proses analisis ini telah dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral. Dilansir dari tribunmedan.com, Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan bahwa pihaknya menemukan terdapat indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut bahwa perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Ahirudin Hasibuan ini pun menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral.
Kejanggalan harta kekayaan milik AKBP Ahirudin Hasibuan yang tak sesuai dengan LHKPN akhirnya disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait hal ini, KPK telah membentuk tim untuk mendalami kejanggalan LHKPN. Adapun sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin dan anaknya karena ada indikasi pencucian uang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, seperti dikutip dari Kompas.com Kamis 27 April. Nantinya AKBP Ahirudin akan diundang KPK untuk melakukan klarifikasi terkait hartanya tersebut. Meski begitu, belum dipastikan jadwal klarifikasi oleh AKBP Ahirudin, pasalnya tim LHKPN KPK masih melakukan pengumpulan informasi. Adapun harta kekayaan perwira menengah kepolisian itu disorot gara-gara kasus penganiayaan sang anak, Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember tahun lalu. Publik kemudian menyoroti gaya hidup Ahirudin yang terpampang di media sosial Instagramnya. Dari situ terungkap bahwa Ahirudin kerap memamerkan kendaraan mewah seperti Harley Davidson, Rubicon, dan rumah mewahnya di kota Medan yang jadi TKP penganiayaan. Tentu, hal ini menimbulkan kecurigaan karena tak sesuai dengan profilnya. Terlebih dalam LHKPN, AKBP Ahirudin hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 467 juta rupiah. Sejumlah harta tersebut juga tak dicantumkan dalam LHKPN. Baru-baru ini PPATK menyatakan ada indikasi Ahirudin melakukan tindak pencucian uang. PPATK pun gerak cepat dengan melakukan pemblokiran rekening Ahirudin dengan sang anak. Meski begitu, PPATK enggan membeberkan apakah Ahirudin menggunakan nomina atau orang lain untuk menyamarkan kekayaannya. AKBP Ahirudin Hasibuan nampaknya akan memiliki nasib serupa dengan Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, berawal dari kasus penganiayaan sang anak, kini harta kekayaannya dicurigai lantaran tidak sesuai dengan LHKPN. PPATK bahkan menemukan indikasi adanya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin. Berdasarkan LHKPN tahun 2021 yang dilaporkannya, Ahirudin memiliki harta kekayaan mencapai 467 juta rupiah. Padahal di tahun 2011, perwira menengah kepolisian itu juga memiliki harta yang sama. Komponen kekayaan Ahirudin terdiri dari properti berjumlah 46,3 juta rupiah, mobil Toyota Fortuner tahun 2006 senilai 370 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 51,2 juta rupiah. Sementara itu dilihat dari Instagramnya, Ahirudin kerap memamerkan motor Harley-nya, berkendara dengan motor trail hingga Rubicon. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa plat Harley Davidson yang ditunggangi Ahirudin adalah bodong. Polisi juga menemukan gudang yang diduga untuk menyimpan dan mengoplos BBM jenis solar. Terkait harta kekayaan Ahirudin, PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar yang bersumber dari uang hasil penyimpangan. PPATK pun langsung gerak cepat memblokir rekening milik Ahirudin dan anaknya. Selain itu, KPK juga berencana memanggil Ahirudin untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya. Kisah Ahirudin ini mirip seperti yang dialami oleh bekas pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Berawal dari ulah sang anak, Rafael kini harus mendekam di sel tahanan karena menjadi tersangka gratifikasi. Anak Rafael, Mario Dandi, telah menganiaya David Ozora secara brutal hingga membuat korban mengalami cedera parah bahkan koma. Ramainya kasus Mario Dandi kemudian membuat warganet menguliti harta kekayaan Rafael yang ternyata tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Tribunals, PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan putranya Aditya Hasibuan. Hal ini dilakukan setelah PPATK mengendus adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup, Tribunars. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA, di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu, terkait hal ini, LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung.
LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar. Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa. Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson. Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribunars, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribunars, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribunars. Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi. Hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau, Tribunars. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter. Selain itu ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu Bang kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lampu Pertamina Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah Abang lihat lah itu. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu Bang kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lampu Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu
bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana bang? Jenisnya bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bawa solar ya bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga bang yang kita temukan ya, di lokasi. Sudah abang lihat lah itu. Bang, ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Untuk sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya ada kan QR code juga. Artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan kan dari QR code ya, ada digital. Keluar berapa itu bisa kelihatan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik, Tribuners. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta. Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta. Apabila ditotal, kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 467.548.644. Namun begitu dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu, Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan disorot setelah anaknya terseret kasus penganiayaan. Bahkan rumah mewah Ahirudin mirip milik jenderal kepolisian. Tak hanya mewah, rumah tersebut juga dilengkapi teknologi canggih yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Padahal gaji dan tunjangan AKBP Ahirudin Hasibuan mentok hanya sampai 10 juta rupiah. Sebelum anaknya terseret kasus penganiayaan, Ahirudin memang kerap pamer harta di media sosial, mulai dari kendaraan mewah hingga rumah bak istana. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan di Helvetia Medan, Sumatera Utara pun bak rumah jenderal. Penampakan rumah mewah Ahirudin diketahui saat Polda Sumatera Utara menyambangi kediamannya pada Rabu 27 April 2023. Pasalnya rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Belum lagi pagar rumah itu ternyata dikendalikan oleh remote. Garasi rumah itu pun terlihat luas, bisa menampung 4 mobil sekaligus. Sekilas, rumah milik polisi dengan jabatan AKBP itu bak rumah seorang jenderal polisi. Padahal diketahui dari laporan harta kekayaan, AKBP Ahirudin mengaku hanya memiliki harta sekitar 467 juta rupiah dengan rincian tanah dan bangunan tidak lebih dari 50 juta.
Pun gaji polisi sekelas AKBP hanya sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, tunjangan kinerja per bulannya sebesar Rp5.183.000. Sehingga pendapatan tertinggi AKBP Ahirudin Hasibuan hanya sekitar 10 juta per bulannya. Rekening AKBP Ahirudin Hasibuan telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun yang disorot adalah isi rekening tersebut yang jumlahnya puluhan miliar. Koordinator Kelompok Kehumasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat 2 rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. Mengutip Kompas.com pada hari Jumat 28 April, 2 rekening yang diblokir itu atas nama AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Pemblokiran rekening tersebut telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Ahirudin Hasibuan mencuat ke permukaan. Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan tercatat Rp460.548.644. Total harta kekayaan itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai Rp46.330.000. Kemudian, harta alat transportasi dan mesin senilai Rp330 juta, serta harta kas dan setara kas yang berjumlah Rp51.218.644. Sementara itu, KPK akan memeriksa AKBP Ahirudin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang diduga janggal. Pasalnya, Ahirudin kerap memamerkan kekayaan di media sosial, salah satunya saat menggunakan motor gede Harley Davidson. Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus AKBP Ahirudin dan anaknya Aditya Hasibuan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Tak main-main, ia pun sudah mengirimkan tim untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada Kamis 27 April. Meski sudah mengirim tim, ia menyebut sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah profesional dalam mendalami kasus tersebut. Ia pun mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak. Lebih lanjut, saat ditanya apakah AKBP Ahirudin bisa dipidana, Mahfud menyerahkan hal itu kepada Mabes Polri. Menko Polhukam itu menegaskan saat ini tidak ada kasus yang bisa ditutupi dari publik. Diketahui selain kasus penganiayaan yang menjerat putranya, AKBP Ahirudin juga tersandung kasus dugaan pencucian uang. Pihak PPATK memblokir rekening milik keluarga AKBP Ahirudin karena terdapat transaksi mencurigakan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, Ahirudin juga berbohong terkait data yang dilaporkan di LHKPN. Dalam data yang dilaporkan pada 2021 itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan senilai 467 juta rupiah.
Ia hanya mengunggah kendaraan bergerak yakni Toyota Fortuner minibus tahun 2006 senilai 370 juta rupiah. Padahal di media sosial, Akhirudin kerap memamerkan gaya mewah dengan mengendarai Harley Davidson hingga Rubicon. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumo itu sudah ditandatangani Akhirudin Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya menurut tim ke sana dan sudah ditahan. Itu dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya penyesalan ya, Pak? Semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membongkar harta kekayaan AKBP Akhirudin di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terungkap motor Harley Davidson dengan nomor polisi B6168HSB yang kerap dipamerkan AKBP Akhirudin Hasibuan di media sosialnya ternyata bodong alias palsu. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan penjelasan. Sebelumnya sejumlah pihak mendesak KPK mengusut kemewahan properti AKBP Akhirudin Hasibuan. Diduga tidak sinkron dengan harta yang tertera di LHKPN. Tercatat harta kekayaan AKBP Akhirudin hanya sebesar 467 juta rupiah. Pahala Nainggolan sebelumnya meminta nomor polisi Harley Davidson yang digunakan perwira menengah tersebut. Kemudian ia menyatakan bahwa plat itu bodong. Sebagaimana diketahui, AKBP Akhirudin kerap memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Rubicon di media sosial Instagram. Namun kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercatat dalam LHKPN miliknya. Merespons hal ini, KPK menyatakan bakal mengklarifikasi LHKPN AKBP Akhirudin. Kini KPK telah membentuk tim dan menerbitkan surat klarifikasi. Kendati begitu, KPK masih mengumpulkan data sehingga belum menentukan jadwal klarifikasi. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut AKBP Akhirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nilai mutasi rekening AKBP Akhirudin dan anaknya disebut sangat signifikan dan tidak sesuai dengan profilnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana menerangkan proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan tersebut terhadap mahasiswa Ken Admiral viral. Ia menyebut PPATK pun telah memblokir rekening AKBP Akhirudin. Senada dengan hal itu, Humas PPATK Natsir Kongah menuturkan pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Akhirudin Hasibuan. Ada perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah. Rekening milik mantan Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Akhirudin diblokir PPATK.
Pemblokiran dilakukan lantaran ada indikasi pencucian uang di rekening tersebut. Hal itu disampaikan oleh Humas PPATK Natsir Qongah pada Kamis 27 April 2023. Selain rekening AKBP Akhirudin, PPATK juga memblokir rekening milik sang anak, Aditya Hasibuan, 19 tahun. Nilai uang yang berada di 2 rekening yang diblokir tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengatakan ada penyimpangan sumber dana dalam rekening itu. Ivan juga menyebut PPATK sudah melakukan proses analisis terhadap rekening AKBP Akhirudin dan sang anak jauh sebelum terjadinya kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Tribunarus Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menduga terdapat penyimpangan dana yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Oleh karena itu, PPATK kini memblokir rekening AKBP Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustina Vandana, proses analisis ini telah dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral. Dilansir dari tribunmedia.com, Humas PPATK Natsir Qongah mengatakan bahwa pihaknya menemukan terdapat indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Dari 2 rekening tersebut, Natsir menyebut bahwa perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Akhirudin Hasibuan ini pun menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral. Kejanggalan harta kekayaan milik AKBP Akhirudin Hasibuan yang tak sesuai dengan LHKPN akhirnya disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait hal ini, KPK telah membentuk tim untuk mendalami kejanggalan LHKPN. Adapun sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir rekening AKBP Akhirudin dan anaknya karena ada indikasi pencucian uang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan seperti dikutip dari Kompas.com Kamis 27 April. Nantinya AKBP Akhirudin akan diundang KPK untuk melakukan klarifikasi terkait hartanya tersebut. Meski begitu, belum dipastikan jadwal klarifikasi oleh AKBP Akhirudin, pasalnya tim LHKPN KPK masih melakukan pengumpulan informasi. Adapun harta kekayaan perwira menengah kepolisian itu disorot gara-gara kasus penganiayaan sang anak, Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember tahun lalu. Publik kemudian menyoroti gaya hidup Akhirudin yang terpampang di media sosial Instagramnya. Dari situ terungkap bahwa Akhirudin kerap memamerkan kendaraan mewah seperti Harley Davidson, Rubicon, dan rumah mewahnya di kota Medan yang jadi TKP penganiayaan. Tentu, hal ini menimbulkan kecurigaan karena tak sesuai dengan profilnya. Terlebih dalam LHKPN, AKBP Akhirudin hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 467 juta rupiah. Sejumlah harta tersebut juga tak dicantumkan dalam LHKPN. Baru-baru ini PPATK menyatakan ada indikasi Akhirudin melakukan tindak pencucian uang. PPATK pun gerak cepat dengan melakukan pemblokiran rekening Akhirudin dengan sang anak. Meski begitu, PPATK enggan membeberkan apakah Akhirudin menggunakan nomina atau orang lain untuk menyamarkan kekayaannya. AKBP Akhirudin Hasibuan nampaknya akan memiliki nasib serupa dengan Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, berawal dari kasus penganiayaan sang anak, kini harta kekayaannya dicurigai lantaran tidak sesuai dengan LHKPN. PPATK bahkan menemukan indikasi adanya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin. Berdasarkan LHKPN tahun 2021 yang dilaporkannya, Akhirudin memiliki harta kekayaan mencapai 467 juta rupiah. Padahal di tahun 2011, perwira menengah kepolisian itu juga memiliki harta yang sama. Komponen kekayaan Akhirudin terdiri dari properti berjumlah 46,3 juta rupiah, mobil Toyota Fortuner tahun 2006 senilai 370 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 51,2 juta rupiah. Sementara itu dilihat dari Instagramnya, Akhirudin kerap memamerkan motor Harley-nya, berkendara dengan motor trail hingga Rubicon. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa plat Harley Davidson yang ditunggangi Akhirudin adalah bodong. Polisi juga menemukan gudang yang diduga untuk menyimpan dan mengoplos BBM jenis solar. Terkait harta kekayaan Akhirudin, PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar yang bersumber dari uang hasil penyimpangan. PPATK pun langsung gerak cepat memblokir rekening milik Akhirudin dan anaknya. Selain itu, KPK juga berencana memanggil Akhirudin untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya. Kisah Akhirudin ini mirip seperti yang dialami oleh bekas pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo.
Berawal dari ulah sang anak, Rafael kini harus mendekam di sel tahanan karena menjadi tersangka gratifikasi. Anak Rafael, Mario Dandi, telah menganiaya David Ozora secara brutal hingga membuat korban mengalami cedera parah bahkan koma. Ramainya kasus Mario Dandi kemudian membuat warganet mengguliti harta kekayaan Rafael yang ternyata tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Tribunal PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan putranya Aditya Hasibuan. Hal ini dilakukan setelah PPATK mengendus adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup, Tribunars. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA, di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu, terkait hal ini, LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung. LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar. Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa. Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson. Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribunars, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribunars, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribunars. Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi, hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau, Tribunars. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter. Selain itu ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum.
Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu bang kapasitas berapa kira-kira bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu bang? Kalau ngelihat kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lampu Pertamina ya bang ya? Ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya. Gitu. Bang ini solar bersubsidi atau gimana bang? Jenisnya bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya bang? Dari aromanya. Aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah bang lihat lah itu. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu bang kapasitas berapa kira-kira bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu bang? Kalau ngelihat kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lampu Pertamina ya bang ya? Ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya. Gitu. Bang ini solar bersubsidi atau gimana bang? Jenisnya bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya bang? Dari aromanya. Aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah bang lihat lah itu. Bang, ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Untuk sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya kan QR code juga. Artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan kan ada QR code ya, ada digital. Keluar berapa itu bisa kelihatan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik, Tribuners. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta. Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta. Apabila ditotal, kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 467.548.644. Namun begitu, dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu, Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah
juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Dari 2 rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewah AKBP Akhirudin Hasibuan disorot setelah anaknya terseret kasus penganiayaan. Bahkan rumah mewah Akhirudin mirip milik jenderal kepolisian. Tak hanya mewah, rumah tersebut juga dilengkapi teknologi canggih yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Padahal gaji dan tunjangan AKBP Akhirudin Hasibuan mentok hanya sampai 10 juta rupiah. Sebelum anaknya terseret kasus penganiayaan, Akhirudin memang kerap pamer harta di media sosial, mulai dari kendaraan mewah hingga rumah bak istana. Rumah mewah AKBP Akhirudin Hasibuan di Helvetia, Medan, Sumatera Utara pun bak rumah jenderal. Penampakan rumah mewah Akhirudin diketahui saat Polda Sumatera Utara menyambangi kediamannya pada Rabu 27 April 2023. Pasalnya rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Belum lagi pagar rumah itu ternyata dikendalikan oleh remote. Garasi rumah itu pun terlihat luas, bisa menampung 4 mobil sekaligus. Sekilas, rumah milik polisi dengan jabatan AKBP itu bak rumah seorang jenderal polisi. Padahal diketahui dari laporan harta kekayaan, AKBP Akhirudin mengaku hanya memiliki harta sekitar 467 juta rupiah dengan rincian tanah dan bangunan tidak lebih dari 50 juta. Pun gaji polisi sekelas AKBP hanya sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, tunjangan kinerja per bulannya sebesar 5.183.000 rupiah. Sehingga pendapatan tertinggi AKBP Akhirudin Hasibuan hanya sekitar 10 juta per bulannya. Rekening AKBP Akhirudin Hasibuan telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun yang disorot adalah isi rekening tersebut yang jumlahnya puluhan miliar. Koordinator Kelompok Kehumasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat 2 rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. Mengutip Kompas.com pada hari Jumat 28 April, 2 rekening yang diblokir itu atas nama AKBP Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Pemblokiran rekening tersebut telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Akhirudin Hasibuan mencuat ke permukaan. Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan tercatat 460.548.644 rupiah. Total harta kekayaan itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai 46.330.000 rupiah. Kemudian harta alat transportasi dan mesin senilai 330 juta rupiah. Serta harta kas dan setara kas yang berjumlah 51.218.644 rupiah. Sementara itu, KPK akan memeriksa AKBP Akhirudin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang diduga janggal. Pasalnya, Akhirudin kerap memamerkan kekayaan di media sosial, salah satunya saat menggunakan motor gede Harley Davidson.
Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus AKBP Akhirudin dan anaknya Aditya Hasibuan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Tak main-main, ia pun sudah mengirimkan tim untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada Kamis 27 April. Meski sudah mengirim tim, ia menyebut sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah profesional dalam mendalami kasus tersebut. Ia pun mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak. Lebih lanjut, saat ditanya apakah AKBP Akhirudin bisa dipidana, Mahfud menyerahkan hal itu kepada Mabes Polri. Menko Polhukam itu menegaskan saat ini tidak ada kasus yang bisa ditutupi dari publik. Diketahui selain kasus penganiayaan yang menjerat putranya, AKBP Akhirudin juga tersandung kasus dugaan pencucian uang. Pihak PPATK memblokir rekening milik keluarga AKBP Akhirudin karena terdapat transaksi mencurigakan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, Akhirudin juga berbohong terkait data yang dilaporkan di LHKPN. Dalam data yang dilaporkan pada 2021 itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan senilai 467 juta rupiah. Ia hanya mengunggah kendaraan bergerak yakni Toyota Fortuner minibus tahun 2006 senilai 370 juta rupiah. Padahal di media sosial, Akhirudin kerap memamerkan gaya mewah dengan mengendarai Harley Davidson hingga Rubicon. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya menurut tim ke sana dan sudah ditahan. Itu dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya solar ya, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membongkar harta kekayaan AKBP Akhirudin di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terungkap motor Harley Davidson dengan nomor polisi B6168HSB yang kerap dipamerkan AKBP Akhirudin Hasibuan di media sosialnya ternyata bodong alias palsu. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan penjelasan. Sebelumnya sejumlah pihak mendesak KPK mengusut kemewahan properti AKBP Akhirudin Hasibuan. Diduga tidak sinkron dengan harta yang tertera di LHKPN. Tercatat harta kekayaan AKBP Akhirudin hanya sebesar 467 juta rupiah. Pahala Nainggolan sebelumnya meminta nomor polisi Harley Davidson yang digunakan perwira menengah tersebut. Kemudian ia menyatakan bahwa plat itu bodong. Sebagaimana diketahui, AKBP Akhirudin kerap memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Rubicon di media sosial Instagram. Namun kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercatat dalam LHKPN miliknya. Merespons hal ini, KPK menyatakan bakal mengklarifikasi LHKPN AKBP Akhirudin. Kini KPK telah membentuk tim dan menerbitkan surat klarifikasi. Kendati begitu, KPK masih mengumpulkan data sehingga belum menentukan jadwal klarifikasi.
Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut AKBP Ahirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nilai mutasi rekening AKBP Ahirudin dan anaknya disebut sangat signifikan dan tidak sesuai dengan profilnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana menerangkan proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan tersebut terhadap mahasiswa Ken Admiral viral. Ia menyebut PPATK pun telah memblokir rekening AKBP Ahirudin. Senada dengan hal itu, Humas PPATK Natsir Kongah menuturkan pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Ada perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah. Rekening milik mantan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Ahirudin diblokir PPATK. Pemblokiran dilakukan lantaran ada indikasi pencucian uang di rekening tersebut. Hal itu disampaikan oleh Humas PPATK Natsir Kongah pada Kamis 27 April 2023. Selain rekening AKBP Ahirudin, PPATK juga memblokir rekening milik sang anak, Aditya Hasibuan, 19 tahun. Nilai uang yang berada di dua rekening yang diblokir tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan ada penyimpangan sumber dana dalam rekening itu. Ivan juga menyebut PPATK sudah melakukan proses analisis terhadap rekening AKBP Ahirudin dan sang anak jauh sebelum terjadinya kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Tribunal Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menduga terdapat penyimpangan dana yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Oleh karena itu, PPATK kini memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustina Vandana, proses analisis ini telah dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral. Dilansir dari tribunmedia.com, Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan bahwa pihaknya menemukan terdapat indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut bahwa perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Ahirudin Hasibuan ini pun menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral. Kejanggalan harta kekayaan milik AKBP Ahirudin Hasibuan yang tak sesuai dengan LHKPN akhirnya disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait hal ini, KPK telah membentuk tim untuk mendalami kejanggalan LHKPN. Adapun sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin dan anaknya karena ada indikasi pencucian uang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, seperti dikutip dari Kompas.com Kamis 27 April. Nantinya AKBP Ahirudin akan diundang KPK untuk melakukan klarifikasi terkait hartanya tersebut. Meski begitu, belum dipastikan jadwal klarifikasi oleh AKBP Ahirudin, pasalnya tim LHKPN KPK masih melakukan pengumpulan informasi. Adapun harta kekayaan perwira menengah kepolisian itu disorot gara-gara kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember tahun lalu. Publik kemudian menyoroti gaya hidup Ahirudin yang terpampang di media sosial Instagramnya. Dari situ terungkap bahwa Ahirudin kerap memamerkan kendaraan mewah seperti Harley Davidson, Rubicon, dan rumah mewahnya di kota Medan yang jadi TKP penganiayaan. Tentu, hal ini menimbulkan kecurigaan karena tak sesuai dengan profilnya. Terlebih dalam LHKPN, AKBP Ahirudin hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 467 juta rupiah. Sejumlah harta tersebut juga tak dicantumkan dalam LHKPN. Baru-baru ini PPATK menyatakan ada indikasi Ahirudin melakukan tindak pencucian uang. PPATK pun gerak cepat dengan melakukan pemblokiran rekening Ahirudin dengan sang anak. Meski begitu, PPATK enggan membeberkan apakah Ahirudin menggunakan nomina atau orang lain untuk menyamarkan kekayaannya. AKBP Ahirudin Hasibuan nampaknya akan memiliki nasib serupa dengan Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, berawal dari kasus penganiayaan sang anak, kini harta kekayaannya dicurigai lantaran tidak sesuai dengan LHKPN.
PPATK bahkan menemukan indikasi adanya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin. Berdasarkan LHKPN tahun 2021 yang dilaporkannya, Ahirudin memiliki harta kekayaan mencapai 467 juta rupiah. Padahal di tahun 2011, perwira menengah kepolisian itu juga memiliki harta yang sama. Komponen kekayaan Ahirudin terdiri dari properti berjumlah 46,3 juta rupiah, mobil Toyota Fortuner tahun 2006 senilai 370 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 51,2 juta rupiah. Sementara itu dilihat dari Instagramnya, Ahirudin kerap memamerkan motor Harley-nya, berkendara dengan motor trail hingga Rubicon. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa plat Harley Davidson yang ditunggangi Ahirudin adalah bodong. Polisi juga menemukan gudang yang diduga untuk menyimpan dan mengoplos BBM jenis solar. Terkait harta kekayaan Ahirudin, PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar yang bersumber dari uang hasil penyimpangan. PPATK pun langsung gerak cepat memblokir rekening milik Ahirudin dan anaknya. Selain itu, KPK juga berencana memanggil Ahirudin untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya. Kisah Ahirudin ini mirip seperti yang dialami oleh bekas pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo. Berawal dari ulah sang anak, Rafael kini harus mendekam di sel tahanan karena menjadi tersangka gratifikasi. Anak Rafael, Mario Dandi, telah menganiaya David Ozora secara brutal hingga membuat korban mengalami cedera parah bahkan koma. Ramainya kasus Mario Dandi kemudian membuat warganet menguliti harta kekayaan Rafael yang ternyata tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Tribunals, PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan putranya Aditya Hasibuan. Hal ini dilakukan setelah PPATK mengendus adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup, Tribunars. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA, di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu terkait hal ini, LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung. LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar. Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa. Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson. Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribunars, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribunars, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribunars. Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.
Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi, hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau Tribunars. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter. Selain itu ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu Bang, kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah Abang lihat lah itu. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu Bang, kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah Abang lihat lah itu. Bang, ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut Bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Modus sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya kan QR code juga. Artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan kan dari QR code ya, ada digital, keluar berapa itu bisa kelihatan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik Tribuners. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta. Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta.
Apabila ditotal, kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 467.548.644. Namun begitu, dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan disorot setelah anaknya terseret kasus penganiayaan. Bahkan rumah mewah Ahirudin mirip milik jenderal kepolisian. Tak hanya mewah, rumah tersebut juga dilengkapi teknologi canggih yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Padahal gaji dan tunjangan AKBP Ahirudin Hasibuan mentok hanya sampai 10 juta rupiah. Sebelum anaknya terseret kasus penganiayaan, Ahirudin memang kerap pamer harta di media sosial, mulai dari kendaraan mewah hingga rumah bak istana. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan di Helvetia, Medan, Sumatera Utara pun bak rumah jenderal. Penampakan rumah mewah Ahirudin diketahui saat Polda Sumatera Utara menyambangi kediamannya pada Rabu 27 April 2023. Pasalnya rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Belum lagi pagar rumah itu ternyata dikendalikan oleh remote. Garasi rumah itu pun terlihat luas, bisa menampung 4 mobil sekaligus. Sekilas, rumah milik polisi dengan jabatan AKBP itu bak rumah seorang jenderal polisi. Padahal diketahui dari laporan harta kekayaan, AKBP Ahirudin mengaku hanya memiliki harta sekitar 467 juta rupiah dengan rincian tanah dan bangunan tidak lebih dari 50 juta. Pun gaji polisi sekelas AKBP hanya sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, tunjangan kinerja per bulannya sebesar Rp5.183.000. Sehingga pendapatan tertinggi AKBP Ahirudin Hasibuan hanya sekitar 10 juta per bulannya. Rekening AKBP Ahirudin Hasibuan telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun yang disorot adalah isi rekening tersebut yang jumlahnya puluhan miliar. Koordinator Kelompok Humasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat 2 rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. Mengutip Kompas.com pada hari Jumat 28 April, 2 rekening yang diblokir itu atas nama AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Pemblokiran rekening tersebut telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Ahirudin Hasibuan mencuat ke permukaan.
Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan tercatat Rp460.548.644. Total harta kekayaan itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai Rp46.330.000. Kemudian, harta alat transportasi dan mesin senilai Rp330 juta, serta harta kas dan setara kas yang berjumlah Rp51.218.644. Sementara itu, KPK akan memeriksa AKBP Ahirudin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang diduga janggal. Pasalnya, Ahirudin kerap memamerkan kekayaan di media sosial, salah satunya saat menggunakan motor gede Harley Davidson. Saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap itu. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus AKBP Ahirudin dan anaknya Aditya Hasibuan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Tak main-main, ia pun sudah mengirimkan tim untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada Kamis 27 April. Meski sudah mengirim tim, ia menyebut sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah profesional dalam mendalami kasus tersebut. Ia pun mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak. Lebih lanjut, saat ditanya apakah AKBP Ahirudin bisa dipidana, Mahfud menyerahkan hal itu kepada Mabes Polri. Menko Polhukam itu menegaskan saat ini tidak ada kasus yang bisa ditutupi dari publik. Diketahui selain kasus penganiayaan yang menjerat putranya, AKBP Ahirudin juga tersandung kasus dugaan pencucian uang. Pihak PPATK memblokir rekening milik keluarga AKBP Ahirudin karena terdapat transaksi mencurigakan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, Ahirudin juga berbohong terkait data yang dilaporkan di LHKPN. Dalam data yang dilaporkan pada 2021 itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan senilai 467 juta rupiah. Ia hanya mengunggah kendaraan bergerak yakni Toyota Fortuner minibus tahun 2006 senilai 370 juta rupiah. Padahal di media sosial, Ahirudin kerap memamerkan gaya mewah dengan mengendarai Harley Davidson hingga Rubicon. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Ahirudin Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang ditangkap itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan. Itu dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Ahirudin juga diduga kan punya penyesalan ya, semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah
dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membongkar harta kekayaan AKBP Ahirudin di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terungkap motor Harley Davidson dengan nomor polisi B6168HSB yang kerap dipamerkan AKBP Ahirudin Hasibuan di media sosialnya ternyata bodong alias palsu. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan penjelasan. Sebelumnya sejumlah pihak mendesak KPK mengusut kemewahan properti AKBP Ahirudin Hasibuan. Diduga tidak sinkron dengan harta yang tertera di LHKPN. Tercatat harta kekayaan AKBP Ahirudin hanya sebesar 467 juta rupiah. Pahala Nainggolan sebelumnya meminta nomor polisi Harley Davidson yang digunakan perwira menengah tersebut. Kemudian ia menyatakan bahwa plat itu bodong. Sebagaimana diketahui, AKBP Ahirudin kerap memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Rubicon di media sosial Instagram. Namun kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercatat dalam LHKPN miliknya. Merespons hal ini, KPK menyatakan bakal mengklarifikasi LHKPN AKBP Ahirudin. Kini KPK telah membentuk tim dan menerbitkan surat klarifikasi. Kendati begitu, KPK masih mengumpulkan data sehingga belum menentukan jadwal klarifikasi. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut AKBP Ahirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nilai mutasi rekening AKBP Ahirudin dan anaknya disebut sangat signifikan dan tidak sesuai dengan profilnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana menerangkan proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan tersebut terhadap mahasiswa Ken Admiral viral. Ia menyebut PPATK pun telah memblokir rekening AKBP Ahirudin. Senada dengan hal itu, Humas PPATK Natsir Kongah menuturkan pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Ada perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah. Rekening milik mantan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Ahirudin diblokir PPATK. Pemblokiran dilakukan lantaran ada indikasi pencucian uang di rekening tersebut. Hal itu disampaikan oleh Humas PPATK Natsir Kongah pada Kamis 27 April 2023. Selain rekening AKBP Ahirudin, PPATK juga memblokir rekening milik sang anak Aditya Hasibuan, 19 tahun. Nilai uang yang berada di dua rekening yang diblokir tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana mengatakan ada penyimpangan sumber dana dalam rekening itu. Ivan juga menyebut PPATK sudah melakukan proses analisis terhadap rekening AKBP Ahirudin dan sang anak jauh sebelum terjadinya kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Tribunarus Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menduga terdapat penyimpangan dana yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Oleh karena itu, PPATK kini memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana, proses analisis ini telah dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral. Dilansir dari tribunmedan.com, Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan bahwa pihaknya menemukan terdapat indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut bahwa perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Ahirudin Hasibuan ini pun menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral.
Kejanggalan harta kekayaan milik AKBP Ahirudin Hasibuan yang tak sesuai dengan LHKPN akhirnya disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait hal ini, KPK telah membentuk tim untuk mendalami kejanggalan LHKPN. Adapun sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin dan anaknya karena ada indikasi pencucian uang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan seperti dikutip dari Kompas.com Kamis 27 April. Nantinya AKBP Ahirudin akan diundang KPK untuk melakukan klarifikasi terkait hartanya tersebut. Meski begitu, belum dipastikan jadwal klarifikasi oleh AKBP Ahirudin, pasalnya tim LHKPN KPK masih melakukan pengumpulan informasi. Adapun harta kekayaan perwira menengah kepolisian itu disorot gara-gara kasus penganiayaan sang anak, Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember tahun lalu. Publik kemudian menyoroti gaya hidup Ahirudin yang terpampang di media sosial Instagramnya. Dari situ terungkap bahwa Ahirudin kerap memamerkan kendaraan mewah seperti Harley Davidson, Rubicon, dan rumah mewahnya di kota Medan yang jadi TKP penganiayaan. Tentu, hal ini menimbulkan kecurigaan karena tak sesuai dengan profilnya. Terlebih dalam LHKPN, AKBP Ahirudin hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 467 juta rupiah. Sejumlah harta tersebut juga tak dicantumkan dalam LHKPN. Baru-baru ini PPATK menyatakan ada indikasi Ahirudin melakukan tindak pencucian uang. PPATK pun gerak cepat dengan melakukan pemblokiran rekening Ahirudin dengan sang anak. Meski begitu, PPATK enggan membeberkan apakah Ahirudin menggunakan nomina atau orang lain untuk menyamarkan kekayaannya. AKBP Ahirudin Hasibuan nampaknya akan memiliki nasib serupa dengan Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, berawal dari kasus penganiayaan sang anak, kini harta kekayaannya dicurigai lantaran tidak sesuai dengan LHKPN. PPATK bahkan menemukan indikasi adanya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin. Berdasarkan LHKPN tahun 2021 yang dilaporkannya, Ahirudin memiliki harta kekayaan mencapai 467 juta rupiah. Padahal di tahun 2011, perwira menengah kepolisian itu juga memiliki harta yang sama. Komponen kekayaan Ahirudin terdiri dari properti berjumlah 46,3 juta rupiah, mobil Toyota Fortuner tahun 2006 senilai 370 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 51,2 juta rupiah. Sementara itu dilihat dari Instagramnya, Ahirudin kerap memamerkan motor Harley-nya, berkendara dengan motor trail hingga Rubicon. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa plat Harley Davidson yang ditunggangi Ahirudin adalah bodong. Polisi juga menemukan gudang yang diduga untuk menyimpan dan mengoplos BBM jenis solar. Terkait harta kekayaan Ahirudin, PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar yang bersumber dari uang hasil penyimpangan. PPATK pun langsung gerak cepat memblokir rekening milik Ahirudin dan anaknya. Selain itu, KPK juga berencana memanggil Ahirudin untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya. Kisah Ahirudin ini mirip seperti yang dialami oleh bekas pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Berawal dari ulah sang anak, Rafael kini harus mendekam di sel tahanan karena menjadi tersangka gratifikasi. Anak Rafael, Mario Dandi, telah menganiaya David Ozora secara brutal hingga membuat korban mengalami cedera parah bahkan koma. Ramainya kasus Mario Dandi kemudian membuat warganet menguliti harta kekayaan Rafael yang ternyata tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Tribunal PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan putranya Aditya Hasibuan. Hal ini dilakukan setelah PPATK mengendus adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup, Tribuners. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA, di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu, terkait hal ini, LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung. LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar.
Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa. Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson. Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribunars, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribunars, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribunars. Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi. Hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau, Tribunars. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter. Selain itu ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu Bang, kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lampu Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Udah Bang lihat lah itu. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu Bang, kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lampu Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang?
Dari aromanya? Aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah abang lihat lah itu. Ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Untuk sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya kan QR code juga. Artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan kan dari QR code ya, ada digital, keluar berapa itu bisa kelihatan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik, Tribuners. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta. Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta. Apabila ditotal, kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 467.548.644. Namun begitu dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu, Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan disorot setelah anaknya terseret kasus penganiayaan. Bahkan rumah mewah Ahirudin mirip milik jenderal kepolisian. Tak hanya mewah, rumah tersebut juga dilengkapi teknologi canggih yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Padahal gaji dan tunjangan AKBP Ahirudin Hasibuan mentok hanya sampai 10 juta rupiah. Sebelum anaknya terseret kasus penganiayaan, Ahirudin memang kerap pamer harta di media sosial, mulai dari kendaraan mewah hingga rumah bak istana. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan di Helvetia Medan, Sumatera Utara pun bak rumah jenderal. Penampakan rumah mewah Ahirudin diketahui saat Polda Sumatera Utara menyambangi kediamannya pada Rabu 27 April 2023. Pasalnya rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Belum lagi pagar rumah itu ternyata dikendalikan oleh remote. Garasi rumah itu pun terlihat luas, bisa menampung 4 mobil sekaligus. Sekilas, rumah milik polisi dengan jabatan AKBP itu bak rumah seorang jenderal polisi. Padahal diketahui dari laporan harta kekayaan, AKBP Ahirudin mengaku hanya memiliki harta sekitar 467 juta rupiah dengan rincian tanah dan bangunan tidak lebih dari 50 juta.
Pun gaji polisi sekelas AKBP hanya sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, tunjangan kinerja per bulannya sebesar 5.183.000 rupiah. Sehingga pendapatan tertinggi AKBP Akhirudin Hasibuan hanya sekitar 10 juta per bulannya. Rekening AKBP Akhirudin Hasibuan telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun yang disorot adalah isi rekening tersebut yang jumlahnya puluhan miliar. Koordinator Kelompok Kehumasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat 2 rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. Mengutip Kompas.com pada hari Jumat 28 April, 2 rekening yang diblokir itu atas nama AKBP Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Pemblokiran rekening tersebut telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Akhirudin Hasibuan mencuat ke permukaan. Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan tercatat Rp460.548.644. Total harta kekayaan itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai Rp46.330.000. Kemudian, harta alat transportasi dan mesin senilai Rp330 juta, serta harta kas dan setara kas yang berjumlah Rp51.218.644. Sementara itu, KPK akan memeriksa AKBP Akhirudin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang diduga janggal. Pasalnya, Akhirudin kerap memamerkan kekayaan di media sosial, salah satunya saat menggunakan motor gede Harley Davidson. Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus AKBP Akhirudin dan anaknya Aditya Hasibuan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Tak main-main, ia pun sudah mengirimkan tim untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada Kamis 27 April. Meski sudah mengirim tim, ia menyebut sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah profesional dalam mendalami kasus tersebut. Ia pun mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak. Lebih lanjut, saat ditanya apakah AKBP Akhirudin bisa dipidana, Mahfud menyerahkan hal itu kepada Mabes Polri. Menko Polhukam itu menegaskan saat ini tidak ada kasus yang bisa ditutupi dari publik. Diketahui selain kasus penganiayaan yang menjerat putranya, AKBP Akhirudin juga tersandung kasus dugaan pencucian uang. Pihak PPATK memblokir rekening milik keluarga AKBP Akhirudin karena terdapat transaksi mencurigakan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, Akhirudin juga berbohong terkait data yang dilaporkan di LHKPN. Dalam data yang dilaporkan pada 2021 itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan senilai 467 juta rupiah.
Ia hanya mengunggah kendaraan bergerak yakni Toyota Fortuner minibus tahun 2006 senilai 370 juta rupiah. Padahal di media sosial, Akhirudin kerap memamerkan gaya mewah dengan mengendarai Harley Davidson hingga Rubicon. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah dan saya juga sudah mengirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu takatannya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak. Karena yang bersangkutan, yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurut tim ke sana dan sudah ditahan. Itu dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal UPM ini apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya solar ya Pak? Semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membongkar harta kekayaan AKBP Akhirudin di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terungkap motor Harley Davidson dengan nomor polisi B6168HSB yang kerap dipamerkan AKBP Akhirudin Hasibuan di media sosialnya ternyata bodong alias palsu. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan penjelasan. Sebelumnya sejumlah pihak mendesak KPK mengusut kemewahan properti AKBP Akhirudin Hasibuan. Diduga tidak sinkron dengan harta yang tertera di LHKPN. Tercatat harta kekayaan AKBP Akhirudin hanya sebesar 467 juta rupiah. Pahala Nainggolan sebelumnya meminta nomor polisi Harley Davidson yang digunakan perwira menengah tersebut. Kemudian ia menyatakan bahwa plat itu bodong. Sebagaimana diketahui, AKBP Akhirudin kerap memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Rubicon di media sosial Instagram. Namun kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercatat dalam LHKPN miliknya. Merespons hal ini, KPK menyatakan bakal mengklarifikasi LHKPN AKBP Akhirudin. Kini KPK telah membentuk tim dan menerbitkan surat klarifikasi. Kendati begitu, KPK masih mengumpulkan data sehingga belum menentukan jadwal klarifikasi. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut AKBP Akhirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nilai mutasi rekening AKBP Akhirudin dan anaknya disebut sangat signifikan dan tidak sesuai dengan profilnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana menerangkan proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan tersebut terhadap mahasiswa Ken Admiral viral. Ia menyebut PPATK pun telah memblokir rekening AKBP Akhirudin. Senada dengan hal itu, Humas PPATK Natsir Konggah menuturkan pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Akhirudin Hasibuan. Ada perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah.
Rekening milik mantan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Akhirudin diblokir PPATK. Pemblokiran dilakukan lantaran ada indikasi pencucian uang di rekening tersebut. Hal itu disampaikan oleh Humas PPATK Natsir Kongah pada Kamis 27 April 2023. Selain rekening AKBP Akhirudin, PPATK juga memblokir rekening milik sang anak Aditya Hasibuan, 19 tahun. Nilai uang yang berada di dua rekening yang diblokir tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengatakan ada penyimpangan sumber dana dalam rekening itu. Ivan juga menyebut PPATK sudah melakukan proses analisis terhadap rekening AKBP Akhirudin dan sang anak jauh sebelum terjadinya kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Tribunarus Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menduga terdapat penyimpangan dana yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Oleh karena itu, PPATK kini memblokir rekening AKBP Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustina Vandana, proses analisis ini telah dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral. Dilansir dari tribunmedia.com, Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan bahwa pihaknya menemukan terdapat indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut bahwa perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Akhirudin Hasibuan ini pun menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral. Kejanggalan harta kekayaan milik AKBP Akhirudin Hasibuan yang tak sesuai dengan LHKPN akhirnya disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait hal ini, KPK telah membentuk tim untuk mendalami kejanggalan LHKPN. Adapun sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir rekening AKBP Akhirudin dan anaknya karena ada indikasi pencucian uang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, seperti dikutip dari Kompas.com Kamis 27 April. Nantinya AKBP Akhirudin akan diundang KPK untuk melakukan klarifikasi terkait hartanya tersebut. Meski begitu, belum dipastikan jadwal klarifikasi oleh AKBP Akhirudin, pasalnya tim LHKPN KPK masih melakukan pengumpulan informasi. Adapun harta kekayaan perwira menengah kepolisian itu disorot gara-gara kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember tahun lalu. Publik kemudian menyoroti gaya hidup Akhirudin yang terpampang di media sosial Instagramnya. Dari situ terungkap bahwa Akhirudin kerap memamerkan kendaraan mewah seperti Harley Davidson, Rubicon, dan rumah mewahnya di kota Medan yang jadi TKP penganiayaan. Tentu, hal ini menimbulkan kecurigaan karena tak sesuai dengan profilnya. Terlebih dalam LHKPN, AKBP Akhirudin hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 467 juta rupiah. Sejumlah harta tersebut juga tak dicantumkan dalam LHKPN. Baru-baru ini PPATK menyatakan ada indikasi Akhirudin melakukan tindak pencucian uang. PPATK pun gerak cepat dengan melakukan pemblokiran rekening Akhirudin dengan sang anak. Meski begitu, PPATK enggan membeberkan apakah Akhirudin menggunakan nomina atau orang lain untuk menyamarkan kekayaannya. AKBP Akhirudin Hasibuan nampaknya akan memiliki nasib serupa dengan Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, berawal dari kasus penganiayaan sang anak, kini harta kekayaannya dicurigai lantaran tidak sesuai dengan LHKPN. PPATK bahkan menemukan indikasi adanya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin. Berdasarkan LHKPN tahun 2021 yang dilaporkannya, Akhirudin memiliki harta kekayaan mencapai 467 juta rupiah. Padahal di tahun 2011, perwira menengah kepolisian itu juga memiliki harta yang sama. Komponen kekayaan Akhirudin terdiri dari properti berjumlah 46,3 juta rupiah, mobil Toyota Fortuner tahun 2006 senilai 370 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 51,2 juta rupiah. Sementara itu dilihat dari Instagramnya, Akhirudin kerap memamerkan motor Harley-nya, berkendara dengan motor trail hingga Rubicon. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa plat Harley Davidson yang ditunggangi Akhirudin adalah bodong. Polisi juga menemukan gudang yang diduga untuk menyimpan dan mengoplos BBM jenis solar. Terkait harta kekayaan Akhirudin, PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar yang bersumber dari uang hasil penyimpangan. PPATK pun langsung gerak cepat memblokir rekening milik Akhirudin dan anaknya. Selain itu, KPK juga berencana memanggil Akhirudin untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya.
Kisah Ahirudin ini mirip seperti yang dialami oleh bekas pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo. Berawal dari ulah sang anak, Rafael kini harus mendekam di sel tahanan karena menjadi tersangka gratifikasi. Anak Rafael, Mario Dandi, telah menganiaya David Ozora secara brutal hingga membuat korban mengalami cedera parah bahkan koma. Ramainya kasus Mario Dandi kemudian membuat warganet menguliti harta kekayaan Rafael yang ternyata tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Tribunals PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan putranya Aditya Hasibuan. Hal ini dilakukan setelah PPATK mengendus adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup, Tribunars. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA, di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu, terkait hal ini, LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung. LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar. Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa. Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson. Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribunars, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribunars, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribunars. Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi, hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau, Tribunars. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter. Selain itu ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan.
Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu bang kapasitas berapa kira-kira bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu bang? Kalau ngelihat kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina bang ya? Ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana bang? Jenisnya bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah bang lihat lah itu. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu bang kapasitas berapa kira-kira bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu bang? Kalau ngelihat kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina bang ya? Ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana bang? Jenisnya bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah bang lihat lah itu. Ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Untuk sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya kan QR code juga. Artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan kan dari QR code ya, ada digital, keluar berapa itu bisa kelihatan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik, Tribuners. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta. Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta. Apabila ditotal, kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 467.548.644. Namun begitu, dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu, Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah
juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Dari 2 rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewah AKBP Akhirudin Hasibuan disorot setelah anaknya terseret kasus penganiayaan. Bahkan rumah mewah Akhirudin mirip milik jenderal kepolisian. Tak hanya mewah, rumah tersebut juga dilengkapi teknologi canggih yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Padahal gaji dan tunjangan AKBP Akhirudin Hasibuan mentok hanya sampai 10 juta rupiah. Sebelum anaknya terseret kasus penganiayaan, Akhirudin memang kerap pamer harta di media sosial, mulai dari kendaraan mewah hingga rumah bak istana. Rumah mewah AKBP Akhirudin Hasibuan di Helvetia, Medan, Sumatera Utara pun bak rumah jenderal. Penampakan rumah mewah Akhirudin diketahui saat Polda Sumatera Utara menyambangi kediamannya pada Rabu 27 April 2023. Pasalnya rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Belum lagi pagar rumah itu ternyata dikendalikan oleh remote. Garasi rumah itu pun terlihat luas, bisa menampung 4 mobil sekaligus. Sekilas, rumah milik polisi dengan jabatan AKBP itu bak rumah seorang jenderal polisi. Padahal diketahui dari laporan harta kekayaan, AKBP Akhirudin mengaku hanya memiliki harta sekitar 467 juta rupiah dengan rincian tanah dan bangunan tidak lebih dari 50 juta. Pun gaji polisi sekelas AKBP hanya sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, tunjangan kinerja per bulannya sebesar 5.183.000 rupiah. Sehingga pendapatan tertinggi AKBP Akhirudin Hasibuan hanya sekitar 10 juta per bulannya. Rekening AKBP Akhirudin Hasibuan telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun yang disorot adalah isi rekening tersebut yang jumlahnya puluhan miliar. Koordinator Kelompok Humasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat 2 rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. Mengutip Kompas.com pada hari Jumat 28 April, 2 rekening yang diblokir itu atas nama AKBP Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Pemblokiran rekening tersebut telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Akhirudin Hasibuan mencuat ke permukaan. Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan tercatat Rp460.548.644. Total harta kekayaan itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai Rp46.330.000. Kemudian, harta alat transportasi dan mesin senilai Rp330 juta, serta harta kas dan setara kas yang berjumlah Rp51.218.644. Sementara itu, KPK akan memeriksa AKBP Akhirudin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang diduga janggal. Pasalnya, Akhirudin kerap memamerkan kekayaan di media sosial, salah satunya saat menggunakan motor gede Harley Davidson.
Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus AKBP Akhirudin dan anaknya Aditya Hasibuan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Tak main-main, ia pun sudah mengirimkan tim untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada Kamis 27 April. Meski sudah mengirim tim, ia menyebut sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah profesional dalam mendalami kasus tersebut. Ia pun mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak. Lebih lanjut, saat ditanya apakah AKBP Akhirudin bisa dipidana, Mahfud menyerahkan hal itu kepada Mabes Polri. Menko Polhukam itu menegaskan saat ini tidak ada kasus yang bisa ditutupi dari publik. Diketahui selain kasus penganiayaan yang menjerat putranya, AKBP Akhirudin juga tersandung kasus dugaan pencucian uang. Pihak PPATK memblokir rekening milik keluarga AKBP Akhirudin karena terdapat transaksi mencurigakan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, Akhirudin juga berbohong terkait data yang dilaporkan di LHKPN. Dalam data yang dilaporkan pada 2021 itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan senilai 467 juta rupiah. Ia hanya mengunggah kendaraan bergerak yakni Toyota Fortuner minibus tahun 2006 senilai 370 juta rupiah. Padahal di media sosial, Akhirudin kerap memamerkan gaya mewah dengan mengendarai Harley Davidson hingga Rubicon. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya menurut tim ke sana dan sudah ditahan. Itu dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau sebenarnya apa? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya penyesalan ya, Pak? Semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membongkar harta kekayaan AKBP Akhirudin di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terungkap motor Harley Davidson dengan nomor polisi B6168HSB yang kerap dipamerkan AKBP Akhirudin Hasibuan di media sosialnya ternyata bodong alias palsu. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan penjelasan. Sebelumnya sejumlah pihak mendesak KPK mengusut kemewahan properti AKBP Akhirudin Hasibuan. Diduga tidak sinkron dengan harta yang tertera di LHKPN. Tercatat harta kekayaan AKBP Akhirudin hanya sebesar 467 juta rupiah. Pahala Nainggolan sebelumnya meminta nomor polisi Harley Davidson yang digunakan perwira menengah tersebut. Kemudian ia menyatakan bahwa plat itu bodong. Sebagaimana diketahui, AKBP Akhirudin kerap memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Rubicon di media sosial Instagram. Namun kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercatat dalam LHKPN miliknya. Merespons hal ini, KPK menyatakan bakal mengklarifikasi LHKPN AKBP Akhirudin. Kini KPK telah membentuk tim dan menerbitkan surat klarifikasi. Kendati begitu, KPK masih mengumpulkan data sehingga belum menentukan jadwal klarifikasi.
Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut AKBP Ahirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nilai mutasi rekening AKBP Ahirudin dan anaknya disebut sangat signifikan dan tidak sesuai dengan profilnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana menerangkan proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan tersebut terhadap mahasiswa Ken Admiral viral. Ia menyebut PPATK pun telah memblokir rekening AKBP Ahirudin. Senada dengan hal itu, Humas PPATK Natsir Kongah menuturkan pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Ada perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah. Rekening milik mantan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Ahirudin diblokir PPATK. Pemblokiran dilakukan lantaran ada indikasi pencucian uang di rekening tersebut. Hal itu disampaikan oleh Humas PPATK Natsir Kongah pada Kamis 27 April 2023. Selain rekening AKBP Ahirudin, PPATK juga memblokir rekening milik sang anak, Aditya Hasibuan, 19 tahun. Nilai uang yang berada di dua rekening yang diblokir tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana mengatakan ada penyimpangan sumber dana dalam rekening itu. Ivan juga menyebut PPATK sudah melakukan proses analisis terhadap rekening AKBP Ahirudin dan sang anak jauh sebelum terjadinya kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Tribunal Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menduga terdapat penyimpangan dana yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Oleh karena itu, PPATK kini memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana, proses analisis ini telah dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral. Dilansir dari tribunmedia.com, Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan bahwa pihaknya menemukan terdapat indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut bahwa perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Ahirudin Hasibuan ini pun menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral. Kejanggalan harta kekayaan milik AKBP Ahirudin Hasibuan yang tak sesuai dengan LHKPN akhirnya disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait hal ini, KPK telah membentuk tim untuk mendalami kejanggalan LHKPN. Adapun sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin dan anaknya karena ada indikasi pencucian uang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, seperti dikutip dari Kompas.com Kamis 27 April. Nantinya AKBP Ahirudin akan diundang KPK untuk melakukan klarifikasi terkait hartanya tersebut. Meski begitu, belum dipastikan jadwal klarifikasi oleh AKBP Ahirudin, pasalnya tim LHKPN KPK masih melakukan pengumpulan informasi. Adapun harta kekayaan perwira menengah kepolisian itu disorot gara-gara kasus penganiayaan sang anak, Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember tahun lalu. Publik kemudian menyoroti gaya hidup Ahirudin yang terpampang di media sosial Instagramnya. Dari situ terungkap bahwa Ahirudin kerap memamerkan kendaraan mewah seperti Harley Davidson, Rubicon, dan rumah mewahnya di kota Medan yang jadi TKP penganiayaan. Tentu, hal ini menimbulkan kecurigaan karena tak sesuai dengan profilnya. Terlebih dalam LHKPN, AKBP Ahirudin hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 467 juta rupiah. Sejumlah harta tersebut juga tak dicantumkan dalam LHKPN. Baru-baru ini PPATK menyatakan ada indikasi Ahirudin melakukan tindak pencucian uang. PPATK pun gerak cepat dengan melakukan pemblokiran rekening Ahirudin dengan sang anak. Meski begitu, PPATK enggan membeberkan apakah Ahirudin menggunakan nomina atau orang lain untuk menyamarkan kekayaannya. AKBP Ahirudin Hasibuan nampaknya akan memiliki nasib serupa dengan Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, berawal dari kasus penganiayaan sang anak, kini harta kekayaannya dicurigai lantaran tidak sesuai dengan LHKPN.
PPATK bahkan menemukan indikasi adanya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin. Berdasarkan LHKPN tahun 2021 yang dilaporkannya, Ahirudin memiliki harta kekayaan mencapai 467 juta rupiah. Padahal di tahun 2011, perwira menengah kepolisian itu juga memiliki harta yang sama. Komponen kekayaan Ahirudin terdiri dari properti berjumlah 46,3 juta rupiah, mobil Toyota Fortuner tahun 2006 senilai 370 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 51,2 juta rupiah. Sementara itu dilihat dari Instagramnya, Ahirudin kerap memamerkan motor Harley-nya, berkendara dengan motor trail hingga Rubicon. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa plat Harley Davidson yang ditunggangi Ahirudin adalah bodong. Polisi juga menemukan gudang yang diduga untuk menyimpan dan mengoplos BBM jenis solar. Terkait harta kekayaan Ahirudin, PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar yang bersumber dari uang hasil penyimpangan. PPATK pun langsung gerak cepat memblokir rekening milik Ahirudin dan anaknya. Selain itu, KPK juga berencana memanggil Ahirudin untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya. Kisah Ahirudin ini mirip seperti yang dialami oleh bekas pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo. Berawal dari ulah sang anak, Rafael kini harus mendekam di sel tahanan karena menjadi tersangka gratifikasi. Anak Rafael, Mario Dandi, telah menganiaya David Ozora secara brutal hingga membuat korban mengalami cedera parah bahkan koma. Ramainya kasus Mario Dandi kemudian membuat warganet menguliti harta kekayaan Rafael yang ternyata tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Tribunals, PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan putranya Aditya Hasibuan. Hal ini dilakukan setelah PPATK mengendus adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup, Tribunars. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA, di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu terkait hal ini LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung. LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar. Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa. Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson. Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribunars, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribunars, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribunars. Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.
Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi, hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau Tribunars. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter. Selain itu ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu Bang, kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah Abang lihat lah itu. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu Bang, kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah Abang lihat lah itu. Ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut Bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Untuk sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya kan QR code juga. Artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan kan dari QR code ya, ada digital, keluar berapa itu bisa kelihatan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik Tribunars. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta. Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta.
Apabila ditotal, kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 467.548.644. Namun begitu, dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan disorot setelah anaknya terseret kasus penganiayaan. Bahkan rumah mewah Ahirudin mirip milik jenderal kepolisian. Tak hanya mewah, rumah tersebut juga dilengkapi teknologi canggih yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Padahal gaji dan tunjangan AKBP Ahirudin Hasibuan mentok hanya sampai 10 juta rupiah. Sebelum anaknya terseret kasus penganiayaan, Ahirudin memang kerap pamer harta di media sosial, mulai dari kendaraan mewah hingga rumah bak istana. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan di Helvetia, Medan, Sumatera Utara pun bak rumah jenderal. Penampakan rumah mewah Ahirudin diketahui saat Polda Sumatera Utara menyambangi kediamannya pada Rabu 27 April 2023. Pasalnya rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Belum lagi pagar rumah itu ternyata dikendalikan oleh remote. Garasi rumah itu pun terlihat luas, bisa menampung 4 mobil sekaligus. Sekilas, rumah milik polisi dengan jabatan AKBP itu bak rumah seorang jenderal polisi. Padahal diketahui dari laporan harta kekayaan, AKBP Ahirudin mengaku hanya memiliki harta sekitar 467 juta rupiah dengan rincian tanah dan bangunan tidak lebih dari 50 juta. Pun gaji polisi sekelas AKBP hanya sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, tunjangan kinerja per bulannya sebesar Rp5.183.000. Sehingga pendapatan tertinggi AKBP Ahirudin Hasibuan hanya sekitar 10 juta per bulannya. Rekening AKBP Ahirudin Hasibuan telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun yang disorot adalah isi rekening tersebut yang jumlahnya puluhan miliar. Koordinator Kelompok Humasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat 2 rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. Mengutip Kompas.com pada hari Jumat 28 April, 2 rekening yang diblokir itu atas nama AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Pemblokiran rekening tersebut telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Ahirudin Hasibuan mencuat ke permukaan.
Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan tercatat Rp460.548.644. Total harta kekayaan itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai Rp46.330.000. Kemudian, harta alat transportasi dan mesin senilai Rp330 juta, serta harta kas dan setara kas yang berjumlah Rp51.218.644. Sementara itu, KPK akan memeriksa AKBP Ahirudin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang diduga janggal. Pasalnya, Ahirudin kerap memamerkan kekayaan di media sosial, salah satunya saat menggunakan motor gede Harley Davidson. Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus AKBP Ahirudin dan anaknya Aditya Hasibuan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Tak main-main, ia pun sudah mengirimkan tim untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada Kamis 27 April. Meski sudah mengirim tim, ia menyebut sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah profesional dalam mendalami kasus tersebut. Ia pun mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak. Lebih lanjut, saat ditanya apakah AKBP Ahirudin bisa dipidana, Mahfud menyerahkan hal itu kepada Mabes Polri. Menko Polhukam itu menegaskan saat ini tidak ada kasus yang bisa ditutupi dari publik. Diketahui selain kasus penganiayaan yang menjerat putranya, AKBP Ahirudin juga tersandung kasus dugaan pencucian uang. Pihak PPATK memblokir rekening milik keluarga AKBP Ahirudin karena terdapat transaksi mencurigakan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, Ahirudin juga berbohong terkait data yang dilaporkan di LHKPN. Dalam data yang dilaporkan pada 2021 itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan senilai 467 juta rupiah. Ia hanya mengunggah kendaraan bergerak yakni Toyota Fortuner minibus tahun 2006 senilai 370 juta rupiah. Padahal di media sosial, Ahirudin kerap memamerkan gaya mewah dengan mengendarai Harley Davidson hingga Rubicon. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Ahirudin Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak. Karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi, dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya menurut tim ke sana, dan sudah ditahan. Itu dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Nanti kita lihat, kan udah ditahan. Ahirudin juga diduga kan punya penyesalan ya, Pak? Semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah
dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membongkar harta kekayaan AKBP Ahirudin di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terungkap motor Harley Davidson dengan nomor polisi B6168HSB yang kerap dipamerkan AKBP Ahirudin Hasibuan di media sosialnya ternyata bodong alias palsu. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan penjelasan. Sebelumnya sejumlah pihak mendesak KPK mengusut kemewahan properti AKBP Ahirudin Hasibuan. Diduga tidak sinkron dengan harta yang tertera di LHKPN. Tercatat harta kekayaan AKBP Ahirudin hanya sebesar 467 juta rupiah. Pahala Nainggolan sebelumnya meminta nomor polisi Harley Davidson yang digunakan perwira menengah tersebut. Kemudian ia menyatakan bahwa plat itu bodong. Sebagaimana diketahui, AKBP Ahirudin kerap memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Rubicon di media sosial Instagram. Namun kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercatat dalam LHKPN miliknya. Merespons hal ini, KPK menyatakan bakal mengklarifikasi LHKPN AKBP Ahirudin. Kini KPK telah membentuk tim dan menerbitkan surat klarifikasi. Kendati begitu, KPK masih mengumpulkan data sehingga belum menentukan jadwal klarifikasi. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut AKBP Ahirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nilai mutasi rekening AKBP Ahirudin dan anaknya disebut sangat signifikan dan tidak sesuai dengan profilnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana menerangkan proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan tersebut terhadap mahasiswa Ken Admiral viral. Ia menyebut PPATK pun telah memblokir rekening AKBP Ahirudin. Senada dengan hal itu, Humas PPATK Natsir Kongah menuturkan pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Ada perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah. Rekening milik mantan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Ahirudin diblokir PPATK. Pemblokiran dilakukan lantaran ada indikasi pencucian uang di rekening tersebut. Hal itu disampaikan oleh Humas PPATK Natsir Kongah pada Kamis 27 April 2023. Selain rekening AKBP Ahirudin, PPATK juga memblokir rekening milik sang anak, Aditya Hasibuan, 19 tahun. Nilai uang yang berada di dua rekening yang diblokir tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan ada penyimpangan sumber dana dalam rekening itu. Ivan juga menyebut PPATK sudah melakukan proses analisis terhadap rekening AKBP Ahirudin dan sang anak jauh sebelum terjadinya kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Tribunal Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menduga terdapat penyimpangan dana yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Oleh karena itu, PPATK kini memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustina Vandana, proses analisis ini telah dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral. Dilansir dari tribunmedan.com, Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan bahwa pihaknya menemukan terdapat indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut bahwa perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Ahirudin Hasibuan ini pun menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral.
Kejanggalan harta kekayaan milik AKBP Ahirudin Hasibuan yang tak sesuai dengan LHKPN akhirnya disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait hal ini, KPK telah membentuk tim untuk mendalami kejanggalan LHKPN. Adapun sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin dan anaknya karena ada indikasi pencucian uang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis 27 April. Nantinya, AKBP Ahirudin akan diundang KPK untuk melakukan klarifikasi terkait hartanya tersebut. Meski begitu, belum dipastikan jadwal klarifikasi oleh AKBP Ahirudin, pasalnya tim LHKPN KPK masih melakukan pengumpulan informasi. Adapun harta kekayaan perwira menengah kepolisian itu disorot gara-gara kasus penganiayaan sang anak, Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember tahun lalu. Publik kemudian menyoroti gaya hidup Ahirudin yang terpampang di media sosial Instagramnya. Dari situ terungkap bahwa Ahirudin kerap memamerkan kendaraan mewah seperti Harley Davidson, Rubicon, dan rumah mewahnya di kota Medan yang jadi TKP penganiayaan. Tentu, hal ini menimbulkan kecurigaan karena tak sesuai dengan profilnya. Terlebih dalam LHKPN, AKBP Ahirudin hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 467 juta rupiah. Sejumlah harta tersebut juga tak dicantumkan dalam LHKPN. Baru-baru ini PPATK menyatakan ada indikasi Ahirudin melakukan tindak pencucian uang. PPATK pun gerak cepat dengan melakukan pemblokiran rekening Ahirudin dengan sang anak. Meski begitu, PPATK enggan membeberkan apakah Ahirudin menggunakan nomina atau orang lain untuk menyamarkan kekayaannya. AKBP Ahirudin Hasibuan nampaknya akan memiliki nasib serupa dengan Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, berawal dari kasus penganiayaan sang anak, kini harta kekayaannya dicurigai lantaran tidak sesuai dengan LHKPN. PPATK bahkan menemukan indikasi adanya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin. Berdasarkan LHKPN tahun 2021 yang dilaporkannya, Ahirudin memiliki harta kekayaan mencapai 467 juta rupiah. Padahal di tahun 2011, perwira menengah kepolisian itu juga memiliki harta yang sama. Komponen kekayaan Ahirudin terdiri dari properti berjumlah 46,3 juta rupiah, mobil Toyota Fortuner tahun 2006 senilai 370 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 51,2 juta rupiah. Sementara itu dilihat dari Instagramnya, Ahirudin kerap memamerkan motor Harley-nya, berkendara dengan motor trail hingga Rubicon. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa plat Harley Davidson yang ditunggangi Ahirudin adalah bodong. Polisi juga menemukan gudang yang diduga untuk menyimpan dan mengoplos BBM jenis solar. Terkait harta kekayaan Ahirudin, PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar yang bersumber dari uang hasil penyimpangan. PPATK pun langsung gerak cepat memblokir rekening milik Ahirudin dan anaknya. Selain itu, KPK juga berencana memanggil Ahirudin untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya. Kisah Ahirudin ini mirip seperti yang dialami oleh bekas pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Berawal dari ulah sang anak, Rafael kini harus mendekam di sel tahanan karena menjadi tersangka gratifikasi. Anak Rafael, Mario Dandi, telah menganiaya David Ozora secara brutal hingga membuat korban mengalami cedera parah bahkan koma. Ramainya kasus Mario Dandi kemudian membuat warganet menguliti harta kekayaan Rafael yang ternyata tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Tribunal PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan putranya Aditya Hasibuan. Hal ini dilakukan setelah PPATK mengendus adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup, Tribuners. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA, di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu, terkait hal ini, LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung.
LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar. Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa. Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson. Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribunars, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribunars, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribunars. Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi. Hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau, Tribunars. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter. Selain itu ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu Bang, kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bawa solar ya Bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Udah Bang lihat lah itu. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu Bang, kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu.
Bang, ini solar bersubsidi atau gimana, Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bawa solar ya, Bang? Aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah Abang lihat lah itu. Bang, ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut Bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Untuk sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya ada kan QR code juga. Artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan kan dari QR code ya, ada digital. Keluar berapa itu bisa kelihatan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik, Tribuners. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta. Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta. Apabila ditotal, kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 467.548.644. Namun begitu dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu, Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Ad viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan disorot setelah anaknya terseret kasus penganiayaan. Bahkan rumah mewah Ahirudin mirip milik jenderal kepolisian. Tak hanya mewah, rumah tersebut juga dilengkapi teknologi canggih yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Padahal gaji dan tunjangan AKBP Ahirudin Hasibuan mentok hanya sampai 10 juta rupiah. Sebelum anaknya terseret kasus penganiayaan, Ahirudin memang kerap pamer harta di media sosial, mulai dari kendaraan mewah hingga rumah bak istana. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan di Helvetia, Medan, Sumatera Utara pun bak rumah jenderal. Penampakan rumah mewah Ahirudin diketahui saat Polda Sumatera Utara menyambangi kediamannya pada Rabu 27 April 2023. Pasalnya rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Belum lagi pagar rumah itu ternyata dikendalikan oleh remote. Garasi rumah itu pun terlihat luas, bisa menampung 4 mobil sekaligus. Sekilas, rumah milik polisi dengan jabatan AKBP itu bak rumah seorang jenderal polisi. Padahal diketahui dari laporan harta kekayaan, AKBP Ahirudin mengaku hanya memiliki harta sekitar 467 juta rupiah dengan rincian tanah dan bangunan tidak lebih dari 50 juta.
Pun gaji polisi sekelas AKBP hanya sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, tunjangan kinerja per bulannya sebesar 5.183.000 rupiah. Sehingga pendapatan tertinggi AKBP Akhirudin Hasibuan hanya sekitar 10 juta per bulannya. Rekening AKBP Akhirudin Hasibuan telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun yang disorot adalah isi rekening tersebut yang jumlahnya puluhan miliar. Koordinator Kelompok Humasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat 2 rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. Mengutip Kompas.com pada hari Jumat 28 April, 2 rekening yang diblokir itu atas nama AKBP Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Pemblokiran rekening tersebut telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Akhirudin Hasibuan mencuat ke permukaan. Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan tercatat Rp460.548.644. Total harta kekayaan itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai Rp46.630.000. Kemudian, harta alat transportasi dan mesin senilai Rp330 juta, serta harta kas dan setara kas yang berjumlah Rp51.218.644. Sementara itu, KPK akan memeriksa AKBP Akhirudin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang diduga janggal. Pasalnya, Akhirudin kerap memamerkan kekayaan di media sosial, salah satunya saat menggunakan motor gede Harley Davidson. Dan saya juga sudah mengirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuhnya. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus AKBP Akhirudin dan anaknya Aditya Hasibuan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Tak main-main, ia pun sudah mengirimkan tim untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada Kamis 27 April. Meski sudah mengirim tim, ia menyebut sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah profesional dalam mendalami kasus tersebut. Ia pun mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak. Lebih lanjut, saat ditanya apakah AKBP Akhirudin bisa dipidana, Mahfud menyerahkan hal itu kepada Mabes Polri. Menko Polhukam itu menegaskan saat ini tidak ada kasus yang bisa ditutupi dari publik. Diketahui selain kasus penganiayaan yang menjerat putranya, AKBP Akhirudin juga tersandung kasus dugaan pencucian uang. Pihak PPATK memblokir rekening milik keluarga AKBP Akhirudin karena terdapat transaksi mencurigakan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, Akhirudin juga berbohong terkait data yang dilaporkan di LHKPN. Dalam data yang dilaporkan pada 2021 itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan senilai 467 juta rupiah.
Ia hanya mengunggah kendaraan bergerak yakni Toyota Fortuner minibus tahun 2006 senilai 370 juta rupiah. Padahal di media sosial, Akhirudin kerap memamerkan gaya mewah dengan mengendarai Harley Davidson hingga Rubicon. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya menurut tim ke sana dan sudah ditahan. Itu dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya solar ya Pak? Semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membongkar harta kekayaan AKBP Akhirudin di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terungkap motor Harley Davidson dengan nomor polisi B6168HSB yang kerap dipamerkan AKBP Akhirudin Hasibuan di media sosialnya ternyata bodong alias palsu. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan penjelasan. Sebelumnya sejumlah pihak mendesak KPK mengusut kemewahan properti AKBP Akhirudin Hasibuan. Diduga tidak sinkron dengan harta yang tertera di LHKPN. Tercatat harta kekayaan AKBP Akhirudin hanya sebesar 467 juta rupiah. Pahala Nainggolan sebelumnya meminta nomor polisi Harley Davidson yang digunakan perwira menengah tersebut. Kemudian ia menyatakan bahwa plat itu bodong. Sebagaimana diketahui, AKBP Akhirudin kerap memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Rubicon di media sosial Instagram. Namun kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercatat dalam LHKPN miliknya. Merespons hal ini, KPK menyatakan bakal mengklarifikasi LHKPN AKBP Akhirudin. Kini KPK telah membentuk tim dan menerbitkan surat klarifikasi. Kendati begitu, KPK masih mengumpulkan data sehingga belum menentukan jadwal klarifikasi. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut AKBP Akhirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nilai mutasi rekening AKBP Akhirudin dan anaknya disebut sangat signifikan dan tidak sesuai dengan profilnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana menerangkan proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan tersebut terhadap mahasiswa Ken Admiral viral. Ia menyebut PPATK pun telah memblokir rekening AKBP Akhirudin. Senada dengan hal itu, Humas PPATK Natsir Kongah menuturkan pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Akhirudin Hasibuan. Ada perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah. Rekening milik mantan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Akhirudin diblokir PPATK.
Pemblokiran dilakukan lantaran ada indikasi pencucian uang di rekening tersebut. Hal itu disampaikan oleh Humas PPATK Natsir Qongah pada Kamis 27 April 2023. Selain rekening AKBP Akhirudin, PPATK juga memblokir rekening milik sang anak, Aditya Hasibuan, 19 tahun. Nilai uang yang berada di 2 rekening yang diblokir tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan ada penyimpangan sumber dana dalam rekening itu. Ivan juga menyebut PPATK sudah melakukan proses analisis terhadap rekening AKBP Akhirudin dan sang anak jauh sebelum terjadinya kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Tribunarus Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menduga terdapat penyimpangan dana yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Oleh karena itu, PPATK kini memblokir rekening AKBP Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustina Vandana, proses analisis ini telah dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral. Dilansir dari tribunmedia.com, Humas PPATK Natsir Qongah mengatakan bahwa pihaknya menemukan terdapat indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Dari 2 rekening tersebut, Natsir menyebut bahwa perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Akhirudin Hasibuan ini pun menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral. Kejanggalan harta kekayaan milik AKBP Akhirudin Hasibuan yang tak sesuai dengan LHKPN akhirnya disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait hal ini, KPK telah membentuk tim untuk mendalami kejanggalan LHKPN. Adapun sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir rekening AKBP Akhirudin dan anaknya karena ada indikasi pencucian uang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, seperti dikutip dari Kompas.com Kamis 27 April. Nantinya AKBP Akhirudin akan diundang KPK untuk melakukan klarifikasi terkait hartanya tersebut. Meski begitu, belum dipastikan jadwal klarifikasi oleh AKBP Akhirudin, pasalnya tim LHKPN KPK masih melakukan pengumpulan informasi. Adapun harta kekayaan perwira menengah kepolisian itu disorot gara-gara kasus penganiayaan sang anak, Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember tahun lalu. Publik kemudian menyoroti gaya hidup Akhirudin yang terpampang di media sosial Instagramnya. Dari situ terungkap bahwa Akhirudin kerap memamerkan kendaraan mewah seperti Harley Davidson, Rubicon, dan rumah mewahnya di kota Medan yang jadi TKP penganiayaan. Tentu, hal ini menimbulkan kecurigaan karena tak sesuai dengan profilnya. Terlebih dalam LHKPN, AKBP Akhirudin hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 467 juta rupiah. Sejumlah harta tersebut juga tak dicantumkan dalam LHKPN. Baru-baru ini PPATK menyatakan ada indikasi Akhirudin melakukan tindak pencucian uang. PPATK pun gerak cepat dengan melakukan pemblokiran rekening Akhirudin dengan sang anak. Meski begitu, PPATK enggan membeberkan apakah Akhirudin menggunakan nomina atau orang lain untuk menyamarkan kekayaannya. AKBP Akhirudin Hasibuan nampaknya akan memiliki nasib serupa dengan Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, berawal dari kasus penganiayaan sang anak, kini harta kekayaannya dicurigai lantaran tidak sesuai dengan LHKPN. PPATK bahkan menemukan indikasi adanya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin. Berdasarkan LHKPN tahun 2021 yang dilaporkannya, Akhirudin memiliki harta kekayaan mencapai 467 juta rupiah. Padahal di tahun 2011, perwira menengah kepolisian itu juga memiliki harta yang sama. Komponen kekayaan Akhirudin terdiri dari properti berjumlah 46,3 juta rupiah, mobil Toyota Fortuner tahun 2006 senilai 370 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 51,2 juta rupiah. Sementara itu dilihat dari Instagramnya, Akhirudin kerap memamerkan motor Harley-nya, berkendara dengan motor trail hingga Rubicon. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa plat Harley Davidson yang ditunggangi Akhirudin adalah bodong. Polisi juga menemukan gudang yang diduga untuk menyimpan dan mengoplos BBM jenis solar. Terkait harta kekayaan Akhirudin, PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar yang bersumber dari uang hasil penyimpangan. PPATK pun langsung gerak cepat memblokir rekening milik Akhirudin dan anaknya. Selain itu, KPK juga berencana memanggil Akhirudin untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya. Kisah Akhirudin ini mirip seperti yang dialami oleh bekas pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo.
Berawal dari ulah sang anak, Rafael kini harus mendekam di sel tahanan karena menjadi tersangka gratifikasi. Anak Rafael, Mario Dandi, telah menganiaya David Ozora secara brutal hingga membuat korban mengalami cedera parah bahkan koma. Ramainya kasus Mario Dandi kemudian membuat warganet menguliti harta kekayaan Rafael yang ternyata tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Tribunal PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan putranya Aditya Hasibuan. Hal ini dilakukan setelah PPATK mengendus adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup, Tribunars. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA, di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu, terkait hal ini, LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung. LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar. Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa. Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson. Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribunars, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribunars, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribunars. Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi. Hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau, Tribunars. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter. Selain itu ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum.
Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu Bang, kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah Abang lihat lah itu. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu Bang, kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah Abang lihat lah itu. Bang, ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut Bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Untuk sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya kan QR code juga. Artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan kan dari QR code ya, ada digital, keluar berapa itu bisa kelihatan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik, Tribuners. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta. Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta. Apabila ditotal, kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 467.548.644. Namun begitu, dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu, Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah
juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Dari 2 rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewah AKBP Akhirudin Hasibuan disorot setelah anaknya terseret kasus penganiayaan. Bahkan rumah mewah Akhirudin mirip milik jenderal kepolisian. Tak hanya mewah, rumah tersebut juga dilengkapi teknologi canggih yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Padahal gaji dan tunjangan AKBP Akhirudin Hasibuan mentok hanya sampai 10 juta rupiah. Sebelum anaknya terseret kasus penganiayaan, Akhirudin memang kerap pamer harta di media sosial, mulai dari kendaraan mewah hingga rumah bak istana. Rumah mewah AKBP Akhirudin Hasibuan di Helvetia, Medan, Sumatera Utara pun bak rumah jenderal. Penampakan rumah mewah Akhirudin diketahui saat Polda Sumatera Utara menyambangi kediamannya pada Rabu 27 April 2023. Pasalnya rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Belum lagi pagar rumah itu ternyata dikendalikan oleh remote. Garasi rumah itu pun terlihat luas, bisa menampung 4 mobil sekaligus. Sekilas, rumah milik polisi dengan jabatan AKBP itu bak rumah seorang jenderal polisi. Padahal diketahui dari laporan harta kekayaan, AKBP Akhirudin mengaku hanya memiliki harta sekitar 467 juta rupiah dengan rincian tanah dan bangunan tidak lebih dari 50 juta. Pun gaji polisi sekelas AKBP hanya sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, tunjangan kinerja per bulannya sebesar Rp5.183.000. Sehingga pendapatan tertinggi AKBP Akhirudin Hasibuan hanya sekitar 10 juta per bulannya. Rekening AKBP Akhirudin Hasibuan telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun yang disorot adalah isi rekening tersebut yang jumlahnya puluhan miliar. Koordinator Kelompok Humasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat 2 rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. Mengutip Kompas.com pada hari Jumat 28 April, 2 rekening yang diblokir itu atas nama AKBP Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Pemblokiran rekening tersebut telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Akhirudin Hasibuan mencuat ke permukaan. Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan tercatat Rp460.548.644. Total harta kekayaan itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai Rp46.630.000. Kemudian, harta alat transportasi dan mesin senilai Rp330 juta, serta harta kas dan setara kas yang berjumlah Rp51.218.644. Sementara itu, KPK akan memeriksa AKBP Akhirudin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang diduga janggal. Pasalnya, Akhirudin kerap memamerkan kekayaan di media sosial, salah satunya saat menggunakan motor gede Harley Davidson.
saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus AKBP Akhirudin dan anaknya Aditya Hasibuan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Tak main-main, ia pun sudah mengirimkan tim untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada Kamis 27 April. Meski sudah mengirim tim, ia menyebut sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah profesional dalam mendalami kasus tersebut. Ia pun mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak. Lebih lanjut, saat ditanya apakah AKBP Akhirudin bisa dipidana, Mahfud menyerahkan hal itu kepada Mabes Polri. Menko Polhukam itu menegaskan saat ini tidak ada kasus yang bisa ditutupi dari publik. Diketahui selain kasus penganiayaan yang menjerat putranya, AKBP Akhirudin juga tersandung kasus dugaan pencucian uang. Pihak PPATK memblokir rekening milik keluarga AKBP Akhirudin karena terdapat transaksi mencurigakan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, Akhirudin juga berbohong terkait data yang dilaporkan di LHKPN. Dalam data yang dilaporkan pada 2021 itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan senilai 467 juta rupiah. Ia hanya mengunggah kendaraan bergerak yakni Toyota Fortuner minibus tahun 2006 senilai 370 juta rupiah. Padahal di media sosial, Akhirudin kerap memamerkan gaya mewah dengan mengendarai Harley Davidson hingga Rubicon. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya menurut tim ke sana dan sudah ditahan. Itu dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya ya, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membongkar harta kekayaan AKBP Akhirudin di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terungkap motor Harley Davidson dengan nomor polisi B6168HSB yang kerap dipamerkan AKBP Akhirudin Hasibuan di media sosialnya ternyata bodong alias palsu. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan penjelasan. Sebelumnya sejumlah pihak mendesak KPK mengusut kemewahan properti AKBP Akhirudin Hasibuan. Diduga tidak sinkron dengan harta yang tertera di LHKPN. Tercatat harta kekayaan AKBP Akhirudin hanya sebesar 467 juta rupiah. Pahala Nainggolan sebelumnya meminta nomor polisi Harley Davidson yang digunakan perwira menengah tersebut. Kemudian ia menyatakan bahwa plat itu bodong. Sebagaimana diketahui, AKBP Akhirudin kerap memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Rubicon di media sosial Instagram. Namun kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercatat dalam LHKPN miliknya. Merespons hal ini, KPK menyatakan bakal mengklarifikasi LHKPN AKBP Akhirudin. Kini KPK telah membentuk tim dan menerbitkan surat klarifikasi. Kendati begitu, KPK masih mengumpulkan data sehingga belum menentukan jadwal klarifikasi.
Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut AKBP Ahirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nilai mutasi rekening AKBP Ahirudin dan anaknya disebut sangat signifikan dan tidak sesuai dengan profilnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana menerangkan proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan tersebut terhadap mahasiswa Ken Admiral viral. Ia menyebut PPATK pun telah memblokir rekening AKBP Ahirudin. Senada dengan hal itu, Humas PPATK Natsir Kongah menuturkan pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Ada perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah. Rekening milik mantan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Ahirudin diblokir PPATK. Pemblokiran dilakukan lantaran ada indikasi pencucian uang di rekening tersebut. Hal itu disampaikan oleh Humas PPATK Natsir Kongah pada Kamis 27 April 2023. Selain rekening AKBP Ahirudin, PPATK juga memblokir rekening milik sang anak, Aditya Hasibuan, 19 tahun. Nilai uang yang berada di dua rekening yang diblokir tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan ada penyimpangan sumber dana dalam rekening itu. Ivan juga menyebut PPATK sudah melakukan proses analisis terhadap rekening AKBP Ahirudin dan sang anak jauh sebelum terjadinya kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Tribunal Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menduga terdapat penyimpangan dana yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Oleh karena itu, PPATK kini memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustina Vandana, proses analisis ini telah dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral. Dilansir dari tribunmedia.com, Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan bahwa pihaknya menemukan terdapat indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut bahwa perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Ahirudin Hasibuan ini pun menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral. Kejanggalan harta kekayaan milik AKBP Ahirudin Hasibuan yang tak sesuai dengan LHKPN akhirnya disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait hal ini, KPK telah membentuk tim untuk mendalami kejanggalan LHKPN. Adapun sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin dan anaknya karena ada indikasi pencucian uang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, seperti dikutip dari Kompas.com Kamis 27 April. Nantinya AKBP Ahirudin akan diundang KPK untuk melakukan klarifikasi terkait hartanya tersebut. Meski begitu, belum dipastikan jadwal klarifikasi oleh AKBP Ahirudin, pasalnya tim LHKPN KPK masih melakukan pengumpulan informasi. Adapun harta kekayaan perwira menengah kepolisian itu disorot gara-gara kasus penganiayaan sang anak, Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember tahun lalu. Publik kemudian menyoroti gaya hidup Ahirudin yang terpampang di media sosial Instagramnya. Dari situ terungkap bahwa Ahirudin kerap memamerkan kendaraan mewah seperti Harley Davidson, Rubicon, dan rumah mewahnya di kota Medan yang jadi TKP penganiayaan. Tentu, hal ini menimbulkan kecurigaan karena tak sesuai dengan profilnya. Terlebih dalam LHKPN, AKBP Ahirudin hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 467 juta rupiah. Sejumlah harta tersebut juga tak dicantumkan dalam LHKPN. Baru-baru ini PPATK menyatakan ada indikasi Ahirudin melakukan tindak pencucian uang. PPATK pun gerak cepat dengan melakukan pemblokiran rekening Ahirudin dengan sang anak. Meski begitu, PPATK enggan membeberkan apakah Ahirudin menggunakan nomina atau orang lain untuk menyamarkan kekayaannya. AKBP Ahirudin Hasibuan nampaknya akan memiliki nasib serupa dengan Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, berawal dari kasus penganiayaan sang anak, kini harta kekayaannya dicurigai lantaran tidak sesuai dengan LHKPN.
PPATK bahkan menemukan indikasi adanya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin. Berdasarkan LHKPN tahun 2021 yang dilaporkannya, Ahirudin memiliki harta kekayaan mencapai 467 juta rupiah. Padahal di tahun 2011, perwira menengah kepolisian itu juga memiliki harta yang sama. Komponen kekayaan Ahirudin terdiri dari properti berjumlah 46,3 juta rupiah, mobil Toyota Fortuner tahun 2006 senilai 370 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 51,2 juta rupiah. Sementara itu dilihat dari Instagramnya, Ahirudin kerap memamerkan motor Harley-nya, berkendara dengan motor trail hingga Rubicon. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa plat Harley Davidson yang ditunggangi Ahirudin adalah bodong. Polisi juga menemukan gudang yang diduga untuk menyimpan dan mengoplos BBM jenis solar. Terkait harta kekayaan Ahirudin, PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar yang bersumber dari uang hasil penyimpangan. PPATK pun langsung gerak cepat memblokir rekening milik Ahirudin dan anaknya. Selain itu, KPK juga berencana memanggil Ahirudin untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya. Kisah Ahirudin ini mirip seperti yang dialami oleh bekas pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo. Berawal dari ulah sang anak, Rafael kini harus mendekam di sel tahanan karena menjadi tersangka gratifikasi. Anak Rafael, Mario Dandi, telah menganiaya David Ozora secara brutal hingga membuat korban mengalami cedera parah bahkan koma. Ramainya kasus Mario Dandi kemudian membuat warganet menguliti harta kekayaan Rafael yang ternyata tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Tribunals PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan putranya Aditya Hasibuan. Hal ini dilakukan setelah PPATK mengendus adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup, Tribunars. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA, di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu, terkait hal ini, LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung. LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar. Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa. Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson. Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribunars, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribunars, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribunars. Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.
Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi, hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau Tribunars. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter. Selain itu ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu Bang, kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Aromanya. Aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya, di lokasi. Sudah Abang lihat lah itu. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu Bang, kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya, di lokasi. Sudah Abang lihat lah itu. Bang, ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut Bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Modus sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya kan QR code juga. Artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan kan dari QR code ya, ada digital, keluar berapa itu bisa kelihatan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik Tribuners. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta. Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta.
Apabila di total kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 467.548.644. Namun begitu dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Art viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan disorot setelah anaknya terseret kasus penganiayaan. Bahkan rumah mewah Ahirudin mirip milik jenderal kepolisian. Tak hanya mewah, rumah tersebut juga dilengkapi teknologi canggih yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Padahal gaji dan tunjangan AKBP Ahirudin Hasibuan mentok hanya sampai 10 juta rupiah. Sebelum anaknya terseret kasus penganiayaan, Ahirudin memang kerap pamer harta di media sosial, mulai dari kendaraan mewah hingga rumah bak istana. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan di Helvetia, Medan, Sumatera Utara pun bak rumah jenderal. Penampakan rumah mewah Ahirudin diketahui saat Polda Sumatera Utara menyambangi kediamannya pada Rabu 27 April 2023. Pasalnya rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Belum lagi pagar rumah itu ternyata dikendalikan oleh remote. Garasi rumah itu pun terlihat luas, bisa menampung 4 mobil sekaligus. Sekilas, rumah milik polisi dengan jabatan AKBP itu bak rumah seorang jenderal polisi. Padahal diketahui dari laporan harta kekayaan, AKBP Ahirudin mengaku hanya memiliki harta sekitar 467 juta rupiah dengan rincian tanah dan bangunan tidak lebih dari 50 juta. Pun gaji polisi sekelas AKBP hanya sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, tunjangan kinerja per bulannya sebesar Rp5.183.000. Sehingga pendapatan tertinggi AKBP Ahirudin Hasibuan hanya sekitar 10 juta per bulannya. Rekening AKBP Ahirudin Hasibuan telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun yang disorot adalah isi rekening tersebut yang jumlahnya puluhan miliar. Koordinator Kelompok Humasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat 2 rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. Mengutip Kompas.com pada hari Jumat 28 April, 2 rekening yang diblokir itu atas nama AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Pemblokiran rekening tersebut telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Ahirudin Hasibuan mencuat ke permukaan.
Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan tercatat Rp460.548.644. Total harta kekayaan itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai Rp46.330.000. Kemudian, harta alat transportasi dan mesin senilai Rp330 juta, serta harta kas dan setara kas yang berjumlah Rp51.218.644. Sementara itu, KPK akan memeriksa AKBP Ahirudin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang diduga janggal. Pasalnya, Ahirudin kerap memamerkan kekayaan di media sosial, salah satunya saat menggunakan motor gede Harley Davidson. Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus AKBP Ahirudin dan anaknya Aditya Hasibuan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Tak main-main, ia pun sudah mengirimkan tim untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada Kamis 27 April. Meski sudah mengirim tim, ia menyebut sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah profesional dalam mendalami kasus tersebut. Ia pun mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak. Lebih lanjut, saat ditanya apakah AKBP Ahirudin bisa dipidana, Mahfud menyerahkan hal itu kepada Mabes Polri. Menko Polhukam itu menegaskan saat ini tidak ada kasus yang bisa ditutupi dari publik. Diketahui selain kasus penganiayaan yang menjerat putranya, AKBP Ahirudin juga tersandung kasus dugaan pencucian uang. Pihak PPATK memblokir rekening milik keluarga AKBP Ahirudin karena terdapat transaksi mencurigakan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, Ahirudin juga berbohong terkait data yang dilaporkan di LHKPN. Dalam data yang dilaporkan pada 2021 itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan senilai 400 juta rupiah. Padahal di media sosial, Ahirudin kerap memamerkan gaya mewah dengan mengendarai Harley Davidson hingga Rubicon. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua, Pak, diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Ahirudin ya, Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang ditangkap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan lalu Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan. Itu dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Ahirudin juga diduga kan punya penyesalan ya, Pak? Semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya.
karena sekarang kita tidak bisa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membongkar harta kekayaan AKBP Ahirudin di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terungkap motor Harley Davidson dengan nomor polisi B6168HSB yang kerap dipamerkan AKBP Ahirudin Hasibuan di media sosialnya ternyata bodong alias palsu. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan penjelasan. Sebelumnya sejumlah pihak mendesak KPK mengusut kemewahan properti AKBP Ahirudin Hasibuan. Diduga tidak sinkron dengan harta yang tertera di LHKPN. Tercatat harta kekayaan AKBP Ahirudin hanya sebesar 467 juta rupiah. Pahala Nainggolan sebelumnya meminta nomor polisi Harley Davidson yang digunakan perwira menengah tersebut. Kemudian ia menyatakan bahwa plat itu bodong. Sebagaimana diketahui, AKBP Ahirudin kerap memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Rubicon di media sosial Instagram. Namun kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercatat dalam LHKPN miliknya. Merespons hal ini, KPK menyatakan bakal mengklarifikasi LHKPN AKBP Ahirudin. Kini KPK telah membentuk tim dan menerbitkan surat klarifikasi. Kendati begitu, KPK masih mengumpulkan data sehingga belum menentukan jadwal klarifikasi. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut AKBP Ahirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nilai mutasi rekening AKBP Ahirudin dan anaknya disebut sangat signifikan dan tidak sesuai dengan profilnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana menerangkan proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan tersebut terhadap mahasiswa Ken Admiral viral. Ia menyebut PPATK pun telah memblokir rekening AKBP Ahirudin. Senada dengan hal itu, Humas PPATK Natsir Kongah menuturkan pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Ada perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah. Rekening milik mantan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Ahirudin diblokir PPATK. Pemblokiran dilakukan lantaran ada indikasi pencucian uang di rekening tersebut. Hal itu disampaikan oleh Humas PPATK Natsir Kongah pada Kamis 27 April 2023. Selain rekening AKBP Ahirudin, PPATK juga memblokir rekening milik sang anak Aditya Hasibuan, 19 tahun. Nilai uang yang berada di dua rekening yang diblokir tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana mengatakan ada penyimpangan sumber dana dalam rekening itu. Ivan juga menyebut PPATK sudah melakukan proses analisis terhadap rekening AKBP Ahirudin dan sang anak jauh sebelum terjadinya kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Tribunal Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menduga terdapat penyimpangan dana yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Oleh karena itu, PPATK kini memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana, proses analisis ini telah dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral. Dilansir dari tribunmedan.com, Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan bahwa pihaknya menemukan terdapat indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut bahwa perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Ahirudin Hasibuan ini pun menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral. Kejanggalan harta kekayaan milik AKBP Ahirudin Hasibuan yang tak sesuai dengan LHKPN akhirnya disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait hal ini, KPK telah membentuk tim untuk mendalami kejanggalan LHKPN. Adapun sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK
telah memblokir rekening AKBP Ahirudin dan anaknya karena ada indikasi pencucian uang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, seperti dikutip dari Kompas.com Kamis 27 April. Nantinya AKBP Ahirudin akan diundang KPK untuk melakukan klarifikasi terkait hartanya tersebut. Meski begitu, belum dipastikan jadwal klarifikasi oleh AKBP Ahirudin, pasalnya tim LHKPN KPK masih melakukan pengumpulan informasi. Adapun harta kekayaan perwira menengah kepolisian itu disorot gara-gara kasus penganiayaan sang anak, Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember tahun lalu. Publik kemudian menyoroti gaya hidup Ahirudin yang terpampang di media sosial Instagramnya. Dari situ terungkap bahwa Ahirudin kerap memamerkan kendaraan mewah seperti Harley Davidson, Rubicon, dan rumah mewahnya di kota Medan yang jadi TKP penganiayaan. Tentu, hal ini menimbulkan kecurigaan karena tak sesuai dengan profilnya. Terlebih dalam LHKPN, AKBP Ahirudin hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 467 juta rupiah. Sejumlah harta tersebut juga tak dicantumkan dalam LHKPN. Baru-baru ini PPATK menyatakan ada indikasi Ahirudin melakukan tindak pencucian uang. PPATK pun gerak cepat dengan melakukan pemblokiran rekening Ahirudin dengan sang anak. Meski begitu, PPATK enggan membeberkan apakah Ahirudin menggunakan nomina atau orang lain untuk menyamarkan kekayaannya. AKBP Ahirudin Hasibuan nampaknya akan memiliki nasib serupa dengan Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, berawal dari kasus penganiayaan sang anak, kini harta kekayaannya dicurigai lantaran tidak sesuai dengan LHKPN. PPATK bahkan menemukan indikasi adanya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin. Berdasarkan LHKPN tahun 2021 yang dilaporkannya, Ahirudin memiliki harta kekayaan mencapai 467 juta rupiah. Padahal di tahun 2011, perwira menengah kepolisian itu juga memiliki harta yang sama. Komponen kekayaan Ahirudin terdiri dari properti berjumlah 46,3 juta rupiah, mobil Toyota Fortuner tahun 2006 senilai 370 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 51,2 juta rupiah. Sementara itu dilihat dari Instagramnya, Ahirudin kerap memamerkan motor Harley-nya, berkendara dengan motor trail hingga Rubicon. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa plat Harley Davidson yang ditunggangi Ahirudin adalah bodong. Polisi juga menemukan gudang yang diduga untuk menyimpan dan mengoplos BBM jenis solar. Terkait harta kekayaan Ahirudin, PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar yang bersumber dari uang hasil penyimpangan. PPATK pun langsung gerak cepat memblokir rekening milik Ahirudin dan anaknya. Selain itu, KPK juga berencana memanggil Ahirudin untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya. Kisah Ahirudin ini mirip seperti yang dialami oleh bekas pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Berawal dari ulah sang anak, Rafael kini harus mendekam di sel tahanan karena menjadi tersangka gratifikasi. Anak Rafael, Mario Dandi, telah menganiaya David Ozora secara brutal hingga membuat korban mengalami cedera parah bahkan koma. Ramainya kasus Mario Dandi kemudian membuat warganet menguliti harta kekayaan Rafael yang ternyata tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Tribunals, PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan putranya Aditya Hasibuan. Hal ini dilakukan setelah PPATK mengendus adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup, Tribuners. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA, di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu, terkait hal ini, LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung. LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar. Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa.
Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson. Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribunars, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribunars, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribunars. Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi. Hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau, Tribunars. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter. Selain itu ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu Bang, kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lampu Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau dari tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya, di lokasi. Sudah Bang lihat lah itu. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu Bang, kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lampu Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau dari tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya, di
di lokasi. Udah abang lihat lah itu. Bang, ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Untuk sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya kan QR code juga. artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan kan kita dari QR code ya, ada digital. Keluar berapa itu bisa kelihatan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik, Tribuners. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta. Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta. Apabila ditotal, kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 467.548.644. Namun begitu dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu, Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan disorot setelah anaknya terseret kasus penganiayaan. Bahkan rumah mewah Ahirudin mirip milik jenderal kepolisian. Tak hanya mewah, rumah tersebut juga dilengkapi teknologi canggih yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Padahal gaji dan tunjangan AKBP Ahirudin Hasibuan mentok hanya sampai 10 juta rupiah. Sebelum anaknya terseret kasus penganiayaan, Ahirudin memang kerap pamer harta di media sosial, mulai dari kendaraan mewah hingga rumah bak istana. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan di Helvetia, Medan, Sumatera Utara pun bak rumah jenderal. Penampakan rumah mewah Ahirudin diketahui saat Polda Sumatera Utara menyambangi kediamannya pada Rabu 27 April 2023. Pasalnya rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Belum lagi pagar rumah itu ternyata dikendalikan oleh remote. Garasi rumah itu pun terlihat luas, bisa menampung 4 mobil sekaligus. Sekilas, rumah milik polisi dengan jabatan AKBP itu bak rumah seorang jenderal polisi. Padahal diketahui dari laporan harta kekayaan, AKBP Ahirudin mengaku hanya memiliki harta sekitar 467 juta rupiah dengan rincian tanah dan bangunan tidak lebih dari 50 juta. Pun gaji polisi sekelas AKBP hanya sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, tunjangan kinerja per bulannya sebesar Rp5.183.000.
Sehingga pendapatan tertinggi AKBP Ahirudin Hasibuan hanya sekitar 10 juta per bulannya. Rekening AKBP Ahirudin Hasibuan telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun yang disorot adalah isi rekening tersebut yang jumlahnya puluhan miliar. Koordinator Kelompok Humasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat 2 rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. Mengutip Kompas.com pada hari Jumat 28 April, 2 rekening yang diblokir itu atas nama AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Pemblokiran rekening tersebut telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Ahirudin Hasibuan mencuat ke permukaan. Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan tercatat Rp460.548.644. Total harta kekayaan itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai Rp46.330.000. Kemudian, harta alat transportasi dan mesin senilai Rp330 juta, serta harta kas dan setara kas yang berjumlah Rp51.218.644. Sementara itu, KPK akan memeriksa AKBP Ahirudin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang diduga janggal. Pasalnya, Ahirudin kerap memamerkan kekayaan di media sosial, salah satunya saat menggunakan motor gede Harley Davidson. Dan saya juga sudah mengirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus AKBP Ahirudin dan anaknya Aditya Hasibuan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Tak main-main, ia pun sudah mengirimkan tim untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada Kamis 27 April. Meski sudah mengirim tim, ia menyebut sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah profesional dalam mendalami kasus tersebut. Ia pun mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak. Lebih lanjut, saat ditanya apakah AKBP Ahirudin bisa dipidana, Mahfud menyerahkan hal itu kepada Mabes Polri. Menko Polhukam itu menegaskan saat ini tidak ada kasus yang bisa ditutupi dari publik. Diketahui selain kasus penganiayaan yang menjerat putranya, AKBP Ahirudin juga tersandung kasus dugaan pencucian uang. Pihak PPATK memblokir rekening milik keluarga AKBP Ahirudin karena terdapat transaksi mencurigakan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, Ahirudin juga berbohong terkait data yang dilaporkan di LHKPN. Dalam data yang dilaporkan pada 2021 itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan senilai 467 juta rupiah. Ia hanya mengunggah kendaraan bergerak yakni Toyota Fortuner minibus tahun 2006 senilai 370 juta rupiah.
Padahal di media sosial, Akhirudin kerap memamerkan gaya mewah dengan mengendarai Harley Davidson hingga Rubicon. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat, kan sudah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya penyesalan ya, semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membongkar harta kekayaan AKBP Akhirudin di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terungkap motor Harley Davidson dengan nomor polisi B6168HSB yang kerap dipamerkan AKBP Akhirudin Hasibuan di media sosialnya ternyata bodong alias palsu. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan penjelasan. Sebelumnya sejumlah pihak mendesak KPK mengusut kemewahan properti AKBP Akhirudin Hasibuan. Diduga tidak sinkron dengan harta yang tertera di LHKPN. Tercatat harta kekayaan AKBP Akhirudin hanya sebesar 467 juta rupiah. Pahala Nainggolan sebelumnya meminta nomor polisi Harley Davidson yang digunakan perwira menengah tersebut. Kemudian ia menyatakan bahwa plat itu bodong. Sebagaimana diketahui, AKBP Akhirudin kerap memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Rubicon di media sosial Instagram. Namun kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercatat dalam LHKPN miliknya. Merespons hal ini, KPK menyatakan bakal mengklarifikasi LHKPN AKBP Akhirudin. Kini KPK telah membentuk tim dan menerbitkan surat klarifikasi. Kendati begitu, KPK masih mengumpulkan data sehingga belum menentukan jadwal klarifikasi. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut AKBP Akhirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nilai mutasi rekening AKBP Akhirudin dan anaknya disebut sangat signifikan dan tidak sesuai dengan profilnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana menerangkan proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan tersebut terhadap mahasiswa Ken Admiral viral. Ia menyebut PPATK pun telah memblokir rekening AKBP Akhirudin. Senada dengan hal itu, Humas PPATK Natsir Kongah menuturkan pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Akhirudin Hasibuan. Ada perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah. Rekening milik mantan Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Akhirudin diblokir PPATK.
Pemblokiran dilakukan lantaran ada indikasi pencucian uang di rekening tersebut. Hal itu disampaikan oleh Humas PPATK Natsir Qongah pada Kamis 27 April 2023. Selain rekening AKBP Akhirudin, PPATK juga memblokir rekening milik sang anak, Aditya Hasibuan, 19 tahun. Nilai uang yang berada di 2 rekening yang diblokir tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengatakan ada penyimpangan sumber dana dalam rekening itu. Ivan juga menyebut PPATK sudah melakukan proses analisis terhadap rekening AKBP Akhirudin dan sang anak jauh sebelum terjadinya kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Tribunarus Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menduga terdapat penyimpangan dana yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Oleh karena itu, PPATK kini memblokir rekening AKBP Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustina Vandana, proses analisis ini telah dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral. Dilansir dari tribunmedia.com, Humas PPATK Natsir Qongah mengatakan bahwa pihaknya menemukan terdapat indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Dari 2 rekening tersebut, Natsir menyebut bahwa perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Akhirudin Hasibuan ini pun menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral. Kejanggalan harta kekayaan milik AKBP Akhirudin Hasibuan yang tak sesuai dengan LHKPN akhirnya disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait hal ini, KPK telah membentuk tim untuk mendalami kejanggalan LHKPN. Adapun sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir rekening AKBP Akhirudin dan anaknya karena ada indikasi pencucian uang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, seperti dikutip dari Kompas.com Kamis 27 April. Nantinya AKBP Akhirudin akan diundang KPK untuk melakukan klarifikasi terkait hartanya tersebut. Meski begitu, belum dipastikan jadwal klarifikasi oleh AKBP Akhirudin, pasalnya tim LHKPN KPK masih melakukan pengumpulan informasi. Adapun harta kekayaan perwira menengah kepolisian itu disorot gara-gara kasus penganiayaan sang anak, Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember tahun lalu. Publik kemudian menyoroti gaya hidup Akhirudin yang terpampang di media sosial Instagramnya. Dari situ terungkap bahwa Akhirudin kerap memamerkan kendaraan mewah seperti Harley Davidson, Rubicon, dan rumah mewahnya di kota Medan yang jadi TKP penganiayaan. Tentu, hal ini menimbulkan kecurigaan karena tak sesuai dengan profilnya. Terlebih dalam LHKPN, AKBP Akhirudin hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 467 juta rupiah. Sejumlah harta tersebut juga tak dicantumkan dalam LHKPN. Baru-baru ini PPATK menyatakan ada indikasi Akhirudin melakukan tindak pencucian uang. PPATK pun gerak cepat dengan melakukan pemblokiran rekening Akhirudin dengan sang anak. Meski begitu, PPATK enggan membeberkan apakah Akhirudin Fortuner tahun 2006 senilai 370 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 51,2 juta rupiah. Sementara itu dilihat dari Instagramnya, Akhirudin kerap memamerkan motor Harley-nya, berkendara dengan motor trail hingga Rubicon. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa plat Harley Davidson yang ditunggangi Akhirudin adalah bodong. Polisi juga menemukan gudang yang diduga untuk menyimpan dan mengoplos BBM jenis solar. Terkait harta kekayaan Akhirudin, PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar yang bersumber dari uang hasil penyimpangan. PPATK pun langsung gerak cepat memblokir rekening milik Akhirudin dan anaknya. Selain itu, KPK juga berencana memanggil Akhirudin untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya. Kisah Akhirudin ini mirip seperti yang dialami oleh bekas pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo. Berawal dari ulah sang anak, Rafael kini harus mendekam di sel tahanan karena menjadi tersangka gratifikasi. Anak Rafael, Mario Dandi, telah menganiaya David Ozora secara brutal hingga membuat korban mengalami cedera parah bahkan koma. Ramainya kasus Mario Dandi kemudian membuat warganet menguliti harta kekayaan Rafael yang ternyata tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Tribunarus PPATK telah memblokir rekening AKBP Akhirudin Hasibuan dan putranya Aditya Hasibuan. Hal ini dilakukan setelah PPATK mengendus adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin.
Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup, Tribunars. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA, di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu terkait hal ini LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung. LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar. Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa. Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson. Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribunars, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribunars, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribunars. Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi, hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau, Tribunars. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter. Selain itu ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu Bang, kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lampu Pertamina Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya. Di ini. Tapi kan yang jelas itu
bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa ya? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bawa solar ya Bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah Abang lihat lah itu. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu Bang kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lampu Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa ya? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bawa solar ya Bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah Abang lihat lah itu. Bang, ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut Bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Untuk sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya ada kan QR code juga. Artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan kan kita dari QR code ya, ada digital. Keluar berapa itu bisa kelihatan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik, Tribuners. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta. Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta. Apabila ditotal, kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 467.548.644. Namun begitu dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu, Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan disorot setelah anaknya terseret kasus penganiayaan. Bahkan rumah mewah Ahirudin mirip milik jenderal kepolisian. Tak hanya mewah, rumah tersebut juga dilengkapi teknologi canggih yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Padahal gaji dan tunjangan AKBP Ahirudin Hasibuan mentok hanya sampai 10 juta rupiah. Sebelum anaknya terseret kasus penganiayaan, Ahirudin memang kerap pamer harta di media sosial, mulai dari kendaraan mewah hingga rumah bak istana.
Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan di Helvetia, Medan, Sumatera Utara pun bak rumah jenderal. Penampakan rumah mewah Ahirudin diketahui saat Polda Sumatera Utara menyambangi kediamannya pada Rabu 27 April 2023. Pasalnya rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Belum lagi pagar rumah itu ternyata dikendalikan oleh remote. Garasi rumah itu pun terlihat luas, bisa menampung 4 mobil sekaligus. Sekilas, rumah milik polisi dengan jabatan AKBP itu bak rumah seorang jenderal polisi. Padahal diketahui dari laporan harta kekayaan, AKBP Ahirudin mengaku hanya memiliki harta sekitar 467 juta rupiah dengan rincian tanah dan bangunan tidak lebih dari 50 juta. Pun gaji polisi sekelas AKBP hanya sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, tunjangan kinerja per bulannya sebesar 5.183.000 rupiah. Sehingga pendapatan tertinggi AKBP Ahirudin Hasibuan hanya sekitar 10 juta per bulannya. Rekening AKBP Ahirudin Hasibuan telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun yang disorot adalah isi rekening tersebut yang jumlahnya puluhan miliar. Koordinator Kelompok Kehumasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat 2 rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. Mengutip Kompas.com pada hari Jumat 28 April, 2 rekening yang diblokir itu atas nama AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Pemblokiran rekening tersebut telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Ahirudin Hasibuan mencuat ke permukaan. Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan tercatat Rp460.548.644. Total harta kekayaan itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai Rp46.330.000. Kemudian, harta alat transportasi dan mesin senilai Rp330 juta, serta harta kas dan setara kas yang berjumlah Rp51.218.644. Sementara itu, KPK akan memeriksa AKBP Ahirudin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang diduga janggal. Pasalnya, Ahirudin kerap memamerkan kekayaan di media sosial, salah satunya saat menggunakan motor gede Harley Davidson. Dan saya juga sudah mengirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuhnya. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus AKBP Ahirudin dan anaknya Aditya Hasibuan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Tak main-main, ia pun sudah mengirimkan tim untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas.
Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada Kamis 27 April. Meski sudah mengirim tim, ia menyebut sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah profesional dalam mendalami kasus tersebut. Ia pun mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak. Lebih lanjut, saat ditanya apakah AKBP Ahirudin bisa dipidana, Mahfud menyerahkan hal itu kepada Mabes Polri. Menko Polhukam itu menegaskan saat ini tidak ada kasus yang bisa ditutupi dari publik. Diketahui selain kasus penganiayaan yang menjerat putranya, AKBP Ahirudin juga tersandung kasus dugaan pencucian uang. Pihak PPATK memblokir rekening milik keluarga AKBP Ahirudin karena terdapat transaksi mencurigakan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, Ahirudin juga berbohong terkait data yang dilaporkan di LHKPN. Dalam data yang dilaporkan pada 2021 itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan senilai 467 juta rupiah. Ia hanya mengunggah kendaraan bergerak yakni Toyota Fortuner minibus tahun 2006 senilai 370 juta rupiah. Padahal di media sosial, Ahirudin kerap memamerkan gaya mewah dengan mengendarai Harley Davidson hingga Rubicon. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Ahirudin Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah mengirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu takatannya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas. Lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa, Bang? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Ahirudin juga diduga kan punya penyesalan ya, Pak? Semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membongkar harta kekayaan AKBP Ahirudin di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terungkap motor Harley Davidson dengan nomor polisi B6168HSB yang kerap dipamerkan AKBP Ahirudin Hasibuan di media sosialnya ternyata bodong alias palsu. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan penjelasan. Sebelumnya sejumlah pihak mendesak KPK mengusut kemewahan properti AKBP Ahirudin Hasibuan. Diduga tidak sinkron dengan harta yang tertera di LHKPN. Tercatat harta kekayaan AKBP Ahirudin hanya sebesar 467 juta rupiah. Pahala Nainggolan sebelumnya meminta nomor polisi Harley Davidson yang digunakan perwira menengah tersebut. Kemudian ia menyatakan bahwa plat itu bodong. Sebagaimana diketahui, AKBP Ahirudin kerap memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Rubicon di media sosial Instagram. Namun kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercatat dalam LHKPN miliknya. Merespons hal ini, KPK menyatakan bakal mengklarifikasi LHKPN AKBP Ahirudin. Kini KPK telah membentuk tim dan menerbitkan surat klarifikasi. Kendati begitu, KPK masih mengumpulkan data sehingga belum menentukan jadwal klarifikasi. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut AKBP Ahirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Nilai mutasi rekening AKBP Ahirudin dan anaknya disebut sangat signifikan dan tidak sesuai dengan profilnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana menerangkan proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan tersebut terhadap mahasiswa Ken Admiral viral. Ia menyebut PPATK pun telah memblokir rekening AKBP Ahirudin. Senada dengan hal itu, Humas PPATK Natsir Kongah menuturkan pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Ada perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah. Rekening milik mantan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Ahirudin diblokir PPATK. Pemblokiran dilakukan lantaran ada indikasi pencucian uang di rekening tersebut. Hal itu disampaikan oleh Humas PPATK Natsir Kongah pada Kamis 27 April 2023. Selain rekening AKBP Ahirudin, PPATK juga memblokir rekening milik sang anak Aditya Hasibuan, 19 tahun. Nilai uang yang berada di dua rekening yang diblokir tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana mengatakan ada penyimpangan sumber dana dalam rekening itu. Ivan juga menyebut PPATK sudah melakukan proses analisis terhadap rekening AKBP Ahirudin dan sang anak jauh sebelum terjadinya kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Tribunarus Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menduga terdapat penyimpangan dana yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Oleh karena itu, PPATK kini memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana, proses analisis ini telah dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral. Dilansir dari tribunmedia.com, Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan bahwa pihaknya menemukan terdapat indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut bahwa perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Ahirudin Hasibuan ini pun menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral. Kejanggalan harta kekayaan milik AKBP Ahirudin Hasibuan yang tak sesuai dengan LHKPN akhirnya disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait hal ini, KPK telah membentuk tim untuk mendalami kejanggalan LHKPN. Adapun sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin dan anaknya karena ada indikasi pencucian uang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, seperti dikutip dari Kompas.com Kamis 27 April. Nantinya AKBP Ahirudin akan diundang KPK untuk melakukan klarifikasi terkait hartanya tersebut. Meski begitu, belum dipastikan jadwal klarifikasi oleh AKBP Ahirudin, pasalnya tim LHKPN KPK masih melakukan pengumpulan informasi. Adapun harta kekayaan perwira menengah kepolisian itu disorot gara-gara kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember tahun lalu. Publik kemudian menyoroti gaya hidup Ahirudin yang terpampang di media sosial Instagramnya. Dari situ terungkap bahwa Ahirudin kerap memamerkan kendaraan mewah seperti Harley Davidson, Rubicon, dan rumah mewahnya di kota Medan yang jadi TKP penganiayaan. Tentu, hal ini menimbulkan kecurigaan karena tak sesuai dengan profilnya. Terlebih dalam LHKPN, AKBP Ahirudin hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 467 juta rupiah. Sejumlah harta tersebut juga tak dicantumkan dalam LHKPN. Baru-baru ini PPATK menyatakan ada indikasi Ahirudin melakukan tindak pencucian uang. PPATK pun gerak cepat dengan melakukan pemblokiran rekening Ahirudin dengan sang anak. Meski begitu, PPATK enggan membeberkan apakah Ahirudin menggunakan nomina atau orang lain untuk menyamarkan kekayaannya. AKBP Ahirudin Hasibuan nampaknya akan memiliki nasib serupa dengan Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, berawal dari kasus penganiayaan sang anak, kini harta kekayaannya dicurigai lantaran tidak sesuai dengan LHKPN. PPATK bahkan menemukan indikasi adanya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin. Berdasarkan LHKPN tahun 2021 yang dilaporkannya, Ahirudin memiliki harta kekayaan mencapai 467 juta rupiah. Padahal di tahun 2011, perwira menengah kepolisian itu juga memiliki harta yang sama.
Komponen kekayaan Ahirudin terdiri dari properti berjumlah 46,3 juta rupiah, mobil Toyota Fortuner tahun 2006 senilai 370 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 51,2 juta rupiah. Sementara itu dilihat dari Instagramnya, Ahirudin kerap memamerkan motor Harley-nya, berkendara dengan motor trail hingga Rubicon. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa plat Harley Davidson yang ditunggangi Ahirudin adalah bodong. Polisi juga menemukan gudang yang diduga untuk menyimpan dan mengoplos BBM jenis solar. Terkait harta kekayaan Ahirudin, PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar yang bersumber dari uang hasil penyimpangan. PPATK pun langsung gerak cepat memblokir rekening milik Ahirudin dan anaknya. Selain itu, KPK juga berencana memanggil Ahirudin untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya. Kisah Ahirudin ini mirip seperti yang dialami oleh bekas pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo. Berawal dari ulah sang anak, Rafael kini harus mendekam di sel tahanan karena menjadi tersangka gratifikasi. Anak Rafael, Mario Dandi, telah menganiaya David Ozora secara brutal hingga membuat korban mengalami cedera parah bahkan koma. Ramainya kasus Mario Dandi kemudian membuat warganet menguliti harta kekayaan Rafael yang ternyata tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Tribunal PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan putranya Aditya Hasibuan. Hal ini dilakukan setelah PPATK mengendus adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup, Tribunars. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA, di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu, terkait hal ini, LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung. LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar. Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa. Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson. Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribunars, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribunars, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribunars. Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar.
Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi. Hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau Tribunars. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter. Selain itu ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu Bang kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya. Gitu. Bang ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah Bang lihat lah itu. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu Bang kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya. Gitu. Bang ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah Bang lihat lah itu. Ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut Bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Modus sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya kan QR code juga. Artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan kan dari QR code ya, ada digital, keluar berapa itu bisa kelihatan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik Tribunars. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta. Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta. Apabila ditotal, kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 467.548.644.
Namun begitu dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Ad viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan disorot setelah anaknya terseret kasus penganiayaan. Bahkan rumah mewah Ahirudin mirip milik jenderal kepolisian. Tak hanya mewah, rumah tersebut juga dilengkapi teknologi canggih yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Padahal gaji dan tunjangan AKBP Ahirudin Hasibuan mentok hanya sampai 10 juta rupiah. Sebelum anaknya terseret kasus penganiayaan, Ahirudin memang kerap pamer harta di media sosial, mulai dari kendaraan mewah hingga rumah bak istana. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan di Helvetia, Medan, Sumatera Utara pun bak rumah jenderal. Penampakan rumah mewah Ahirudin diketahui saat Polda Sumatera Utara menyambangi kediamannya pada Rabu 27 April 2023. Pasalnya rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Belum lagi pagar rumah itu ternyata dikendalikan oleh remote. Garasi rumah itu pun terlihat luas, bisa menampung 4 mobil sekaligus. Sekilas, rumah milik polisi dengan jabatan AKBP itu bak rumah seorang jenderal polisi. Padahal diketahui dari laporan harta kekayaan, AKBP Ahirudin mengaku hanya memiliki harta sekitar 467 juta rupiah dengan rincian tanah dan bangunan tidak lebih dari 50 juta. Pun gaji polisi sekelas AKBP hanya sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, tunjangan kinerja per bulannya sebesar Rp5.183.000. Sehingga pendapatan tertinggi AKBP Ahirudin Hasibuan hanya sekitar 10 juta per bulannya. Rekening AKBP Ahirudin Hasibuan telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun yang disorot adalah isi rekening tersebut yang jumlahnya puluhan miliar. Koordinator Kelompok Humasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat 2 rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. Mengutip Kompas.com pada hari Jumat 28 April, 2 rekening yang diblokir itu atas nama AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Pemblokiran rekening tersebut telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Ahirudin Hasibuan mencuat ke permukaan. Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan tercatat Rp460.548.644. Total harta kekayaan itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai Rp46.330.000.
Kemudian, harta alat transportasi dan mesin senilai 330 juta rupiah, serta harta kas dan setara kas yang berjumlah 51.218.644 rupiah. Sementara itu, KPK akan memeriksa AKBP Ahirudin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang diduga janggal. Pasalnya, Ahirudin kerap memamerkan kekayaan di media sosial, salah satunya saat menggunakan motor gede Harley Davidson. Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus AKBP Ahirudin dan anaknya Aditya Hasibuan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Tak main-main, ia pun sudah mengirimkan tim untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada Kamis 27 April. Meski sudah mengirim tim, ia menyebut sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah profesional dalam mendalami kasus tersebut. Ia pun mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak. Lebih lanjut, saat ditanya apakah AKBP Ahirudin bisa dipidana, Mahfud menyerahkan hal itu kepada Mabes Polri. Menko Polhukam itu menegaskan saat ini tidak ada kasus yang bisa ditutupi dari publik. Diketahui selain kasus penganiayaan yang menjerat putranya, AKBP Ahirudin juga tersandung kasus dugaan pencucian uang. Pihak PPATK memblokir rekening milik keluarga AKBP Ahirudin karena terdapat transaksi mencurigakan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, Ahirudin juga berbohong terkait data yang dilaporkan di LHKPN. Dalam data yang dilaporkan pada 2021 itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan senilai 467 juta rupiah. Ia hanya mengunggah kendaraan bergerak yakni Toyota Fortuner minibus tahun 2006 senilai 370 juta rupiah. Padahal di media sosial, Ahirudin kerap memamerkan gaya mewah dengan mengendarai Harley Davidson hingga Rubicon. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Ahirudin Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah dan saya juga sudah mengirim tim ke sana. Termasuk yang ditangkap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan lalu Sulaiman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya menurut tim ke sana dan sudah ditahan. Sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Ahirudin juga diduga kan punya penyesalan ya, semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membongkar harta kekayaan AKBP Ahirudin di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terungkap motor Harley Davidson dengan nomor polisi B6168HSB yang kerap dipamerkan AKBP Ahirudin Hasibuan di media sosialnya ternyata bodong alias palsu. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan penjelasan. Sebelumnya sejumlah pihak mendesak KPK mengusut kemewahan properti AKBP Ahirudin Hasibuan. Diduga tidak sinkron dengan harta yang tertera di LHKPN. Tercatat harta kekayaan AKBP Ahirudin hanya sebesar 467 juta rupiah. Pahala Nainggolan sebelumnya meminta nomor polisi Harley Davidson yang digunakan perwira menengah tersebut. Kemudian ia menyatakan bahwa plat itu bodong. Sebagaimana diketahui, AKBP Ahirudin kerap memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Rubicon di media sosial Instagram. Namun kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercatat dalam LHKPN miliknya. Merespons hal ini, KPK menyatakan bakal mengklarifikasi LHKPN AKBP Ahirudin. Kini KPK telah membentuk tim dan menerbitkan surat klarifikasi. Kendati begitu, KPK masih mengumpulkan data sehingga belum menentukan jadwal klarifikasi. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut AKBP Ahirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nilai mutasi rekening AKBP Ahirudin dan anaknya disebut sangat signifikan dan tidak sesuai dengan profilnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana menerangkan proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan tersebut terhadap mahasiswa Ken Admiral viral. Ia menyebut PPATK pun telah memblokir rekening AKBP Ahirudin. Senada dengan hal itu, Humas PPATK Natsir Kongah menuturkan pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Ada perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah. Rekening milik mantan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Ahirudin diblokir PPATK. Pemblokiran dilakukan lantaran ada indikasi pencucian uang di rekening tersebut. Hal itu disampaikan oleh Humas PPATK Natsir Kongah pada Kamis 27 April 2023. Selain rekening AKBP Ahirudin, PPATK juga memblokir rekening milik sang anak Aditya Hasibuan, 19 tahun. Nilai uang yang berada di dua rekening yang diblokir tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan ada penyimpangan sumber dana dalam rekening itu. Ivan juga menyebut PPATK sudah melakukan proses analisis terhadap rekening AKBP Ahirudin dan sang anak jauh sebelum terjadinya kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Tribunal Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menduga terdapat penyimpangan dana yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Oleh karena itu, PPATK kini memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustina Vandana, proses analisis ini telah dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral. Dilansir dari tribunmedan.com, Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan bahwa pihaknya menemukan terdapat indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut bahwa perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Ahirudin Hasibuan ini pun menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral. Kejanggalan harta kekayaan milik AKBP Ahirudin Hasibuan yang tak sesuai dengan LHKPN akhirnya disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait hal ini, KPK telah membentuk tim untuk mendalami kejanggalan LHKPN. Adapun sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin dan anaknya karena ada indikasi pencucian uang.
Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, seperti dikutip dari Kompas.com Kamis 27 April. Nantinya AKBP Ahirudin akan diundang KPK untuk melakukan klarifikasi terkait hartanya tersebut. Meski begitu, belum dipastikan jadwal klarifikasi oleh AKBP Ahirudin, pasalnya tim LHKPN KPK masih melakukan pengumpulan informasi. Adapun harta kekayaan perwira menengah kepolisian itu disorot gara-gara kasus penganiayaan sang anak, Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember tahun lalu. Publik kemudian menyoroti gaya hidup Ahirudin yang terpampang di media sosial Instagramnya. Dari situ terungkap bahwa Ahirudin kerap memamerkan kendaraan mewah seperti Harley Davidson, Rubicon, dan rumah mewahnya di kota Medan yang jadi TKP penganiayaan. Tentu, hal ini menimbulkan kecurigaan karena tak sesuai dengan profilnya. Terlebih dalam LHKPN, AKBP Ahirudin hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 467 juta rupiah. Sejumlah harta tersebut juga tak dicantumkan dalam LHKPN. Baru-baru ini PPATK menyatakan ada indikasi Ahirudin melakukan tindak pencucian uang. PPATK pun gerak cepat dengan melakukan pemblokiran rekening Ahirudin dengan sang anak. Meski begitu, PPATK enggan membeberkan apakah Ahirudin menggunakan nomina atau orang lain untuk menyamarkan kekayaannya. AKBP Ahirudin Hasibuan nampaknya akan memiliki nasib serupa dengan Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, berawal dari kasus penganiayaan sang anak, kini harta kekayaannya dicurigai lantaran tidak sesuai dengan LHKPN. PPATK bahkan menemukan indikasi adanya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin. Berdasarkan LHKPN tahun 2021 yang dilaporkannya, Ahirudin memiliki harta kekayaan mencapai 467 juta rupiah. Padahal di tahun 2011, perwira menengah kepolisian itu juga memiliki harta yang sama. Komponen kekayaan Ahirudin terdiri dari properti berjumlah 46,3 juta rupiah, mobil Toyota Fortuner tahun 2006 senilai 370 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 51,2 juta rupiah. Sementara itu dilihat dari Instagramnya, Ahirudin kerap memamerkan motor Harley-nya, berkendara dengan motor trail hingga Rubicon. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa plat Harley Davidson yang ditunggangi Ahirudin adalah bodong. Polisi juga menemukan gudang yang diduga untuk menyimpan dan mengoplos BBM jenis solar. Terkait harta kekayaan Ahirudin, PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar yang bersumber dari uang hasil penyimpangan. PPATK pun langsung gerak cepat memblokir rekening milik Ahirudin dan anaknya. Selain itu, KPK juga berencana memanggil Ahirudin untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya. Kisah Ahirudin ini mirip seperti yang dialami oleh bekas pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Berawal dari ulah sang anak, Rafael kini harus mendekam di sel tahanan karena menjadi tersangka gratifikasi. Anak Rafael, Mario Dandi, telah menganiaya David Ozora secara brutal hingga membuat korban mengalami cedera parah bahkan koma. Ramainya kasus Mario Dandi kemudian membuat warganet menguliti harta kekayaan Rafael yang ternyata tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Tribunal PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan putranya Aditya Hasibuan. Hal ini dilakukan setelah PPATK mengendus adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup, Tribunars. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA, di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu, terkait hal ini, LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung. LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar. Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa. Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson.
Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribunars, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribunars, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribunars. Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi. Hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau, Tribunars. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter. Selain itu, ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu Bang, kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Udah Bang lihat lah itu. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu Bang, kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Udah Bang lihat lah itu. Bang, ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU?
Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Untuk sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya kan QR code juga. Artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina. Kalau merasa kehilangan kan dari QR code ya, ada digital, keluar berapa itu bisa kelihatan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik, Tribuners. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di Kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta. Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta. Apabila ditotal, kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 467.548.644. Namun begitu dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu, Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan disorot setelah anaknya terseret kasus penganiayaan. Bahkan rumah mewah Ahirudin mirip milik jenderal kepolisian. Tak hanya mewah, rumah tersebut juga dilengkapi teknologi canggih yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Padahal gaji dan tunjangan AKBP Ahirudin Hasibuan mentok hanya sampai 10 juta rupiah. Sebelum anaknya terseret kasus penganiayaan, Ahirudin memang kerap pamer harta di media sosial, mulai dari kendaraan mewah hingga rumah bak istana. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan di Helvetia, Medan, Sumatera Utara pun bak rumah jenderal. Penampakan rumah mewah Ahirudin diketahui saat Polda Sumatera Utara menyambangi kediamannya pada Rabu 27 April 2023. Pasalnya rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Belum lagi pagar rumah itu ternyata dikendalikan oleh remote. Garasi rumah itu pun terlihat luas, bisa menampung 4 mobil sekaligus. Sekilas, rumah milik polisi dengan jabatan AKBP itu bak rumah seorang jenderal polisi. Padahal diketahui dari laporan harta kekayaan, AKBP Ahirudin mengaku hanya memiliki harta sekitar 467 juta rupiah dengan rincian tanah dan bangunan tidak lebih dari 50 juta. Pun gaji polisi sekelas AKBP hanya sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, tunjangan kinerja per bulannya sebesar Rp5.183.000. Sehingga pendapatan tertinggi AKBP Ahirudin Hasibuan hanya sekitar 10 juta per bulannya.
Rekening AKBP Ahirudin Hasibuan telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun yang disorot adalah isi rekening tersebut yang jumlahnya puluhan miliar. Koordinator Kelompok Humasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat 2 rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. Mengutip Kompas.com pada hari Jumat 28 April, 2 rekening yang diblokir itu atas nama AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Pemblokiran rekening tersebut telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Ahirudin Hasibuan mencuat ke permukaan. Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan tercatat Rp460.548.644. Total harta kekayaan itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai Rp46.330.000. Kemudian, harta alat transportasi dan mesin senilai Rp330 juta, serta harta kas dan setara kas yang berjumlah Rp51.218.644. Sementara itu, KPK akan memeriksa AKBP Ahirudin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang diduga janggal. Pasalnya, Ahirudin kerap memamerkan kekayaan di media sosial, salah satunya saat menggunakan motor gede Harley Davidson. Dan saya juga sudah mengirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus AKBP Ahirudin dan anaknya Aditya Hasibuan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Tak main-main, ia pun sudah mengirimkan tim untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada Kamis 27 April. Meski sudah mengirim tim, ia menyebut sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah profesional dalam mendalami kasus tersebut. Ia pun mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak. Lebih lanjut, saat ditanya apakah AKBP Ahirudin bisa dipidana, Mahfud menyerahkan hal itu kepada Mabes Polri. Menko Polhukam itu menegaskan saat ini tidak ada kasus yang bisa ditutupi dari publik. Diketahui selain kasus penganiayaan yang menjerat putranya, AKBP Ahirudin juga tersandung kasus dugaan pencucian uang. Pihak PPATK memblokir rekening milik keluarga AKBP Ahirudin karena terdapat transaksi mencurigakan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, Ahirudin juga berbohong terkait data yang dilaporkan di LHKPN. Dalam data yang dilaporkan pada 2021 itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan senilai 467 juta rupiah. Ia hanya mengunggah kendaraan bergerak yakni Toyota Fortuner minibus tahun 2006 senilai 370 juta rupiah. Padahal di media sosial, Ahirudin kerap memamerkan gaya mewah dengan mengendarai Harley Davidson hingga Rubicon. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Ahirudin ya, Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah dan saya juga sudah mengirim tim ke sana. Termasuk yang ditangkap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu
namanya siapa ya? Saya kok Hendri. namanya Hendri Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya menurut tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau untuk soal Hairudin sendiri OPM, apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya solar ya, Pak? Semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membongkar harta kekayaan AKBP Ahirudin di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terungkap motor Harley Davidson dengan nomor polisi B6168HSB yang kerap dipamerkan AKBP Ahirudin Hasibuan di media sosialnya ternyata bodong alias palsu. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan penjelasan. Sebelumnya sejumlah pihak mendesak KPK mengusut kemewahan properti AKBP Ahirudin Hasibuan. Diduga tidak sinkron dengan harta yang tertera di LHKPN. Tercatat harta kekayaan AKBP Ahirudin hanya sebesar 467 juta rupiah. Pahala Nainggolan sebelumnya meminta nomor polisi Harley Davidson yang digunakan perwira menengah tersebut. Kemudian ia menyatakan bahwa plat itu bodong. Sebagaimana diketahui, AKBP Ahirudin kerap memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Rubicon di media sosial Instagram. Namun kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercatat dalam LHKPN miliknya. Merespons hal ini, KPK menyatakan bakal mengklarifikasi LHKPN AKBP Ahirudin. Kini KPK telah membentuk tim dan menerbitkan surat klarifikasi. Kendati begitu, KPK masih mengumpulkan data sehingga belum menentukan jadwal klarifikasi. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut AKBP Ahirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nilai mutasi rekening AKBP Ahirudin dan anaknya disebut sangat signifikan dan tidak sesuai dengan profilnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana menerangkan proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan tersebut terhadap mahasiswa Ken Admiral viral. Ia menyebut PPATK pun telah memblokir rekening AKBP Ahirudin. Senada dengan hal itu, Humas PPATK Natsir Kongah menuturkan pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Ada perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah. Rekening milik mantan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Ahirudin diblokir PPATK. Pemblokiran dilakukan lantaran ada indikasi pencucian uang di rekening tersebut. Hal itu disampaikan oleh Humas PPATK Natsir Kongah pada Kamis 27 April 2023. Selain rekening AKBP Ahirudin, PPATK juga memblokir rekening milik sang anak Aditya Hasibuan, 19 tahun. Nilai uang yang berada di dua rekening yang diblokir tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana mengatakan ada penyimpangan sumber dana dalam rekening itu. Ivan juga menyebut PPATK sudah melakukan proses analisis terhadap rekening AKBP Ahirudin dan sang anak jauh sebelum terjadinya kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Tribunal Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menduga terdapat penyimpangan dana yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Oleh karena itu, PPATK kini memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana, proses analisis ini telah dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral.
Dilansir dari tribunmedia.com, Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan bahwa pihaknya menemukan terdapat indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari 2 rekening tersebut, Natsir menyebut bahwa perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Ahirudin Hasibuan ini pun menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral. Kejanggalan harta kekayaan milik AKBP Ahirudin Hasibuan yang tak sesuai dengan LHKPN akhirnya disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait hal ini, KPK telah membentuk tim untuk mendalami kejanggalan LHKPN. Adapun sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin dan anaknya karena ada indikasi pencucian uang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan seperti dikutip dari Kompas.com Kamis 27 April. Nantinya AKBP Ahirudin akan diundang KPK untuk melakukan klarifikasi terkait hartanya tersebut. Meski begitu, belum dipastikan jadwal klarifikasi oleh AKBP Ahirudin, pasalnya tim LHKPN KPK masih melakukan pengumpulan informasi. Adapun harta kekayaan perwira menengah kepolisian itu disorot gara-gara kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember tahun lalu. Publik kemudian menyoroti gaya hidup Ahirudin yang terpampang di media sosial Instagramnya. Dari situ terungkap bahwa Ahirudin kerap memamerkan kendaraan mewah seperti Harley Davidson, Rubicon, dan rumah mewahnya di kota Medan yang jadi TKP penganiayaan. Tentu, hal ini menimbulkan kecurigaan karena tak sesuai dengan profilnya. Terlebih dalam LHKPN, AKBP Ahirudin hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 467 juta rupiah. Sejumlah harta tersebut juga tak dicantumkan dalam LHKPN. Baru-baru ini PPATK menyatakan ada indikasi Ahirudin melakukan tindak pencucian uang. PPATK pun gerak cepat dengan melakukan pemblokiran rekening Ahirudin dengan sang anak. Meski begitu, PPATK enggan membeberkan apakah Ahirudin menggunakan nomina atau orang lain untuk menyamarkan kekayaannya. AKBP Ahirudin Hasibuan nampaknya akan memiliki nasib serupa dengan Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, berawal dari kasus penganiayaan sang anak, kini harta kekayaannya dicurigai lantaran tidak sesuai dengan LHKPN. PPATK bahkan menemukan indikasi adanya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin. Berdasarkan LHKPN tahun 2021 yang dilaporkannya, Ahirudin memiliki harta kekayaan mencapai 467 juta rupiah. Padahal di tahun 2011, perwira menengah kepolisian itu juga memiliki harta yang sama. Komponen kekayaan Ahirudin terdiri dari properti berjumlah 46,3 juta rupiah, mobil Toyota Fortuner tahun 2006 senilai 370 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 51,2 juta rupiah. Sementara itu dilihat dari Instagramnya, Ahirudin kerap memamerkan motor Harley-nya, berkendara dengan motor trail hingga Rubicon. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa plat Harley Davidson yang ditunggangi Ahirudin adalah bodong. Polisi juga menemukan gudang yang diduga untuk menyimpan dan mengoplos BBM jenis solar. Terkait harta kekayaan Ahirudin, PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar yang bersumber dari uang hasil penyimpangan. PPATK pun langsung gerak cepat memblokir rekening milik Ahirudin dan anaknya. Selain itu, KPK juga berencana memanggil Ahirudin untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya. Kisah Ahirudin ini mirip seperti yang dialami oleh bekas pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Berawal dari ulah sang anak, Rafael kini harus mendekam di sel tahanan karena menjadi tersangka gratifikasi. Anak Rafael, Mario Dandi, telah menganiaya David Ozora secara brutal hingga membuat korban mengalami cedera parah bahkan koma. Ramainya kasus Mario Dandi kemudian membuat warganet menguliti harta kekayaan Rafael yang ternyata tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN. Seperti yang dilaporkan sebelumnya Tribunals, PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan putranya Aditya Hasibuan. Hal ini dilakukan setelah PPATK mengendus adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup Tribunars. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA.
di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu terkait hal ini LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung. LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar. Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa. Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson. Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribunars, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribunars, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribunars. Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi. Hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau, Tribunars. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter. Selain itu ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu Bang, kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa ya? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau dari tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya, di lokasi. Sudah Abang lihat lah itu.
Kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu bang kapasitas berapa kira-kira bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu bang? Kalau ngelihat kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya bang ya? Ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana bang? Jenisnya bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau dari tumpahan dari yang bau solar ya bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah abang lihat lah itu. Ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Untuk sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya kan QR code juga. Artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan kan dari QR code ya, ada digital, keluar berapa itu bisa kelihatan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik, Tribuners. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta. Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta. Apabila ditotal, kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 467.548.644. Namun begitu dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu, Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan disorot setelah anaknya terseret kasus penganiayaan. Bahkan rumah mewah Ahirudin mirip milik jenderal kepolisian. Tak hanya mewah, rumah tersebut juga dilengkapi teknologi canggih yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Padahal gaji dan tunjangan AKBP Ahirudin Hasibuan mentok hanya sampai 10 juta rupiah. Sebelum anaknya terseret kasus penganiayaan, Ahirudin memang kerap pamer harta di media sosial, mulai dari kendaraan mewah hingga rumah bak istana. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan di Helvetia Medan, Sumatera Utara pun bak rumah jenderal. Penampakan rumah mewah Ahirudin diketahui saat Polda Sumatera Utara menyambangi kediamannya pada Rabu 27 April 2023. Pasalnya rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Belum lagi pagar rumah itu ternyata dikendalikan oleh remote. Garasi rumah itu pun terlihat luas, bisa menampung 4 mobil sekaligus.
Sekilas, rumah milik polisi dengan jabatan AKBP itu bak rumah seorang jenderal polisi. Padahal diketahui dari laporan harta kekayaan, AKBP Akhirudin mengaku hanya memiliki harta sekitar 467 juta rupiah dengan rincian tanah dan bangunan tidak lebih dari 50 juta. Pun gaji polisi sekelas AKBP hanya sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, tunjangan kinerja per bulannya sebesar 5.183.000 rupiah. Sehingga pendapatan tertinggi AKBP Akhirudin Hasibuan hanya sekitar 10 juta per bulannya. Rekening AKBP Akhirudin Hasibuan telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun yang disorot adalah isi rekening tersebut yang jumlahnya puluhan miliar. Koordinator Kelompok Humasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat 2 rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. Mengutip Kompas.com pada hari Jumat 28 April, 2 rekening yang diblokir itu atas nama AKBP Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Pemblokiran rekening tersebut telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Akhirudin Hasibuan mencuat ke permukaan. Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan tercatat 460.548.644 rupiah. Total harta kekayaan itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai 46.330.000 rupiah. Kemudian harta alat transportasi dan mesin senilai 330 juta rupiah. Serta harta kas dan setara kas yang berjumlah 51.218.644 rupiah. Sementara itu, KPK akan memeriksa AKBP Akhirudin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang diduga janggal. Pasalnya, Akhirudin kerap memamerkan kekayaan di media sosial, salah satunya saat menggunakan motor gede Harley Davidson. Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus AKBP Akhirudin dan anaknya Aditya Hasibuan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Tak main-main, ia pun sudah mengirimkan tim untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada Kamis 27 April. Meski sudah mengirim tim, ia menyebut sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah profesional dalam mendalami kasus tersebut. Ia pun mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak. Lebih lanjut, saat ditanya apakah AKBP Akhirudin bisa dipidana, Mahfud menyerahkan hal itu kepada Mabes Polri. Menko Polhukam itu menegaskan saat ini tidak ada kasus yang bisa ditutupi dari publik.
Diketahui selain kasus penganiayaan yang menjerat putranya, AKBP Akhirudin juga tersandung kasus dugaan pencucian uang. Pihak PPATK memblokir rekening milik keluarga AKBP Akhirudin karena terdapat transaksi mencurigakan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, Akhirudin juga berbohong terkait data yang dilaporkan di LHKPN. Dalam data yang dilaporkan pada 2021 itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan senilai 467 juta rupiah. Ia hanya mengunggah kendaraan bergerak yakni Toyota Fortuner minibus tahun 2006 senilai 370 juta rupiah. Padahal di media sosial, Akhirudin kerap memamerkan gaya mewah dengan mengendarai Harley Davidson hingga Rubicon. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan lalu Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya menurut tim ke sana dan sudah ditahan. Itu dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya solar ya, Pak? Semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membongkar harta kekayaan AKBP Akhirudin di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terungkap motor Harley Davidson dengan nomor polisi B6168HSB yang kerap dipamerkan AKBP Akhirudin Hasibuan di media sosialnya ternyata bodong alias palsu. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan penjelasan. Sebelumnya sejumlah pihak mendesak KPK mengusut kemewahan properti AKBP Akhirudin Hasibuan. Diduga tidak sinkron dengan harta yang tertera di LHKPN. Tercatat harta kekayaan AKBP Akhirudin hanya sebesar 467 juta rupiah. Pahala Nainggolan sebelumnya meminta nomor polisi Harley Davidson yang digunakan perwira menengah tersebut. Kemudian ia menyatakan bahwa plat itu bodong. Sebagaimana diketahui, AKBP Akhirudin kerap memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Rubicon di media sosial Instagram. Namun kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercatat dalam LHKPN miliknya. Merespons hal ini, KPK menyatakan bakal mengklarifikasi LHKPN AKBP Akhirudin. Kini KPK telah membentuk tim dan menerbitkan surat klarifikasi. Kendati begitu, KPK masih mengumpulkan data sehingga belum menentukan jadwal klarifikasi. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut AKBP Akhirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nilai mutasi rekening AKBP Akhirudin dan anaknya disebut sangat signifikan dan tidak sesuai dengan profilnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana menerangkan proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan tersebut terhadap mahasiswa Ken Admiral viral. Ia menyebut PPATK pun telah memblokir rekening AKBP Akhirudin. Senada dengan hal itu,
Humas PPATK Natsir Kongah menuturkan pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Akhirudin Hasibuan. Ada perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah. Rekening milik mantan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Akhirudin diblokir PPATK. Pemblokiran dilakukan lantaran ada indikasi pencucian uang di rekening tersebut. Hal itu disampaikan oleh Humas PPATK Natsir Kongah pada Kamis 27 April 2023. Selain rekening AKBP Akhirudin, PPATK juga memblokir rekening milik sang anak Aditya Hasibuan, 19 tahun. Nilai uang yang berada di dua rekening yang diblokir tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengatakan ada penyimpangan sumber dana dalam rekening itu. Ivan juga menyebut PPATK sudah melakukan proses analisis terhadap rekening AKBP Akhirudin dan sang anak jauh sebelum terjadinya kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Tribunarus Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menduga terdapat penyimpangan dana yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Oleh karena itu, PPATK kini memblokir rekening AKBP Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustina Vandana, proses analisis ini telah dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral. Dilansir dari tribunmedia.com, Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan bahwa pihaknya menemukan terdapat indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut bahwa perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Akhirudin Hasibuan ini pun menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral. Kejanggalan harta kekayaan milik AKBP Akhirudin Hasibuan yang tak sesuai dengan LHKPN akhirnya disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait hal ini, KPK telah membentuk tim untuk mendalami kejanggalan LHKPN. Adapun sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir rekening AKBP Akhirudin dan anaknya karena ada indikasi pencucian uang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan seperti dikutip dari Kompas.com Kamis 27 April. Nantinya AKBP Akhirudin akan diundang KPK untuk melakukan klarifikasi terkait hartanya tersebut. Meski begitu, belum dipastikan jadwal klarifikasi oleh AKBP Akhirudin, pasalnya tim LHKPN KPK masih melakukan pengumpulan informasi. Adapun harta kekayaan perwira menengah kepolisian itu disorot gara-gara kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember tahun lalu. Publik kemudian menyoroti gaya hidup Akhirudin yang terpampang di media sosial Instagramnya. Dari situ terungkap bahwa Akhirudin kerap memamerkan kendaraan mewah seperti Harley Davidson, Rubicon, dan rumah mewahnya di kota Medan yang jadi TKP penganiayaan. Tentu, hal ini menimbulkan kecurigaan karena tak sesuai dengan profilnya. Terlebih dalam LHKPN, AKBP Akhirudin hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 467 juta rupiah. Sejumlah harta tersebut juga tak dicantumkan dalam LHKPN. Baru-baru ini PPATK menyatakan ada indikasi Akhirudin melakukan tindak pencucian uang. PPATK pun gerak cepat dengan melakukan pemblokiran rekening Akhirudin dengan sang anak. Meski begitu, PPATK enggan membeberkan apakah Akhirudin menggunakan nomina atau orang lain untuk menyamarkan kekayaannya. AKBP Akhirudin Hasibuan nampaknya akan memiliki nasib serupa dengan Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, berawal dari kasus penganiayaan sang anak, kini harta kekayaannya dicurigai lantaran tidak sesuai dengan LHKPN. PPATK bahkan menemukan indikasi adanya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin. Berdasarkan LHKPN tahun 2021 yang dilaporkannya, Akhirudin memiliki harta kekayaan mencapai 467 juta rupiah. Padahal di tahun 2011, perwira menengah kepolisian itu juga memiliki harta yang sama. Komponen kekayaan Akhirudin terdiri dari properti berjumlah 46,3 juta rupiah, mobil Toyota Fortuner tahun 2006 senilai 370 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 51,2 juta rupiah. Sementara itu dilihat dari Instagramnya, Akhirudin kerap memamerkan motor Harley-nya, berkendara dengan motor trail hingga Rubicon. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa plat Harley Davidson yang ditunggangi Akhirudin adalah bodong.
Polisi juga menemukan gudang yang diduga untuk menyimpan dan mengoplos BBM jenis solar. Terkait harta kekayaan Ahirudin, PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar yang bersumber dari uang hasil penyimpangan. PPATK pun langsung gerak cepat memblokir rekening milik Ahirudin dan anaknya. Selain itu, KPK juga berencana memanggil Ahirudin untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya. Kisah Ahirudin ini mirip seperti yang dialami oleh bekas pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo. Berawal dari ulah sang anak, Rafael kini harus mendekam di sel tahanan karena menjadi tersangka gratifikasi. Anak Rafael, Mario Dandi, telah menganiaya David Ozora secara brutal hingga membuat korban mengalami cedera parah bahkan koma. Ramainya kasus Mario Dandi kemudian membuat warganet menguliti harta kekayaan Rafael yang ternyata tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Tribunals, PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan putranya Aditya Hasibuan. Hal ini dilakukan setelah PPATK mengendus adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup, Tribunars. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA, di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu terkait hal ini LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung. LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar. Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa. Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson. Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribunars, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribunars, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribunars. Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi. Hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau, Tribunars. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter.
Selain itu, ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu Bang kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Udah Bang lihat lah itu. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu Bang kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Udah Bang lihat lah itu. Ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut Bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Untuk sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya kan QR code juga. Artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan kan dari QR code ya, ada digital. Keluar berapa itu bisa kelihatan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik, Tribuners. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta. Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta. Apabila ditotal, kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 467.548.644. Namun begitu, dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu, Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan
Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari 2 rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan disorot setelah anaknya terseret kasus penganiayaan. Bahkan rumah mewah Ahirudin mirip milik jenderal kepolisian. Tak hanya mewah, rumah tersebut juga dilengkapi teknologi canggih yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Padahal gaji dan tunjangan AKBP Ahirudin Hasibuan mentok hanya sampai 10 juta rupiah. Sebelum anaknya terseret kasus penganiayaan, Ahirudin memang kerap pamer harta di media sosial, mulai dari kendaraan mewah hingga rumah bak istana. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan di Helvetia, Medan, Sumatera Utara pun bak rumah jenderal. Penampakan rumah mewah Ahirudin diketahui saat Polda Sumatera Utara menyambangi kediamannya pada Rabu 27 April 2023. Pasalnya rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Belum lagi pagar rumah itu ternyata dikendalikan oleh remote. Garasi rumah itu pun terlihat luas, bisa menampung 4 mobil sekaligus. Sekilas, rumah milik polisi dengan jabatan AKBP itu bak rumah seorang jenderal polisi. Padahal diketahui dari laporan harta kekayaan, AKBP Ahirudin mengaku hanya memiliki harta sekitar 467 juta rupiah dengan rincian tanah dan bangunan tidak lebih dari 50 juta. Pun gaji polisi sekelas AKBP hanya sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, tunjangan kinerja per bulannya sebesar Rp5.183.000. Sehingga pendapatan tertinggi AKBP Ahirudin Hasibuan hanya sekitar 10 juta per bulannya. Rekening AKBP Ahirudin Hasibuan telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun yang disorot adalah isi rekening tersebut yang jumlahnya puluhan miliar. Koordinator Kelompok Humasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat 2 rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. Mengutip Kompas.com pada hari Jumat 28 April, 2 rekening yang diblokir itu atas nama AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Pemblokiran rekening tersebut telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Ahirudin Hasibuan mencuat ke permukaan. Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan tercatat Rp460.548.644. Total harta kekayaan itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai Rp46.330.000. Kemudian, harta alat transportasi dan mesin senilai Rp330 juta, serta harta kas dan setara kas yang berjumlah Rp51.218.644. Sementara itu, KPK akan memeriksa AKBP Ahirudin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang diduga janggal. Pasalnya, Ahirudin kerap memamerkan kekayaan di media sosial, salah satunya saat menggunakan motor gede Harley Davidson.
langkah. Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus AKBP Akhirudin dan anaknya Aditya Hasibuan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Tak main-main, ia pun sudah mengirimkan tim untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada Kamis 27 April. Meski sudah mengirim tim, ia menyebut sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah profesional dalam mendalami kasus tersebut. Ia pun mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak. Lebih lanjut, saat ditanya apakah AKBP Akhirudin bisa dipidana, Mahfud menyerahkan hal itu kepada Mabes Polri. Menko Polhukam itu menegaskan saat ini tidak ada kasus yang bisa ditutupi dari publik. Diketahui selain kasus penganiayaan yang menjerat putranya, AKBP Akhirudin juga tersandung kasus dugaan pencucian uang. Pihak PPATK memblokir rekening milik keluarga AKBP Akhirudin karena terdapat transaksi mencurigakan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, Akhirudin juga berbohong terkait data yang dilaporkan di LHKPN. Dalam data yang dilaporkan pada 2021 itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan senilai 467 juta rupiah. Ia hanya mengunggah kendaraan bergerak yakni Toyota Fortuner minibus tahun 2006 senilai 370 juta rupiah. Padahal di media sosial, Akhirudin kerap memamerkan gaya mewah dengan mengendarai Harley Davidson hingga Rubicon. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut di daerah Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak. Karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, menurut tim ke sana, dan sudah ditahan. Itu dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya solar ya Pak? Semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membongkar harta kekayaan AKBP Akhirudin di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terungkap motor Harley Davidson dengan nomor polisi B6168HSB yang kerap dipamerkan AKBP Akhirudin Hasibuan di media sosialnya ternyata bodong alias palsu. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan penjelasan. Sebelumnya sejumlah pihak mendesak KPK mengusut kemewahan properti AKBP Akhirudin Hasibuan. Diduga tidak sinkron dengan harta yang tertera di LHKPN. Tercatat harta kekayaan AKBP Akhirudin hanya sebesar 467 juta rupiah. Pahala Nainggolan sebelumnya meminta nomor polisi Harley Davidson yang digunakan perwira menengah tersebut. Kemudian ia menyatakan bahwa plat itu bodong. Sebagaimana diketahui, AKBP Akhirudin kerap memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Rubicon di media sosial Instagram. Namun kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercatat dalam LHKPN miliknya. Merespons hal ini, KPK menyatakan bakal mengklarifikasi LHKPN AKBP Akhirudin.
Kini KPK telah membentuk tim dan menerbitkan surat klarifikasi. Kendati begitu, KPK masih mengumpulkan data sehingga belum menentukan jadwal klarifikasi. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut AKBP Akhirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nilai mutasi rekening AKBP Akhirudin dan anaknya disebut sangat signifikan dan tidak sesuai dengan profilnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana menerangkan proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan tersebut terhadap mahasiswa Ken Admiral viral. Ia menyebut PPATK pun telah memblokir rekening AKBP Akhirudin. Senada dengan hal itu, Humas PPATK Natsir Kongah menuturkan pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Akhirudin Hasibuan. Ada perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah. Rekening milik mantan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Akhirudin diblokir PPATK. Pemblokiran dilakukan lantaran ada indikasi pencucian uang di rekening tersebut. Hal itu disampaikan oleh Humas PPATK Natsir Kongah pada Kamis 27 April 2023. Selain rekening AKBP Akhirudin, PPATK juga memblokir rekening milik sang anak Aditya Hasibuan, 19 tahun. Nilai uang yang berada di dua rekening yang diblokir tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana mengatakan ada penyimpangan sumber dana dalam rekening itu. Ivan juga menyebut PPATK sudah melakukan proses analisis terhadap rekening AKBP Akhirudin dan sang anak jauh sebelum terjadinya kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Tribunal Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menduga terdapat penyimpangan dana yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Oleh karena itu, PPATK kini memblokir rekening AKBP Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana, proses analisis ini telah dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral. Dilansir dari tribunmedia.com, Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan bahwa pihaknya menemukan terdapat indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut bahwa perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Akhirudin Hasibuan ini pun menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral. Kejanggalan harta kekayaan milik AKBP Akhirudin Hasibuan yang tak sesuai dengan LHKPN akhirnya disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait hal ini, KPK telah membentuk tim untuk mendalami kejanggalan LHKPN. Adapun sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir rekening AKBP Akhirudin dan anaknya karena ada indikasi pencucian uang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis 27 April. Nantinya, AKBP Akhirudin akan diundang KPK untuk melakukan klarifikasi terkait hartanya tersebut. Meski begitu, belum dipastikan jadwal klarifikasi oleh AKBP Akhirudin, pasalnya tim LHKPN KPK masih melakukan pengumpulan informasi. Adapun harta kekayaan perwira menengah kepolisian itu disorot gara-gara kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember tahun lalu. Publik kemudian menyoroti gaya hidup Akhirudin yang terpampang di media sosial Instagramnya. Dari situ terungkap bahwa Akhirudin kerap memamerkan kendaraan mewah seperti Harley Davidson, Rubicon, dan rumah mewahnya di kota Medan yang jadi TKP penganiayaan. Tentu, hal ini menimbulkan kecurigaan karena tak sesuai dengan profilnya. Terlebih dalam LHKPN, AKBP Akhirudin hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 467 juta rupiah. Sejumlah harta tersebut juga tak dicantumkan dalam LHKPN. Baru-baru ini PPATK menyatakan ada indikasi Akhirudin melakukan tindak pencucian uang. PPATK pun gerak cepat dengan melakukan pemblokiran rekening Akhirudin dengan sang anak. Meski begitu, PPATK enggan membeberkan apakah Akhirudin menggunakan nomina atau orang lain untuk menyamarkan kekayaannya.
AKBP Ahirudin Hasibuan nampaknya akan memiliki nasib serupa dengan Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, berawal dari kasus penganiayaan sang anak, kini harta kekayaannya dicurigai lantaran tidak sesuai dengan LHKPN. PPATK bahkan menemukan indikasi adanya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin. Berdasarkan LHKPN tahun 2021 yang dilaporkannya, Ahirudin memiliki harta kekayaan mencapai 467 juta rupiah. Padahal di tahun 2011, perwira menengah kepolisian itu juga memiliki harta yang sama. Komponen kekayaan Ahirudin terdiri dari properti berjumlah 46,3 juta rupiah, mobil Toyota Fortuner tahun 2006 senilai 370 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 51,2 juta rupiah. Sementara itu dilihat dari Instagramnya, Ahirudin kerap memamerkan motor Harley-nya, berkendara dengan motor trail hingga Rubicon. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa plat Harley Davidson yang ditunggangi Ahirudin adalah bodong. Polisi juga menemukan gudang yang diduga untuk menyimpan dan mengoplos BBM jenis solar. Terkait harta kekayaan Ahirudin, PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar yang bersumber dari uang hasil penyimpangan. PPATK pun langsung gerak cepat memblokir rekening milik Ahirudin dan anaknya. Selain itu, KPK juga berencana memanggil Ahirudin untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya. Kisah Ahirudin ini mirip seperti yang dialami oleh bekas pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Berawal dari ulah sang anak, Rafael kini harus mendekam di sel tahanan karena menjadi tersangka gratifikasi. Anak Rafael, Mario Dandi, telah menganiaya David Ozora secara brutal hingga membuat korban mengalami cedera parah bahkan koma. Ramainya kasus Mario Dandi kemudian membuat warganet menguliti harta kekayaan Rafael yang ternyata tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Tribunals, PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan putranya Aditya Hasibuan. Hal ini dilakukan setelah PPATK mengendus adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup, Tribunars. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA, di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu, terkait hal ini, LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung. LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar. Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa. Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson. Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribunars, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribunars, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribunars.
Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi. Hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau Tribunars. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter. Selain itu ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu Bang kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Udah Bang lihat lah gitu. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu Bang kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya apa namanya gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bau solar ya Bang? Dari aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Udah Bang lihat lah gitu. Ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut Bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Modal sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya kan QR code juga. Artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan kan dari QR code ya, ada digital. Keluar berapa itu bisa kelihatan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik Tribuners. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta.
Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta. Apabila ditotal, kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 467.548.644. Namun begitu, dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan disorot setelah anaknya terseret kasus penganiayaan. Bahkan rumah mewah Ahirudin mirip milik jenderal kepolisian. Tak hanya mewah, rumah tersebut juga dilengkapi teknologi canggih yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Padahal gaji dan tunjangan AKBP Ahirudin Hasibuan mentok hanya sampai 10 juta rupiah. Sebelum anaknya terseret kasus penganiayaan, Ahirudin memang kerap pamer harta di media sosial, mulai dari kendaraan mewah hingga rumah bak istana. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan di Helvetia, Medan, Sumatera Utara pun bak rumah jenderal. Penampakan rumah mewah Ahirudin diketahui saat Polda Sumatera Utara menyambangi kediamannya pada Rabu 27 April 2023. Pasalnya rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Belum lagi pagar rumah itu ternyata dikendalikan oleh remote. Garasi rumah itu pun terlihat luas, bisa menampung 4 mobil sekaligus. Sekilas, rumah milik polisi dengan jabatan AKBP itu bak rumah seorang jenderal polisi. Padahal diketahui dari laporan harta kekayaan, AKBP Ahirudin mengaku hanya memiliki harta sekitar 467 juta rupiah dengan rincian tanah dan bangunan tidak lebih dari 50 juta. Pun gaji polisi sekelas AKBP hanya sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, tunjangan kinerja per bulannya sebesar Rp5.183.000. Sehingga pendapatan tertinggi AKBP Ahirudin Hasibuan hanya sekitar 10 juta per bulannya. Rekening AKBP Ahirudin Hasibuan telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun yang disorot adalah isi rekening tersebut yang jumlahnya puluhan miliar. Koordinator Kelompok Humasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat 2 rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. Mengutip Kompas.com pada hari Jumat 28 April, 2 rekening yang diblokir itu atas nama AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan.
Pemblokiran rekening tersebut telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Akhirudin Hasibuan mencuat ke permukaan. Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan tercatat Rp460.548.644. Total harta kekayaan itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai Rp46.330.000. Kemudian, harta alat transportasi dan mesin senilai Rp330 juta, serta harta kas dan setara kas yang berjumlah Rp51.218.644. Sementara itu, KPK akan memeriksa AKBP Akhirudin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang diduga janggal. Pasalnya, Akhirudin kerap memamerkan kekayaan di media sosial, salah satunya saat menggunakan motor gede Harley Davidson. Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus AKBP Akhirudin dan anaknya Aditya Hasibuan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Tak main-main, ia pun sudah mengirimkan tim untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada Kamis 27 April. Meski sudah mengirim tim, ia menyebut sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah profesional dalam mendalami kasus tersebut. Ia pun mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak. Lebih lanjut, saat ditanya apakah AKBP Akhirudin bisa dipidana, Mahfud menyerahkan hal itu kepada Mabes Polri. Menko Polhukam itu menegaskan saat ini tidak ada kasus yang bisa ditutupi dari publik. Diketahui selain kasus penganiayaan yang menjerat putranya, AKBP Akhirudin juga tersandung kasus dugaan pencucian uang. Pihak PPATK memblokir rekening milik keluarga AKBP Akhirudin karena terdapat transaksi mencurigakan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, Akhirudin juga berbohong terkait data yang dilaporkan di LHKPN. Dalam data yang dilaporkan pada 2021 itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan senilai 467 juta rupiah. Ia hanya mengunggah kendaraan bergerak yakni Toyota Fortuner minibus tahun 2006 senilai 370 juta rupiah. Padahal di media sosial, Akhirudin kerap memamerkan gaya mewah dengan mengendarai Harley Davidson hingga Rubicon. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang ditangkap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak. Dan yang bersangkutan, yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya juga menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan. Itu dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM ini apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan.
Ahirudin juga diduga kan punya solar ya, Pak? Semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membongkar harta kekayaan AKBP Ahirudin di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terungkap motor Harley Davidson dengan nomor polisi B6168HSB yang kerap dipamerkan AKBP Ahirudin Hasibuan di media sosialnya ternyata bodong alias palsu. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan penjelasan. Sebelumnya sejumlah pihak mendesak KPK mengusut kemewahan properti AKBP Ahirudin Hasibuan. Diduga tidak sinkron dengan harta yang tertera di LHKPN. Tercatat harta kekayaan AKBP Ahirudin hanya sebesar 467 juta rupiah. Pahala Nainggolan sebelumnya meminta nomor polisi Harley Davidson yang digunakan perwira menengah tersebut. Kemudian ia menyatakan bahwa plat itu bodong. Sebagaimana diketahui, AKBP Ahirudin kerap memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Rubicon di media sosial Instagram. Namun kendaraan bernilai miliaran rupiah itu tidak tercatat dalam LHKPN miliknya. Merespons hal ini, KPK menyatakan bakal mengklarifikasi LHKPN AKBP Ahirudin. Kini KPK telah membentuk tim dan menerbitkan surat klarifikasi. Kendati begitu, KPK masih mengumpulkan data sehingga belum menentukan jadwal klarifikasi. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut AKBP Ahirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nilai mutasi rekening AKBP Ahirudin dan anaknya disebut sangat signifikan dan tidak sesuai dengan profilnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanandana menerangkan proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan tersebut terhadap mahasiswa Ken Admiral viral. Ia menyebut PPATK pun telah memblokir rekening AKBP Ahirudin. Senada dengan hal itu, Humas PPATK Natsir Kongah menuturkan pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Ada perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah. Rekening milik mantan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Ahirudin diblokir PPATK. Pemblokiran dilakukan lantaran ada indikasi pencucian uang di rekening tersebut. Hal itu disampaikan oleh Humas PPATK Natsir Kongah pada Kamis 27 April 2023. Selain rekening AKBP Ahirudin, PPATK juga memblokir rekening milik sang anak Aditya Hasibuan, 19 tahun. Nilai uang yang berada di dua rekening yang diblokir tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan ada penyimpangan sumber dana dalam rekening itu. Ivan juga menyebut PPATK sudah melakukan proses analisis terhadap rekening AKBP Ahirudin dan sang anak jauh sebelum terjadinya kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Tribunarus Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menduga terdapat penyimpangan dana yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Oleh karena itu, PPATK kini memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustina Vandana, proses analisis ini telah dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral viral. Dilansir dari tribunmedan.com, Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan bahwa pihaknya menemukan terdapat indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut bahwa perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Harta AKBP Ahirudin Hasibuan ini pun menjadi sorotan setelah anaknya Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral.
Kejanggalan harta kekayaan milik AKBP Ahirudin Hasibuan yang tak sesuai dengan LHKPN akhirnya disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait hal ini, KPK telah membentuk tim untuk mendalami kejanggalan LHKPN. Adapun sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin dan anaknya karena ada indikasi pencucian uang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, seperti dikutip dari Kompas.com Kamis 27 April. Nantinya AKBP Ahirudin akan diundang KPK untuk melakukan klarifikasi terkait hartanya tersebut. Meski begitu, belum dipastikan jadwal klarifikasi oleh AKBP Ahirudin, pasalnya tim LHKPN KPK masih melakukan pengumpulan informasi. Adapun harta kekayaan perwira menengah kepolisian itu disorot gara-gara kasus penganiayaan sang anak, Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember tahun lalu. Publik kemudian menyoroti gaya hidup Ahirudin yang terpampang di media sosial Instagramnya. Dari situ terungkap bahwa Ahirudin kerap memamerkan kendaraan mewah seperti Harley Davidson, Rubicon, dan rumah mewahnya di kota Medan yang jadi TKP penganiayaan. Tentu, hal ini menimbulkan kecurigaan karena tak sesuai dengan profilnya. Terlebih dalam LHKPN, AKBP Ahirudin hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 467 juta rupiah. Sejumlah harta tersebut juga tak dicantumkan dalam LHKPN. Baru-baru ini PPATK menyatakan ada indikasi Ahirudin melakukan tindak pencucian uang. PPATK pun gerak cepat dengan melakukan pemblokiran rekening Ahirudin dengan sang anak. Meski begitu, PPATK enggan membeberkan apakah Ahirudin menggunakan nomina atau orang lain untuk menyamarkan kekayaannya. AKBP Ahirudin Hasibuan nampaknya akan memiliki nasib serupa dengan Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, berawal dari kasus penganiayaan sang anak, kini harta kekayaannya dicurigai lantaran tidak sesuai dengan LHKPN. PPATK bahkan menemukan indikasi adanya tindak pencucian uang yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin. Berdasarkan LHKPN tahun 2021 yang dilaporkannya, Ahirudin memiliki harta kekayaan mencapai 467 juta rupiah. Padahal di tahun 2011, perwira menengah kepolisian itu juga memiliki harta yang sama. Komponen kekayaan Ahirudin terdiri dari properti berjumlah 46,3 juta rupiah, mobil Toyota Fortuner tahun 2006 senilai 370 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 51,2 juta rupiah. Sementara itu dilihat dari Instagramnya, Ahirudin kerap memamerkan motor Harley-nya, berkendara dengan motor trail hingga Rubicon. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa plat Harley Davidson yang ditunggangi Ahirudin adalah bodong. Polisi juga menemukan gudang yang diduga untuk menyimpan dan mengoplos BBM jenis solar. Terkait harta kekayaan Ahirudin, PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar yang bersumber dari uang hasil penyimpangan. PPATK pun langsung gerak cepat memblokir rekening milik Ahirudin dan anaknya. Selain itu, KPK juga berencana memanggil Ahirudin untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya. Kisah Ahirudin ini mirip seperti yang dialami oleh bekas pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Berawal dari ulah sang anak, Rafael kini harus mendekam di sel tahanan karena menjadi tersangka gratifikasi. Anak Rafael, Mario Dandi, telah menganiaya David Ozora secara brutal hingga membuat korban mengalami cedera parah bahkan koma. Ramainya kasus Mario Dandi kemudian membuat warganet menguliti harta kekayaan Rafael yang ternyata tidak sesuai dengan profilnya sebagai ASN. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Tribunal PPATK telah memblokir rekening AKBP Ahirudin Hasibuan dan putranya Aditya Hasibuan. Hal ini dilakukan setelah PPATK mengendus adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui hasil telusuran PPATK, LBH Medan pun angkat bicara pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunmedan.com, Direktur Umum LBH Medan Irfan Saputra menyatakan, sikap PPATK sudah tepat dan benar. Langkah cepat yang diambil merupakan respons atas dugaan transaksi yang mencurigakan. Meski demikian, LBH Medan melihat hal ini tidak cukup, Tribunars. Sebab menurutnya PPATK akan membuat laporan hasil analisis atau LHA, di mana LHA itu nantinya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. LBH Medan sendiri melihat ini merupakan momentum untuk membuka tabir aset-aset dari pejabat Polri. Dikatakan Irfan, AKBP Ahirudin masih dikategorikan sebagai perwira menengah. Namun ini merupakan pintu masuk untuk membuka tabir apakah hanya Ahirudin yang memiliki ini atau terdapat pihak lain juga. Sementara itu, terkait hal ini, LBH Medan juga mengaku telah melakukan investigasi secara langsung.
LBH pun menduga bahwa aset AKBP Ahirudin mencapai 50 miliar. Menurut Irfan, angka tersebut dilihat dari kepemilikan rumah mewah, kos-kosan hingga 30 pintu di Sumatera Utara dan juga rumah-rumah sewa. Selain itu, AKBP Ahirudin diketahui juga memiliki Rubicon dan juga Harley Davidson. Namun untuk lebih lanjut, Irfan mengaku akan menunggu hasil LHK dari PPATK. Sembari menunggu, LBH Medan pun menyatakan sikap akan membantu permasalahan ini. Ia pun yakin akan memantau permasalahan ini, Tribunars, sekaligus menjadikan atensi permasalahan untuk membuka tabir apakah hanya AKBP Ahirudin saja yang memiliki rekening sebesar itu dan memiliki transaksi mencurigakan. Sedangkan saat disinggung soal dugaan kepemilikan gudang solar ilegal milik AKBP Ahirudin, Irfan mengatakan apabila benar gudang itu miliknya, maka ia harus memiliki izin. Atas hal itu, LBH Medan meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan cepat untuk melihat kejanggalan itu dan meminta Polda Sumut agar transparan dalam pemeriksaan. Tribunars, babak baru kasus penganiayaan yang dilakukan putra perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ken Admiral kian mengejutkan. Pada Kamis 27 April 2023 kemarin, polisi menggeledah gudang solar ilegal yang berada tak jauh dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan. Tepatnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara atau Sumut, Tribunars. Dilansir dari tribuntoraja.com, gudang tersebut diduga milik ayah Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan Ken Admiral. Saat ini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabag Pinops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Diketahui penggeledahan ini dilakukan menyusul adanya laporan warga karena menganggap tempat itu digunakan sebagai penyimpanan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat diperiksa, gudang tersebut masih digembok menggunakan rantai besi. Hingga akhirnya polisi harus membuka paksa gembok gudang tersebut. Pada bagian gudang pertama terlihat 2 tangki BBM berwarna biru dan hijau, Tribunars. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik yang diduga berisi solar. Terlihat pula selang yang digunakan untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Sementara di ruang sebelahnya terdapat 2 tangki besi berkapasitas 16.000 liter. Selain itu ada pula 4 sepeda motor di lokasi. Menurut Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sumut soal gudang yang diduga tempat dan pengoplosan solar bersubsidi milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti kebenaran ini jika memang mengindikasi ke arah perbuatan melanggar hukum. Sebagai informasi, laporan gudang solar ini disampaikan warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Warga merasa resah karena aroma solar menyengat hingga di luar gudang, bahkan sampai ke pemukiman warga. Gudang yang diduga ilegal hanya berjarak sekira 300 meter saja dari rumah AKBP Ahirudin Hasibuan. Tangkinya itu Bang kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu. Bang, ini solar bersubsidi atau gimana Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa ya? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bawa solar ya Bang? Dari aromanya. Aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah Abang lihat lah itu. Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya, kita akan ikutin lagi. Kalau tangki-tangkinya itu Bang kapasitas berapa kira-kira Bang? Kalau tadi kan dilihat, iya harus diukur. Ada tontonan itu Bang? Kalau ngelihat, kan baru ngelihat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Pertamina ya Bang ya? Ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina ininya, apa namanya, gudangnya gitu.
Bang, ini solar bersubsidi atau gimana, Bang? Jenisnya Bang, jenis BBM-nya ini apa nih? Belum bisa saya tahu ya, karena kami masih menunggu ini juga lah ya dari. Tapi kalau tadi tumpahan dari yang bawa solar ya, Bang? aromanya. Ada mobil dimodifikasi juga Bang yang kita temukan ya di lokasi. Sudah Abang lihat lah itu. Bang, ada kemungkinan ini diambil mereka dari SPBU? Kita belum tahu. Kita masih menunggu dari tim Polda Sumatera Utara ya. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim Polda Utara untuk pendalamannya ya. Kalau warga menyebut Bang, seperti inilah modusnya. Jadi dari mobil inilah mereka ambil dari SPBU kita. Apakah ada laporan dari SPBU? Modal sampai sejauh ini nggak ada. Karena kan kita udah digital ya, artinya kan QR code juga. Artinya kan pembeli tercatat ya. Tercatat, betul. Tidak pernah merasa kehilangan Pertamina? Kalau merasa kehilangan kan dari QR code ya, ada digital. Keluar berapa itu bisa kelihatan. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya viral, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan turut menjadi sorotan. Barang-barang mewah yang ada di rumahnya pun juga mencuri perhatian publik, Tribuners. Bukan tanpa alasan, hal ini karena AKBP Ahirudin Hasibuan sering pamer motor gede atau moge di media sosialnya. Namun ternyata kendaraan mewah tersebut tidak dilaporkan dalam LHKPN. Dilansir dari tribunmedan.com, selain moge, rupanya AKBP Ahirudin juga memiliki kos-kosan bertingkat. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat Ahirudin memiliki harta kekayaan sekira 400 juta. Kekayaan Ahirudin terbagi dalam tanah dan bangunan di Kota Medan seluas 566 meter persegi seharga 46 juta. Hartanya juga terdapat pada mobil Toyota Fortuner tahun 2006 seharga 370 juta. Selain itu, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki kas senilai 51 juta. Apabila ditotal, kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri mencapai 461.548.644. Namun begitu dilihat dari akun Instagramnya, Ahirudin seringkali menumpangi motor Harley Davidson. Ia bahkan seringkali mengajak anaknya Aditya Hasibuan mengendarai Harley Davidson. Selain itu, Ahirudin juga pernah memamerkan kos-kosan bertingkat. Dilihat dari foto, kos-kosan tersebut lebih dari 15 pintu, Tribuners. Diketahui sebelumnya terkait harta kekayaan tersebut, PPATK kini telah memblokir rekening milik AKBP Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap Ken viral. Ivan menyebut pemblokiran tersebut karena adanya penyimpangan dana yang diduga dilakukan AKBP Ahirudin Hasibuan. Di sisi lain, Humas PPATK Natsir Kongah juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan disorot setelah anaknya terseret kasus penganiayaan. Bahkan rumah mewah Ahirudin mirip milik jenderal kepolisian. Tak hanya mewah, rumah tersebut juga dilengkapi teknologi canggih yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Padahal gaji dan tunjangan AKBP Ahirudin Hasibuan mentok hanya sampai 10 juta rupiah. Sebelum anaknya terseret kasus penganiayaan, Ahirudin memang kerap pamer harta di media sosial, mulai dari kendaraan mewah hingga rumah bak istana. Rumah mewah AKBP Ahirudin Hasibuan di Helvetia Medan, Sumatera Utara pun bak rumah jenderal. Penampakan rumah mewah Ahirudin diketahui saat Polda Sumatera Utara menyambangi kediamannya pada Rabu 27 April 2023. Pasalnya rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Belum lagi pagar rumah itu ternyata dikendalikan oleh remote. Garasi rumah itu pun terlihat luas, bisa menampung 4 mobil sekaligus. Sekilas, rumah milik polisi dengan jabatan AKBP itu bak rumah seorang jenderal polisi. Padahal diketahui dari laporan harta kekayaan, AKBP Ahirudin mengaku hanya memiliki harta sekitar 467 juta rupiah dengan rincian tanah dan bangunan tidak lebih dari 50 juta.
Pun gaji polisi sekelas AKBP hanya sebesar 3 juta rupiah dan tertinggi sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk perwira polisi berpangkat AKBP berada di level kelas jabatan 11, tunjangan kinerja per bulannya sebesar 5.183.000 rupiah. Sehingga pendapatan tertinggi AKBP Akhirudin Hasibuan hanya sekitar 10 juta per bulannya. Rekening AKBP Akhirudin Hasibuan telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun yang disorot adalah isi rekening tersebut yang jumlahnya puluhan miliar. Koordinator Kelompok Humasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat 2 rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. Mengutip Kompas.com pada hari Jumat 28 April, 2 rekening yang diblokir itu atas nama AKBP Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. Pemblokiran rekening tersebut telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Akhirudin Hasibuan mencuat ke permukaan. Sementara itu, dari data LHKPN diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan tercatat Rp460.548.644. Total harta kekayaan itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai Rp46.330.000. Kemudian, harta alat transportasi dan mesin senilai Rp330 juta, serta harta kas dan setara kas yang berjumlah Rp51.218.644. Sementara itu, KPK akan memeriksa AKBP Akhirudin Hasibuan. Pemeriksaan ini terkait data LHKPN yang diduga janggal. Pasalnya, Akhirudin kerap memamerkan kekayaan di media sosial, salah satunya saat menggunakan motor gede Harley Davidson. Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu. Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dalam kasus AKBP Akhirudin dan anaknya Aditya Hasibuan yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Tak main-main, ia pun sudah mengirimkan tim untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat pada Kamis 27 April. Meski sudah mengirim tim, ia menyebut sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah profesional dalam mendalami kasus tersebut. Ia pun mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak. Lebih lanjut, saat ditanya apakah AKBP Akhirudin bisa dipidana, Mahfud menyerahkan hal itu kepada Mabes Polri. Menko Polhukam itu menegaskan saat ini tidak ada kasus yang bisa ditutupi dari publik. Diketahui selain kasus penganiayaan yang menjerat putranya, AKBP Akhirudin juga tersandung kasus dugaan pencucian uang. Pihak PPATK memblokir rekening milik keluarga AKBP Akhirudin karena terdapat transaksi mencurigakan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, Akhirudin juga berbohong terkait data yang dilaporkan di LHKPN. Dalam data yang dilaporkan pada 2021 itu, ia mengaku memiliki harta kekayaan senilai 467 juta rupiah.
Ia hanya mengunggah kendaraan bergerak yakni Toyota Fortuner minibus tahun 2006 senilai 370 juta rupiah. Padahal di media sosial, Akhirudin kerap memamerkan gaya mewah dengan mengendarai Harley Davidson hingga Rubicon. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya menurut tim ke sana dan sudah ditahan. Itu dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya ya, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membongkar harta kekayaan AKBP Akhirudin di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Terungkap motor Harley Davidson dengan nomor polisi B